akal nggak Tuhan mati itu, Bos? Masuk akal nggak kira-kira? Ya iyalah bang, ya kan. Kalau dibilang masuk akal mau dari mana? Akal yang bagian sebelah mananya gitu loh. Oh. Tanya balik akal bagian sebelah mana? Iya. Tapi gini ya, seharusnya kan oten-oten ini kan mereka sampaikan kebenaran Tuhan itu ya kan. Tapi kenapa mereka nggak berani ya? Kenapa gitu ya? Karena udah doktrin dan dogmanya itu udah mengikat dari kecil bang. Oh Yang gitu. paling parah nih bang, Iya. yang paling parah ya. Iya. Kenapa mereka Iya. benci sekali sama Islam? Kenapa? Kenapa? Ini sebelum orang Kristen ya, sebelum mengenal doktrin dan dogma itu, sebelum sekolah minggu, orang tuanya di rumahnya sudah mengajarkan. Ini di atas doktrin dan dogma. Sama anak-anaknya nih. Kata orang tuanya, jangan pernah buka, dengar, lihat Al-Quran. Diulang-ulang bang. Kenapa? Karena itu sihir. Tuh bang. Gila ya. Kalau nggak percaya tanya sama orang Kristen yang udah lama-lama. Karena sekarang ini orang Kristen udah pada bodoh. Sihir ya. Oh, iya. Ya memang, tapi memang ya orang ini pun memang isi kepalanya pun nggak ada oten-otennya, isi kepala nggak ada ya. Ya, ada lah bang cacing-cacing itulah bang yang bergerak. Cacing ya. Terus katanya oten-oten ini banyak kali cakap ya, tapi penakut semua ya kan, penakut ya. Penakut ya. Takut loh bang, orang tuanya 3. Nanti buat Iya nentuin milih dia. Dan gini loh bang, gimana dia nggak takut bang? Nanti buat Tuhannya menentukan, ayo kita bantu dia. Tuhan yang lainnya nggak setuju. Tuhannya sendiri berantem gara-gara buat nentuin dia. Waduh, gila kali ya. Iya betul. Dia nggak percaya diri, makanya dia takut. Ketika berantem sama Kristen nih, kata Tuhan yang satu, kita tuh, ya kan makhluk kita nih berantem oten kita nih, biarin aja. Kata yang satu, udah kita tonton aja dulu sampai belakang. Oh nggak bisa berantem dia bertiga di atas. Waduh mah gila Siapa yang kali tanggung ya. jawab? Siapa yang tanggung jawab dia? Siapa? Gak Siapa yang mungkin tanggung kan jawab Pak dia? Prabowo juga kan? Nggak mungkin lah Pak Prabowo. Mungkin. Nggak mungkin. Mungkin ini Baron bisa jawab. Baron, silakan Baron. Nah Baron. Ya selamat siang Bang Baron. Selamat siang, assalamualaikum. Suaranya. Kenapa suaranya mendayu-dayu begitu Bang? Nah, Gimana? kenapa suaranya mendayu-dayu begitu Bang? Abang lagi di atas perahu ya? Ya begitulah suaranya. Suara kakak saya begitu gimana dengan aku? Iya. Karena suara kita sama-sama begitu dan begini ya. Jadi gimana kalau kita turun berdua Bang? Turun berdua, turun ke bawah. Astagfirullah, mohon maaf Bang. Jadi gimana Bang? Abang ada yang mau ditanyakan apa-apalah gitulah. Apa-apanya dong. Kawan kita satu server. Bang, abang gini Bang Baron, ya kan ini abang nih yang pakai mata ditutup ya kan. Abang masih percaya, yakin, bangga menjadi orang Kristen hari ini itu apanya sih Bang? Saya pengen tahu, penasaran juga loh Bang. Apa sih Bang? Aku muslim. Assalamualaikum. Abang muslim dan Yang gak usah nipu-nipu, gak usah nipu-nipu Baron, gak usah nipu-nipu. Kok kuturunkan kau nanti Baron? Kau gak usah nipu-nipu Baron. Kuturunkan kau nanti. Kau usah nipu-nipu lah. Kawan aja sama Imrus lah nanti aku. Iya, gak usah kau nipu-nipu di sini. Jangan. Islam tuh gak ada nipu-nipu. Iya, Islam nggak boleh Ya makanya kau jangan nipu-nipu. Aku turunkan kau. Nggak boleh nyakit tipe-tipe. Ya makanya kau Kristen masih Kristen bujang. Jangan kau bilang-bilang Islam kau monyet. Aduh, kata monyet muslim. Kau di ini Islam tuh nggak pernah ada main-main dalam agama. Bodoh kau memang. Itulah aku sudah diskusi sama Ustadz tadi. Turun kau. Islam tuh tegas, gak ada main-main kayak Kristen. Kau pikir ini komal-komal Kristen bisa kayak gitu? Nah, kalau komal Kristen bisa lah. Komal-komal Kristen itu kan banyak penipu. Jadi jangan kau buat komal-komal Islam itu sama kayak komal Kristen. Kita jelas tegas. Islam enggak mau main-main pula kau. Bukan komal Kristen ini ya. Kalau Kristen itu memang iya, udah kebiasaan kalian tipu. Kalian udah kebiasaan tipu gitu loh.
Jadi sulit kalian, jadi susah, udah keenaan kan nipu, ya kan? Kau pikir Komal ini Komal penipu? Islam tuh nggak pernah kayak gitu. Jangan kau samakan Komal Islam dan Kristen. Jauh, bagaikan langit dan bumi tuh jauhnya. Islam, kapan kau sadar mana-mana kau Islam? Ya. Tapi emang Oten itu emang gimana ya kan? Dia selalu jago ngeles, menghindar, ya kan, bikin tafsir baru. Ya. Tapi Yesus udah mengantisipasinya ya kan. Emang ini orang-orang Kristen ini membahaya ya kan, kata Yesus ya. Jadi Yesus nanti akan berterus terang pada hari terakhir ya kan. Saya lama itu berenung berpikir kenapa Yesus harus berterus terang ya. Saya cari loh itu datanya. Ada nggak sih nabi utusan yang pernah berterus terang dari mulutnya sendiri ya bisa bilang ya berterus terang kata-kata saya berterus terang, aku berterus terang. Nggak ada loh. Cuma Yesus doang loh. Saking untuk membuktikannya gitu loh bahwa Yesus itu benar. Dia nggak pernah mengucapkan apa yang diucapkan orang-orang Kristen. Ketika Yesus mengatakan pada hari ini, pada hari terakhir aku berterus terang kepadamu. Sehebat-hebatnya lu ngeles, sehebat-hebatnya mau pangkat lu apa, gelar lu apa, profesor lu dimanapun berada, lu nggak akan menghindar, nggak akan bisa, nggak akan pernah bisa. Udah kata-kata berterus terang udah selesai. Ya, kalau nggak ada kata berterus terang itu, wah itu bisa diumpamakan apa banyak sekali tuh, bisa ditamsilkan kemana-mana. Ya, ini perumpamaan maksudnya begini. Tapi begitu Yesus mengatakan, aku berterus terang, udah selesai, game over, finish. Nggak bisa. Ayo kok ada Bang Juma, ayo kapok. Kapok Om Bros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang-jarang kali nih saya 1,0 Bang Juma nih. Apa nanti kata hotel? Ya. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Baik Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak bareng Bang Juma itu Emrus di mana Emrus Lu kenapa sekarang? nggak bareng Bang Juma? Ada masalah ya? Hah? Apa lu bukan Islam? Kurang ajar nggak tuh Bang? Masya Allah. Baik, mohon izin ya teman-teman sekalian ya. Belum ada otennya kan ya? Belum, ini kepas Bang. Ada Kepas. Tapi kepas. Saudara Kepas ini luar biasa memang. Tapi berat Bang. Di iblis dia itu ketua semua Bang, payah. Dalam dirinya iblisnya ketua. Payah ketua semua. Paling tidak beliau mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran Islam kan gitu ya. Itu yang penting. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafak wa tahharak astafak 'alan nisa'il alamin. Jadi Nabi Isa alaihissalam berasal dari wanita yang suci, tidak pernah bertunangan apalagi sampai ingin diceraikan oleh laki-laki yang bukan suaminya. Alhamdulillah, kita sebagai seorang muslim diberitakan berita gaib terkait kejadian yang pernah terjadi di masa lampau sehubungan dengan terciptanya wanita suci yang tidak pernah terjamah oleh seorang laki-laki manapun. Lalu melalui Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki 'alan nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah memilihmu wahai Maryam, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan semesta alam pada masamu. Jadi dalam Al-Quran umat Islam diajarkan bahwa wanita suci bernama Maryam ini itu tidak pernah bertunangan, tidak pernah ingin kemudian diceraikan oleh seorang laki-laki yang bukan suaminya. Artinya bahwa
Umat Islam diajarkan untuk menghargai beliau sebagai wanita suci. Ya Maryam nuti irabbiki wasjudi warqai ma'rakiin. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah engkau dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi umat Islam diajarkan untuk memahami dan mengetahui bahwa wanita suci Maryam ini adalah hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah. Sujud rukuk bersama dengan orang-orang yang sujud rukuk kepada pencipta langit dan bumi. Lalu Allah menjelaskan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zalika min anba'il ghaibi nuhi ilaik. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang aku wahyukan kepadamu wahai nabiku Muhammad. Wa ma kunta ladaihim is yulqun aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Padahal engkau wahai nabiku Muhammad tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kata Allah, wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun. Dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka berselisih paham. Engkau tidak bersama dengan mereka ketika mereka menolak, ketika mereka menuduh, ketika mereka memfitnah, bahkan sampai ketika mereka berupaya membunuh para nabi. Engkau wahai nabiku Muhammad, wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun, tidak sedang bersama dengan mereka ketika mereka bersengketa tentang apapun yang aku ceritakan kepadamu. Jadi pada prinsipnya sahabat muslim memahami tentang kaidah-kaidah secara histori, keadaan, prosesi, apa yang terjadi pada masa lampau. Itu Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui itu semua dilandaskan terhadap berita gaib yang Allah ceritakan kepada beliau berupa wahyu melalui Roh Kudus yang kemudian menjabarkan kebenaran tentang tragedi kejadian masa lampau. Zalika min anba'il ghaib nuhihi ilaik. Jadi Nabi Muhammad SAW mengetahui tentang para nabi, menceritakan ruang lingkup mereka dalam Al-Quran bukan berdasar terhadap penyelidikan, penelitian, angket, atau membuat les, atau daftar pustaka, atau memantau museum dan seterusnya. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW mengetahui tentang sosok nabi yang datang di tengah kaumnya Bani Israel tanpa ayah, ditolak, diupayakan, disalibkan dan dibunuh, itu tidak melalui proses penelitian. Nah, ini kehebatan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di ufuk yang berbeda, di luar ajaran agama Islam, saudara-saudara kita memberitakan tentang tragedi penyaliban oknum yang lahir tanpa ayah ini, itu dari hasil penyelidikan manusia. Sekarang tentu kita sebagai seorang muslim bangga. Kenapa? Pemberitaan tentang sosok yang lahir tanpa ayah, manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat, itu informasinya dari langit sebagai berita gaib berupa wahyu. Sedangkan di ufuk yang berbeda, cerita yang mereka terima itu berdasar dari penyelidikan orang-orang yang mereka sendiri tidak mengenalnya. Lalu kemudian berita gaib ini Allah menceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Roh Kudus berkata kepada Maryam. Apa kata Roh Kudusnya? Iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Namanya Masihu Isa bin Maryam. Wahai Maryam, sesungguhnya Tuhanmu pencipta langit dan bumi menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang lahirnya seorang manusia yang diciptakan dengan kalimat darinya,
Namanya adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Wajihan, terkemuka fid dunya, di dunia wal akhirah, dan juga di akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang atau hamba yang didekatkan kepada Allah. Nah, jadi Al-Quran menceritakan Roh Kudus datang kepada wanita suci ini, memberitakan tentang lahirnya manusia suci, laki-laki bernama Isa putra Maryam. Lalu kemudian keunggulan daripada manusia suci yang dilahirkan oleh seorang wanita suci ini berbicara dari sejak masih dalam ayunan. Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Jadi bayi suci ini, kata Al-Quran, berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, serta termasuk orang-orang yang soleh. Jadi dia bukan manusia terkutuk. Tidak pernah diceritakan dalam Al-Quran mengambil barang orang tanpa izin. Tidak pernah berbicara kasar kepada para muridnya Hawariyun. Dan tidak pernah kemudian dia mati dalam keadaan mengenaskan. Subhanallah. Jadi beliau termasuk orang-orang soleh. Dan kita lihat di dalam Ibrani 5 nomor 7 ya. Di situ diterangkan bahwa sebagai manusia, sosok ini mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada sang hakikat pencipta yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya. Subhanallah. Diceritakan dari kitab di luar Al-Quran bahwa sosok ini memang adalah orang yang soleh, dan atas kesolehannya wa minas solihin, doanya dikabulkan oleh penciptanya, sehingga beliau diselamatkan kemudian dari penyaliban dan diselamatkan dari kematian. Lalu wanita suci ini berkata, Rabbi anna yakunu li walad. Wahai Tuhanku yang maha suci, kata beliau, bagaimana mungkin aku akan mempunyai seorang anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Nah, ini Al-Quran menceritakan betapa mulia wanita ini. Tidak pernah bertunangan, tidak pernah disentuh apalagi. Allah kemudian berfirman, Qala kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Jadi sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, di dalam keadaan Islam memahami tentang konsep ini, Nabi Isa alaihissalam itu dicipta meski tanpa ayah, dicipta dari kalimat, dicipta dari ruh. Jadi Allah menetapkan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Allah menghendaki mencipta seorang manusia suci dari wanita suci hanya dengan berkehendak. Jadi umat Islam itu lurus di dalam kaidah beragama. Tidak ada konsep pagan di dalamnya. Dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia bla bla bla, itu nggak ada dalam Islam. Murni akidah umat Islam, Allah adalah sang hak yang menciptakan kemudian dengan sifat yang ada pada dirinya sebagai maha pencipta, dan kemudian Isa alaihissalam yang adalah makhluk diciptakan dalam keadaan lurus dari wanita yang suci, kemudian beliau sendiri adalah manusia yang suci. Nggak ada yang bengkok di sana, nggak ada yang membingungkan kita. Roh Kudus datang atas kehendak Allah kepada wanita suci. Kemudian wanita suci diminta untuk melahirkan seorang manusia suci. Lahir, dia menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul kepada kaumnya Bani Israel. Lurus, nggak ada pagan-pagannya. Nggak ada pagan-pagannya di situ. Sama sekali nggak ada. Dewa turun ke bumi, kemudian berinkarnasi, berteofani, bla bla. Di Islam tak mengenal konsep seperti itu. Konsep yang kemudian dijajakan oleh agama-agama kuno masa lampau terkait dengan dewa-dewi yang nuzul ke bumi menjadi anak manusia. Alhamdulillah sekali lagi, Al-Quran tidak mensifati sifat paganisme. Lanjut para sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Ini contoh ceramah ya.
Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wat tarah wal injil. Jadi sang bayi suci yang dilahirkan oleh wanita suci, kata Al-Quranul Karim, Allah mengajarkan kepadanya kitab atau ketetapan, hikmat atau ilmu, Torah dan juga Injil. Wa rasulan ila bani Israel. Lalu Allah menjadikan wanita suci, melahirkan anak suci ini, di mana anaknya dijadikan sebagai rasul kepada Bani Israel. Jadi beliau lahir dalam keadaan suci, diperuntukkan secara spesial untuk menjadi gembala, sebagai hudan, sebagai sirat menuju kepada kebenaran Allah kepada kaumnya Bani Israel saja, bukan kepada bani-bani yang lain. Bani kutu kampret, bunuh kucluk, baniannya enggak. Beliau spesial untuk kaumnya Bani Israel. Maka beliau kemudian ketika datang kepada kaumnya, apa kata beliau? Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Inni akhluqu lakum minat tin kahay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayra bi iznillah. Wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ini kata Quran. A'unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fil buyutikum. Lalu kemudian kata Nabi Isa alaihissalam, aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit buta belang, serta menghidupkan orang-orang mati dengan biiznillah, dengan izin Allah. Inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin, kata Nabi Isa alaihissalam. Jadi sempurna beliau itu. Andai saja agama Islam ini adalah agama pagan atau agama yang terkontaminasi dengan ajaran Helenisme, politeisme, maka ketika melihat sosok yang lahir tanpa ayah, menghidupkan kemudian tanah liat menjadi burung, membuat orang buta melihat seketika, orang lumpuh berjalan dengan indahnya setelah dia lumpuh dari sejak lahir. Bahkan beliau mengatakan, aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Nabi Isa mengungkap rahasia rumah mereka. Dia bisa tahu di rumahmu tinggal sebutir beras, di rumahmu hanya ada satu gandum, dan seterusnya. Maka umat Islam sekali lagi, sekiranya terkontaminasi dengan ajaran paganisme Romawi Yunani, maka sangat memungkinkan orang-orang Islam pun akan mendudukkan Nabi Isa setara dengan pencipta langit dan bumi. Akan tetapi Al-Quran menjelaskan, inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Di mana sebelumnya beliau mengatakan biiznillah. Apa itu? Wa ubri'ul akmah wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Lalu rangkuman dari semua mukjizatnya, beliau mengatakan, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kerasulanku bagimu, jika kamu orang-orang yang mukmin. Di dalam materi kristologi, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang diterangkan Nabi Isa alaihissalam melalui Al-Quran yang diwahyukan kepada Roh Kudus, lantas disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ini ternyata saudara-saudara itu dijelaskan di khutbah Petrus Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa kata beliau, si murid Yesus, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22.
Tadi Nabi Isa menyeru, wahai kaumku ya Bani Israel. Apa kata Petrus? Hai orang-orang Israel. Sama. Nabi Isa pun menyeru demikian. Ya Bani Israel. Siapa yang diseru di sana? Kaumku. Wa rasulan ila Bani Israel. Inni kad ji'tukum bi ayatim min rabbikum. Jelas itu. Apa kata Nabi Isa? Allah menjadikan sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Lalu beliau berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Perkataan Nabi Isa ini merujuk kepada kaumnya Bani Israel. Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 menerangkan begini. Hai orang-orang Israel. Ini seruan. Jadi orang Bugis, orang Makassar, orang Toraja, orang Jawa, orang Sunda nggak dipanggil di situ. Kita orang Bugis Makassar jangan merasa dong. Kan yang dipanggil udah jelas itu. Hai orang-orang Israel. Dalam bahasa Yunani dikatakan Aner Israelites. Aner Israelites. Wahai kalian orang-orang Israel. Dengarkanlah perkataan ini. Nah, yang diminta untuk mendengarkan ya Bani Israel toca ayo. Adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kalian Bani Israel seperti yang kalian tahu. Subhanallah. Jadi Al-Quran dalam hal ini kitabnya umat Islam mengajarkan biiznillah dengan izin Allah Nabi Isa melakukan mukjizat dilakukan kemudian di tengah kaumnya Bani Israel ternyata dengan izin Allah. Dan Petrus pun mengatakan yang dilakukan oleh Nabi Isa, yang dilakukan oleh Yesus di tengah kaumnya Bani Israel, kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, tanda-tanda dahsyat, rupa-rupanya itu bukan Yesus yang melakukannya, tetapi Allah melalui perantaraan Yesus alaihi salam atau Yesus Kristus. Nah, yang terjadi kaumnya menganggapnya rasul. Yang terjadi Bani Israel menganggapnya kemudian tukang sihir. Yang terjadi kemudian kaumnya menganggap ini adalah sebuah tanda dari Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Mesias. Jadi murid-muridnya menganggapnya ini adalah mukjizat yang dilakukan sebagai tanda bahwa beliau guru mereka ini adalah Mesias atau Al-Masih atau Kristus. Tetapi saya nggak tahu kenapa di luar daripada Bani Israel semua itu justru dianggapnya ini adalah perbuatan dewa, perbuatan Tuhan. Orang Israel, orang Arab memandang hal ini terjadi karena dia adalah Al-Masih, karena dia adalah Kristus, karena dia adalah Mesias, dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia adalah orang yang ditentukan Tuhan untuk melakukan kekuatan mukjizat dan tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui utusannya. Tapi di luar daripada dua kaum ini kok justru menganggapnya Tuhan, dewa. Al-Quran menguraikan itu. Bagaimana hebatnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana hebatnya manusia yang lahir tanpa ayah tersebut. Inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Tanda ini adalah benar-benar sebagai bukti kerasulan Nabi Isa alaihissalam bagi orang-orang yang berfikir. Saya kira begitu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Ini sekelumit contoh ketika kita memberikan penjabaran tentang materi Islamologi dan Kristologi sebagai edukasi kepada pemula untuk memahami garis pembeda antara ajaran Islam dan ajaran Kristen yang mengangkat satu tokoh yang sama namun beda nama.
Demikian sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tausiah di pagi hari untuk memperkuat iman kita dan menyadarkan oten-oten di bawah. Dan oten-oten di bawah panas semua kejang-kejang. Yang di bawah oten kepanasan. Masya Allah. Ya, jadi itulah ajaran kasih yang kita sampaikan kebenaran. Kita membahas Al-Quran kita saja pun mereka merepet, merepet. Ya. Sama oten ini serba salah. Kita membahas Al-Quran kita, mereka komplain. Bahas kitabnya juga komplain. Memang gak ada isi kepala oten ini maunya apa. Oke, silakan. Niken, monitor. Niken, ngomong. Ya. Ada yang mau ditanya ke Bang Jumang? Atau mau sadat? Enggak, Ya. makasih. Ya. Jadi bagaimana itu tadi kisah tentang apa? Gimana? Masukannya ataunya pendapatnya? Jadi tadi ngapain nyuci piring? Lagi nyuci piring tadi di atas? Bikin sarapan tadi. Ya jadi gimana? Apakah Yesus itu masih Tuhan setelah dengar ini? Masih? Enggak tahu. Loh, cumananya? Ini kan Katolikan? Katolik? Katolik? Udah, jangan dibahas. Loh, apanya ini udah? Ini udah. Baron. Assalamualaikum. Alah, kau lapet juga kau Islam apa enggak kau? Nggak usah menipu kau di sini. Kefas dulu. Dia dari tadi atas. Aku berharap kau dinaikkan biar supaya kau dapat hidayah. Selamat pagi, Baron. Bang. Pagi. Ya, Ramos, Kristen. Ya, silakan. Oten menyembah batu. Nggak salah itu, Bang. Loh, enggak lah, Bang. Bukan Islam menyembah batu, Bang. Jauh ke Arab menyembah batu. Biasa aja ngomongnya, selalu aja, Bos. Nggak, karena ada datanya, Bang. Musnad Ahmad 5364. Batu menghapus dosa. Itu apa itu, Bang? Apa ayat itu sesat? Menghapus dengan menyembah Musnad sama ya? Ahmad Hah? Islam percaya batu bisa menghapus dosa. Gini. Tadi Hadis-hadisnya. kau sabar. Tadi kan kau Saya kasih mengatakan tahu datanya menyembah. kan. Musnad Ahmad 5364. Baca, Bang. Oke. Kau kayaknya nggak sekolah aku tengok. Udah malu Sabar dengan ayat dulu. itu. Apa ayat itu sesat, Bang? Sabar. Ayatnya sesat itu, Bang. Sabar. Menyembah dengan menghapus sama nggak? Kau percaya Saya nggak menjual. batu bisa menghapus dosa? Udah, sabar. Lanjut, Bang. Hah? Iya. Boleh saya Ayo. masuk? Mana? Ya, silakan, Bang. Iya. Slow Ramon. Kalau dalam kaidah Islam, Nah, yang pertama yang harus dijadikan sandaran itu adalah perintah mengikuti Nabi Muhammad. Al-Quran. ya karena itu Tuhanmu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi perintah dalam Al-Quran, wahai manusia, jikalau engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah pencipta langit dan bumi, maka ikutilah Nabi Muhammad. Fattabi'uni, ikutlah denganku. Nah, perintah Nabi Muhammad adalah untuk mengusap atau mencium batu Hajar Aswad. Itu perintah. Kata Nabi Muhammad, cium atau usap batu itu, maka dosamu akan dihapuskan. Ya, siapa yang menghapus? Allah. Bagaimana caranya? Salah satunya lakukan perintah, mendatangi Hajar Aswad, mengusapnya agar dosa dihapuskan. Sama seperti kalau kita lihat di dalam data kitabnya teman kita Yahudi, Yesaya 27 nomor 9, maka beginilah akan dihapuskan dosa Yakub. Dan inilah buahnya kalau Yakub menjauhkan dosanya. Dia akan membuat segala batu mesbah, seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Ini sama seperti Nabi Muhammad
menghapuskan semua patung-patung berhala yang ada di Ka'bah, lalu meletakkan kemudian satu batu Hajar Aswad sebagai data untuk menjalankan perintah bagaimana orang-orang mentaati untuk datang mengusap atau mencium batu tersebut. Maka beginilah akan dihapuskan dosa Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan sehingga tidak ada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri di sana. Ini dalil sama seperti yang berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tak ada dalil di dalam hadits batu hapus dosa, nggak ada. Perintahnya di hadits, sentuh batu itu, cium batu itu, maka dosamu akan dihapuskan. Itu perintah. Tidak ada dikatakan batu menghapus dosa, nggak ada. Sama Berarti seperti intinya batu bisa menghapus dosa ya. tidak ada dalil batu bisa menghapus dosa. Bang, Musnad Ahmad 5364 mencium tidak rukun menjelas- Yamani dan rukun Ahmad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Itu kata Mencium, kitabmu. Masya Allah. Menghapus dosa. Mencium. Berarti batu bisa menghapus dosa ya. Orang Islam percaya Mencium. batu menghapus dosa. Mencium atau Makanya mengusap begini, itu perintah, Bung. Itu perintah. Mencium artinya Nggak usah melakukan pekerjaan berupa tindakan badan untuk melakukan penciuman terhadap Hajar Aswad, menghapuskan dosa. Batu bisa mencium. Sama seperti mengangkat batu mendapatkan duit. Apakah batu yang memberikan duit? Tidak. Coba kau angkat batu ini naik ke mobil truk, nanti akan aku kasih kamu duit. Maka yang memberikan duit siapa? Yang memberi perintah. Lalu kemudian batu ini apakah memberikan duit? Tidak. Maka yang memberi perintah siapa? Allah. Di mana perintahnya? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas itu. Ada sangat jelas. Bukan batu, sebab batu itu menghapuskan dosa, enggak. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai penyembah batu, maaf sekali lagi. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11 dikatakan Gak usah kau bakal Yesus adalah batu penjuru Ini yang kata-kata- dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Maafkan saya sebagai manusia biasa, ketika ada batu-batu yang berhubungan dengan tukang bangunan, maka hanya ada dua, batu pondasi atau batu merah. Maaf. Sekali lagi, saya hanya baca data, Bu. Saya baca data, saya tidak menghujat, saya tidak menista, maka saya minta maaf lebih dulu. Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tukang bangunan berhubungan dengan batu hanya ada dua, sepengetahuan saya. Karena saya adalah juga pengembang properti, jadi saya tahu tukang bangunan itu berhubungan dengan dua batu. Batu pondasi, batu gunung atau batu kali, dan yang kedua adalah batu merah. Nah, Yesus ini termasuk batu merah enggak? Batu bata enggak? Satu-satunya batu yang ada pada Yesus mungkin sekali lagi, bukan menghujat, bukan menista, mungkin di dalam Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuh Yesus kepenuhan ketuhanan. Tubuh Yesus kan ada batu. Ada batu yang di tengah-tengah selangkangan orang mengenalnya batu kelereng kali ya namanya ya. Mungkin. Gantian bang. Mungkin. Jadi kalau ada yang menyembah Yesus, barulah benar bisa disebut menyembah batu. Karena Yesus disebut Kenapa batu. di-mute? Maaf sekali lagi, sebelum Anda tanggapi, Intinya maaf sekali lagi. Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu. Menyembah Yesus sama dengan menyembah batu. Udah selesai, Bang. Right. Saya jawab. Berarti intinya Islam pergi ke Arab cium batu bisa menghapus dosa ya. Pantas pergi ke Arab ya. Ya, betul itu. Ya, pantas lah. Batu bisa Ya, menghapus betul. dosa. Makanya orang Islam goblok semua. Cium Ya. batu. Wah, ini kalau sudah begini Pesawat nih buatan bahaya ini. Bahaya ini. Di dalam ajaran agama Islam, hanya orang yang berakal yang bisa sampai ke Islam. Itu jelas tuh dalam Islam. Sedangkan kalau maaf, sedangkan yang saya lihat di dalam kitab saudara, sekali lagi maaf,
di dalam 1 Korintus 1:19 dan juga 2 Korintus 10 nomor 5, di situ diajarkan dengan jelas bahwa kecerdasan dihilangkan, kepintaran dihapuskan, bahkan ketinggian ilmu Tuhan itu ditawan demi untuk mengajak manusia menuju kepada Kristus. Bahaya ini. Bahaya sangat. Kalau ilmu, kecerdasan, kepintaran dihapuskan, dikebiri, ditahan, bahkan pengetahuan Tuhan itu ditahan, waduh, gimana ceritanya kita mau jadi pintar kalau pengetahuan dan kecerdasan dimatikan? Maka jadinya nanti ya, mana ya orang yang tak cerdas, orang yang tak berpikir, kalau dimatikan akalnya, gimana ini? Heran saya. Ya, silakan. Ini Komal ini jangan kayak Kristen kalian diskusi ya. Oten kalau kalian naik jangan kalian tunjukkan Kristen kalian itu nggak punya adab ya. Satu-satu bicara, jangan kayak babi mau nyerodok aja kalian. Oke. Indikator, monitor. Ya, selamat pagi Gurunda, Bang Zuma, Ya. Blender. Ya. Saya dari Kristen saya. Oh iya, ini kreator ya. Sebentar ya, Al-Fajir ini apa Al-Fakir nih? Islam Kristen. Al-Fakir. Iya, assalamualaikum semuanya. Oh Islam. Waalaikum. Iya, Abang Islam? Iya Islam. Oh iya bang. Ya udah izin baru dulu bang ya. Kita siap untuk Oten ya. Oke. Oke. Assalamualaikum. Yuk ini kreator nih Katolik ya. Iya Pak. Saya... Oh ini kayaknya santun nih. Yuk, silakan. Ada yang mau ditanya nggak sama Bung Juma? Ya soal saya ingin menjawab aja sih tentang batu penjuru itu. Batu penjuru itu artinya Yesus itu sebagai batu kunci fondasi di situ dalam suatu bangunan itu kan. Itu kalimat analogi gitu. Jadi Yesus itu sebagai patokan bagaimana manusia itu seharusnya menjadi gitu loh. Bagaimana seorang manusia itu harus hidup ya harus seperti Yesus gitu. Itu kehendak Tuhan itu manusia hidup itu seperti Yesus gitu. Gitu. Ya. Kalau hal itu menjadi alasan, saya sepakat dengan saudara bahwa memang benar Yesus itu bukan batu. Tapi ketika ada tuduhan terhadap kami umat Islam, kami menyembah batu, maka izinkan kami membela diri dengan mengatakan kalianlah yang menyembah batu. Karena dalilnya ada seperti itu. Sebagaimana saudara kita yang tadi serampangan menilai Islam, apalagi di ujung kalimat dia mengatakan Islam itu bodoh, maka saya katakan yang bodoh itu yang memahami bahwasanya kebenaran itu mutlak hanya berdasar terhadap doktrin dan dogma. Sekarang kalau saudara saya punya konsep yang sama seperti saya, Yesus itu batu, saya setuju. Saya pun memahami itu. Yesus adalah batu penjuru yang harus menjadi rujukan, panutan bagi siapa? Bagi kaumnya Bani Israel. Itu jelas itu. Maka konsekuensinya ketika kita memahami Yesus itu sebagai batu, maka kita lihat apa yang tertuang kemudian dalam ucapan Yesusnya. Harus terjadi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur Lukas 24 nomor 44. Maka Yesus sebagai batu harus kemudian kita pahami. Di dalam Mazmur 118:22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Setuju nggak saudara? Bahwa batu penjuru yang dibuang tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Dan itu adalah Yesus yang diterangkan di dalam Mazmur 118. Setuju nggak bang? Iya, jadi batu bangunan yang dibuang sama bangsa Israel dulu itu Yesus. Nah sekarang Yesus kan jadi kalender Masehi kan semua itu patokannya dari kelahiran Yesus gitu. Terbukti. Nah ini keliru ini, berat ini bang. Nah maksudnya satu dunia sekarang kan pakai kalender Masehi gitu. Berpatokan. Tapi tak ada hubungannya dengan kelahiran Yesus. Ya. 0 Masehi, 1 Masehi itu kan 0 Masehi itu kan itu secara histori nggak kena. Itu nggak ada datanya. Yesus lahir tanggal 25 Desember itu nggak kena abangku. Malah kalau kita melihat ya,
di dalam kitab saudara Lukas 2, di dalam kitab Lukas 2 itu nomor berapa itu ya? Nomor 26 apa nomor berapa itu? Itu dikatakan bahwa bukan Lukas 2, di Matius 2. Bagaimana kemudian Yesusnya dikatakan bahwa Gabriel datang kepada Maria mengatakan apa? Pada bulan ke-6 datang menyatakan tentang kehamilan Maria. Kalau bulan ke-6 berarti bukan bulan Desember. Kalau dia lahir bulan Desember, maka Yesus ini mohon maaf sekali lagi, dia lahir dalam keadaan prematur. Gimana itu Bang? Maksud dari bulan ke-6 itu 6 bulan ketika setelah malaikat memberi berita tentang tentang Maria Elizabeth Magdalena. Elizabeth akan mengandung Yohanes Pembaptis kan. Nah, 6 bulan kemudian Elizabeth bertemu dengan Bunda Maria. Nah, setelah dari situ kan Bunda Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Sehingga 6 bulan dari ketika Elizabeth diberi berita itu kan bulan September, itu hari raya Yom Kippur itu. Jadi bertemu dengan Maria itu 6 bulan kemudian, bulan Maret. Nah, Maret itu Bunda Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Sehingga 9 bulan dari bulan Maret itu bulan Desember. Itu loh. Saudaraku, Bunda. di dalam Lukas 1, yang tadi Lukas 2, Matius 2, yang sekarang Lukas 1-nya kita baca. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan. Masih perawan Bang. Bulan ke-6 itu Maria masih perawan, yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya perawan Maria. Bulan ke-6 itu Maria masih perawan. Kalau kita melihat hitungan orang Yahudi, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, kemudian Elul, Tisri, kemudian Markesvan, kemudian Kislev, kemudian Tevet, bulan 11 Sefat, Adar. Bulan ke-6 itu Elul, masih perawan dia. Kalau dia masih perawan bulan ke-6, berarti mohon maaf, mungkin dia hamilnya bulan ke-7, 7, 8, 9, 10, 11. 6 bulan Yesus lahir prematur abangku. Maka lebih tepat kalau dia itu lahir di bulan Sivan atau bulan Maret, bulan ketiga. Ini kita menghitung bukan hitungan Romawi ya, bukan Yunani, bukan Arab, bukan Indonesia. Kita menghitung di mana Maria saat itu. Dia sebagai orang Yahudi, berarti hitungan Yahudi. Ketika Tuhan menceritakan tentang keadaan malaikat datang kepada Maria, kudu wajib kita mendudukkan bukan kalender Masehi, tapi kita harus menghitung kepada bulan-bulan orang-orang Yahudi. Tidak bisa kita menggunakan hitungan Januari, tapi harus Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Yesus, ibunya masih perawan di bulan ke-6. Kapan dia kemudian lahir? Bulan Desember, prematur. Maaf, bukan saya menghina atau menghujat. Ini keadaan secara historis. Kita harus mendudukkan data yang ada di Bible dengan penanggalan bulan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Nah, itu dia masalahnya. Jadi saya kembalikan, ketika Yesus itu disebut batu, artinya dia adalah penjuru. Penjuru apa? Untuk menegakkan, membuka mata dunia. Di situ ada Islam, di situ ada Kristen, di situ ada Yahudi. 3 agama menceritakan satu sosok yang sama. Yahudi menganggapnya anak zina, Kristen menganggapnya manusia Tuhan yang turun mati terkutuk di atas salib. Islam datang memuliakan beliau, inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. 3 pandangan dari 3 agama menuju kepada satu sosok yang sama-sama lahir tanpa ayah. Islam memuliakan beliau. Bagaimana dengan Kristen? Bagaimana dengan Yahudi? Nah, kembali kepada pokok inti tuduhan Islam menyembah batu.
Tadi saya sudah menjelaskan, izinkan saya ketika Islam dikatakan menyembah batu, datanya itu nggak ada. Kenapa? Allah Azza wa Jalla itu adalah hakikat yang subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan batu. Berarti kami tidak menyembah batu dan memang tidak ada perintah menyembah batu. Tadi itu menghapus dosa dengan mengusap. Bukan batu itu yang menghapus, tetapi dengan mengusap batu, maka Allah pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa manusia. Sama seperti di dalam kitab Yesaya 27 nomor 9, Yesaya 6 nomor 7, nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan seterusnya. Dan banyak data-data di dalam kitabnya Yahudi yang mengajarkan hal yang sama. Lalu ketika saya mengatakan izinkan saya membawa data Kisah Para Rasul 4 nomor 11 Yesus adalah batu penjuru, ternyata di Mazmur 118:22 batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi penjuru, berarti Yesus. Dengan demikian data nomor 17-nya Yesusnya berkata, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan kemudian tidak akan mengizinkan Tuhanku tidak akan mengizinkan menyerahkan aku kepada kematian. Nah, berarti Yesus yang adalah batu tidak mati dibunuh oleh orang-orang Roma berdasarkan Mazmur 118. Saya kira begitu. Silakan. Oke, terima kasih Gurunda. Saya ingin mengklarifikasi aja kalau 6 bulan itu bukan berarti bulan bulan ke-6, bukan, tapi 6 bulan setelah setelah Elizabeth diberi kabar oleh malaikat Tuhan kalau dia akan mengandung Yohanes Pembaptis itu. Nah, 6 bulan dari situ, itu kan bulan itu bulan Tisrei kalau tidak salah. Nah, 6 bulan dari situ malaikat Gibrail itu kasih berita ke Bunda Maria lagi, bertemu dengan Bunda Maria lagi, dan kasih kabar lagi kalau Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, jadi bulan Tisrei itu sekitaran September lah. Nah, September 6 bulan dari situ ya berarti bulan Maret. Nah, dari bulan Maret 9 bulan lagi berarti bulan Desember gitu loh, Gurunda. Bukan bulan ke-6 dari dari kalender Ibrani, tapi 6 bulan setelah kehamilan Elizabeth gitu. Itu aja sih. Saudaraku, di situ saya hanya membaca dalil. Terlepas saudara mengatakan itu ya silakan aja, itu pandangan. Tapi saya membaca dalil. Dalam bulan yang ke-6, bulan ke-6 tidak diceritakan kehamilan Elizabeth. Dan bulan ke-6 itu berarti Elul. Bulan Elul. Apa yang diterangkan di sana? Kata malaikat kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung, belum mengandung di bulan ke-6 itu. Jadi kalau misalnya Anda memiliki data pada bulan ke-6 Elizabeth, tolong diberikan datanya, itu saya bisa baca di mana itu. Kalau bulan ke-6 itu menghitung kehamilan Elizabeth, itu di mana saya bisa jadikan rujukan? Karena yang setahu saya, dalam bulan ke-6 Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, menemui seorang perawan bernama Maria yang bertunangan dengan Yusuf. Lalu Gabriel berbicara, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Bukan dia katakan engkau sedang mengandung. Harusnya kalau saudara saya benar, pada bulan ke-6 tersebut, ya dia sudah mengandung, karena sisa berapa bulan lagi dia melahirkan. Tapi dia mengatakan engkau akan hamil, berarti belum hamil. Nah, satu-satunya penyelamat Anda kemudian ketika saudara bisa menunjukkan kepada saya datanya, di mana kemudian itu bercerita tentang kehamilan Elizabeth. Silakan. Dalam Lukas berapa ya, bentar. Tegur rendah, coba. Iya, silakan Bang, silakan. Dia kan tanya itu bulan ke-6 itu di Google kan. Coba dikirain host, misi host.
si blender ini? Tiurnya kok blender, woi. Besarkan itu blender. Nah, di sini tertulis malaikat Gabriel bertemu Maria pada bulan ke-6 kehamilan Elizabeth, saudara sepupu Maria. Bukan bulan ke-6 kehidupan Maria, untuk menyampaikan kabar bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus, sang juru selamat yang akan menjadi anak Allah. Itu jadi bulan ke-6 yang dimaksudkan di situ 6 bulan setelah kehamilan Elizabeth. Gitu loh, Gurunda. Oke, jadi dikatakan beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Apakah perikopnya ini bersambungan dengan perikop tentang kelahiran Yesus? Gimana? Apakah perikopnya yang Anda baca itu bersambungan, berkesinambungan dengan yang terkait kepada kelahiran Yesus? Iya, soalnya dari bulan ke-6 itu setelah kehamilan Elizabeth, Gabriel memberikan kabar ke Bunda Maria kalau Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, artinya 6 bulan dari situ, ya itu kan bulan Tisrar atau Elul, sama aja sih. Sebenarnya itu kan bulan Agustus September juga tuh. Nah, Iya. bulan dari situ. Terus Bulan dasar Maret. pijakannya lari ke Desember melahirkan itu apa, Bang? Terus Kan 6 dasar saudara mengatakan itu bukan Elul itu apa? Nah, Satu-satunya 6 kunci bulan. adalah kehamilan Elizabeth. Itu hamilnya Elizabeth bulan berapa? Bulan September mulainya. Dari mana Anda tahu? Dari hari raya Yom Kippur itu kan mereka itu bulan September itu umat Israel itu, umat Yahudi itu hari raya Yom Kippur itu. Terus hubungannya dengan melahirkannya Elizabeth itu di Yom Kippur itu di mana? Nah, karena suaminya si Elizabeth itu memberikan persembahan pada hari raya itu. Awal kehamilan Elizabeth bulan yang Anda sebutkan itu tertulis di mana? Bahwa dia di bulan Nisan, kemudian Elizabeth itu hamil, itu di mana tertulis, Bang? Ya, dia gak tertulis, dia cuman tertulis hari raya Yom Kippur. Nah, kalau nggak salah ketika Zakaria itu suaminya tuh itu memberikan Zakaria persembahan kepada bait Allah atau gimana. Nah, itu bulan Tisrar atau Elui itu tadi tuh. Elui atau Tisrar. Nah, itu kan sekitaran bulan September itu kalau kita konversikan ke kalender sekarang Gregorian. Artinya saudara saya ini hanya mereka-reka aja mempersamakan dengan hitungan kalender yang ada sekarang. Sedangkan kalau kita lihat dalam datanya tidak ada pernyataan di dalam catatan Lukas kalau Elizabeth itu hamil di bulan Nisan. Itu nggak ada. Nggak ada ya? Bukan Iya, bulan Bang. Nisan. Iya, nggak ada kan? Bukan bulan Nisan. Tapi bulan itu Elui Tisrar itu. Ya itu bulan ke-6, abangku. Ya, hari raya Yom Kippur itu. Itu bulan ke-6. Nah, bulan ke-6 itu Elizabeth hamil. Nah, 6 bulan setelah Elizabeth hamil itu, Apakah Maria sudah hamil? enggak, ketika Elizabeth hamil, Maria belum hamil. Nah itu dia, Itu. bulan ke-6 kan, belum hamil kan? Iya, tapi 6 bulan kemudian, dikala umur kandungan Elizabeth baru 6 bulan, nah itu Elizabeth bertemu dengan Bunda Maria itu loh. Ya iya, bulan ke-6 kan? Iya, bulan ke-6 dari bulan itu Tisrei September itu Elul atau Tisrei itu Tisrei itu bulan 7. Oh ya udah Elul itu Bulan 6. Maria belum hamil. Nah, Elul bulan 6. Nah, 6 bulan kemudian dari bulan Elul Desember. itu bulan apa? Desember. 2, 3, 4, 5 Adar. bulan Syefat. Sepat bulan 11. Nah, terus 1 bulan aja Maria hamil gitu, habis itu melahirkan. Bukan. Bulan Elul, bulan apa itu?
Bulan 6. Hamil. Maria di situ belum akan hamil. Elizabeth yang hamil, Elizabeth. Iya, tapi Maria belum hamil bulan 6 itu. Iya, itu kan bulan September. Elul itu bulan apa kalau kita konversi? Bulan 6. Elul bukan bulan Juni, Elul, Pak. Elul itu Coba. Juni, bulan 6. Bukan, coba Bapak itu konversikan tuh. Elul itu bulan apa? Iya, bulan 6, Bang. Bulan Nisan itu Maret sampai April. Iya, Nisan itu April Nisan sampai Mei. Nisan itu Januari kalau hitungan kita. Aduh. Kan 12 Coba bulan Bapak- juga. Nah, penanggalan Ibrani itu kan ada 12 bulan juga, abangku. Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Elul, Jisri, Markesvan atau Kesvan, Iya. Kislev, Tevet, Tapi Sefat, dan konversinya Adar. ke kalender Gregorian sekarang kita konversikan Nisan itu bulan Maret sampai April. Tapi kan Iya, kita nggak itu menghitung bulan April sekarang, sampai Mei. abangku. Kita menggunakan penanggalan Ibrani ketika berbicara Elizabeth, Bang. Astaga, maksudnya kita konversikan ke kalender sekarang gitu loh. Ya nggak bisa lah, waktu itu nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah ya kejadiannya Kan nggak saat bisa itu ya dirubah, saat itu. iya nggak dirubah. Tapi Nisan Tapi? itu bulan Maret sampai bulan April itu sama. Ketika mereka bulan Nisan, kita di sini bulan Maret sampai April. Kenapa Gitu bisa loh, kita merubahnya ya? Emang kayak gitu loh Bang. Maksudnya Supaya Desember lahir Yesus gitu. bukan. Coba Bapak cari aja konversi bulan Ibrani ke bulan Gregorian itu. Ketika mereka di sana itu bulan Oke, Nisan. kalau Kita Nisan bulan itu Maret. April. Maret sampai April. Iya, itu April sampai Mei. Sivan itu terus? Mei sampai Juni. Tammuz Elul? itu Juni sampai Juli. Kalau April Elul? itu Juli sampai Agustus. Kalau Elul? Agustus sampai September. Agustus September. Agustus September Maria belum hamil, Bang. Iya, itu kan Gimana dong? Agustus September Maria belum hamil. Hamilnya bulan Oktober. November 3 bulan aja nya. Gimana ini? nah Tiga coba bulan dari Maria hamil, Bang. nah bulan Atau Elul. tahun depannya lagi, tahun depan. Berarti September, Oktober, November, Desember. Ke Desember berikutnya 16 bulan Maria hamil. Maksudnya gini, Supaya bisa nyampe bulan Desember kalau dia lahirnya tahun itu dari September atau dari Oktober, November, Desember 3 bulan. Supaya nggak dilahirkan prematur, maka ditunggu tahun depan ke Desember berarti dia 15 bulan. Alamak. Oke. Jadi gini Gurunda, Elul itu ketika Elizabeth itu mengandung itu. Iya. Nah, ketika umur kandungan Elizabeth itu berada dalam umur kandungan 6 bulan. Iya. Artinya dari Elul itu kita tambahin 6 bulan lagi. Tisrei, Iya, berarti 6 bulan kan? Kislev, Tafet, Syafet, Adar. Nah, Ya, Adar Yesus Adar. lahir. bukan Yesus lahir. Lalu Adar itu kapan? Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Saudaraku, di dalam datanya itu bulan Elul, malaikat datang ke Maria memberitakan kamu akan mengandung. Bukan bulan Elul. Kan bulan ke-6 toh. Bulan ke-6 itu Elizabeth. Iya, bulan ke-6 Elizabeth sudah Coba hamil. ayatnya berapa Pak? Coba Pak, ayatnya di berapa tuh? Saudaraku, pada saat Gabriel datang kepada Maria, Elizabeth Anda katakan hamil 6 bulan. Bulan ke-6 Elul itu Maria, ibu Yesus belum hamil. Astaga, Elul itu ketika Elizabeth itu hamil. Ketika Elizabeth hamil, Maria hamil nggak? Belum. Belum. Berarti bulan 6 Maria belum hamil. Betul? Betul. Nah. 6 bulan dari Elul itu baru Maria hamil. 6 bulan dari Elul berarti itu bulan apa? 6 bulan setelah Elizabeth hamil, baru kemudian Maria hamil. Berarti bulan Desember Maria hamil. Loh,
Kok bulan Desember? Dari Ya Elul Allah itu ya 6 bulan Karim, bulan kemudian. 6, bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pak, Desember. Tisre, Cevan, Kislev, Tevet. Astagfirullahaladzim. Sama aja abangku. Elul, Adar bulan Tisri, ke-6. Tisri, Hesvan, Kislev, Tevet, Iya. Sefat, Adar. Bulan Adar. ke-6 kan setelah 6 bulan. Ya, itu kan Februari Berarti sampai jatuhnya Maret. di bulan Desember kan? Betul nggak? Bukan Desember, Adar itu Maret. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Bagaimana mungkin Anda meloncati Kita kan 6 bulan tadi menjadi konversi 9 bulan saudara? Makanya konversi dulu Gurunda, konversi ke kalender Gregorian. Itu Nisan itu bukan Januari. Gitu. Jadi maunya Gurunda apa? beda, salah di situ. Gurunda kira Nisan itu bulan Januari. Oke, Salah. kita rubah. Oke, kita ikutin. Nisan bulan apa maunya? Itu bulan apa ya? Bulan Maret sampai April. Nah, Maret. Nisan itu. Maret, Hmm, Maret, April, April. Mei, Juni, Juli, Agustus, kemudian bulan Agustus malaikat datang ke Elizabeth dan juga sekaligus datang kepada siapa? Maria. Di situ Maria belum hamil, Agustus belum hamil, 6 bulan Agustus kemudian sampai hamil dia September. kan? Jadi Nisan itu Maret sampai April Gurunda. Astagfirullahaladzim. Jadi maksud Anda 1 bulan Yahudi, 3 bulan Anda gitu? Iya, bukan 3 Waduh. bulan. Soalnya gak Berarti pas, Yahudi gak pas. hitungan bulannya dia 90 hari gitu. Pertengahan Maret sampai pertengahan April itu bulan Nisan. Oke. Saya ikuti lagi. Nisan jatuhnya di bulan berapa maunya? Maret sampai April. April. Kita ambil April ya. Mm-mm. April, Iyar, Mei, Sivan, Juni, Tamus, Juli, Af, Agustus, El, September. Ya, bulan Nah, September itu Maria hamil atau tidak? Elizabeth yang hamil. Maria belum kan? Belum. Nah, kapan Anda maunya Maria hamil? Biar saya catat. 6 bulan setelah Elizabeth 6 bulan, 6 bulan. Elul, Tisri. Berarti dia hamil di bulan Desember. Adar. Kok Desember? Lah, Maret lah. Kan 6 bulan setelah Elul. Alamak. 6 bulan setelah Elul aja udah September itu Gurunda kan. Masa Oke, 6 September. bulan itu- Oke, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Maret ya. Oke, Maret. Berarti kalau dia kemudian hamil di Maret, Anda mengatakan dia melahirkan di Desember. Sekarang pertanyaan saya adalah, dari mana Anda tahu kalau Maria hamil 6 bulan setelah Elizabeth? Ilmunya dari mana? Itu kan tadi. Macet. Ilmunya dari mana? Bukan macet. Ini artinya udah. Itu tadi hari raya Yom Kippur itu. Hari raya. Coba. Yom Kippur. Di mana diceritakan Maria hamil Pak Hari Raya Yom Kippur? Elizabeth itu hamil di hari raya Yom Kippur. Nah, itu bentar Gurunda. Nah, Yom Kippur itu bentar ya, mulai dari bulan apa ya? Ya, Macet. perhitungan Gurunda. Bukan, hari raya Yom Kippur itu mulai dari bulan Tamus kalau nggak salah tuh, Tamus. Atau Jadi praktekan Maria dulu. hamil di bulan Yom Kippur. Oh, Tisre. Iya, bulan ke-10. Betul? Tisre. Ah, bulan ke-10, Bang, hamilnya Maria. Maunya kemana? Bang? Bulan ke-10 Maria hamil. Desember melahirkan, gitu. Nah, Ah.
Seorang generasi. Perkiraan gini, coba cari Perkiraan. Yom Kippur itu adalah hari raya perdamaian dalam kalender Ibrani itu. Iya. Kalau perkiraan dalam Gregorian bulan sekarang itu September sampai Oktober itu hari raya Yom Kippur itu. Oh. Nah, setelah itu Jadi beliau Yesus ini dihamilkan, Maria hamil September gitu. Elizabeth Elizabeth melahirkan di bulan bukan September. melahirkan, mengandung. Elizabeth mengandung di bulan September. Terus 6 bulan setelah itu, bulan ke-6 September. Dari kehamilan Elizabeth, Iya, September, Oktober, Maria November, diberkati lagi Desember. kelahiran Maria. September, Oktober, November, Desember, Januari, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ketemu dengan Maria. Maria, iya. Maria hamil nggak di situ? Iya, dia diberi kabar kan, dia mulai hamil itu bulan Maret. Nah, ini yang jadi masalah. Dari mana Anda tahu kalau dia hamil bulan Maret? Kan 6 bulan setelah Elizabeth. Iya, tapi kan di situ diceritakan engkau akan mengandung. Iya, Pada bulan ke-6 kan? iya setelah Elizabeth hamil itu. Nah, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Yesus Kristus, iya. Ya, pertanyaan saya kepada saudara, dari mana Anda tahu kalau bulan ke-6 ini Maria hamil? Karena ada di Lukas tadi setelah umur kandungan Elizabeth itu 6 bulan. Umur kandungannya itu 6 bulan. Dia bertemu dengan Maria. Setelah dia bertemu dengan Maria itu, malaikat Jibril itu bertemu dengan Maria. Hamil nggak dia di situ? Mulai ketika Bunda Maria bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Nah, di situ dia mulai mengandung. Jadi Maria mengandung di situ. Itu ada datanya nggak? Nah, itu yang tadi Gurunda bawa itu kan 6 bulan. 6 bulan setelah kehamilan Elizabeth itu. Iya, tapi kan nggak kena kepada sasarannya, Bang. Kena loh kan, tadi kita Kan udah dikatakan, ngitung bareng-bareng. dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Bagi siapa? Elizabeth. Jadi, ini bulan ke-6. Nah, sekarang Maria pada saat itu hamil nggak? Nah, bulan ke-6 itu ya baru Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan itu kan. Oke, berarti Maria hamil di bulan Elul itu kan? Bukan, Elul itu Elizabeth tadi kan. Ya kan Anda katakan di situ juga Maria hamil di bulan itu. Bukan bulan itu. 6 bulan setelah itu. Kok 6 bulan Kan tadi setelah udah itu? ngitung kita bareng-bareng. Iya, Udah, betul. Asal lupa sih. Iya, bulan ke-6 Elizabeth itu hitungan bulannya Elizabeth bulan Elul. Dan itu adalah awal kehamilan Maria. Bukan muter-muter. Gimana Tadi ceritanya? udah ngitung bareng-bareng udah pas mah. Dengarkan dalilnya. Dengarkan. Sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Inilah bulan ke-6 bagi dia. Bagi Kata Maria, Elizabeth kan. kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berarti bulan ke-6 itu Maria hamil juga kan?
Lah, bulan ke-6 bagi Elizabeth, Maria hamil, bagi dia itu Elizabeth kan. Dia yang dimaksud dengan alamak. Elizabeth. Iya, Selamat- bulan selamat- ke-6 bagi selamat pagi. Elizabeth adalah menjadi bulan pertama bagi Maria atas kehamilannya, betul? Betul. Selamat pagi. Nah, berarti Bulan bulan ke-6. Elul. Oh, bulan Elul. Bulan Elul itu Elizabeth yang bertemu. Gimana ini? Gimana sih? Elizabeth yang mulai hamil itu Elul sampai Udah tamat. cuma Bukan kelabakan. Elizabeth mulai hamil. Elizabeth pada itu kehamilannya yang ke-6 bulan ke-6. Aduh. Iya. Elul itu kan Bulan apa bulan itu? September. Bulan apa itu? Bulan Saudara. September kan tadi kita udah Kok bulan September lagi ya? kawal. Aduh. Kok bulan September ya? Guru Gitu bang, saya pura-pura adem biar gak Guru dikit. Maksudnya apa ini? Pada tertawa. apa? Woi. Iya, kenapa 6 Glenn? bulan setelah Elizabeth hamil itu Maria hamil bulan Maret. Kau ini aja muter-muter lah. Kau lebih baik begini. Kau bikin penjelasan kapan Amina hamil. Itu aja. Jadi data di mana? Bego. Udah ini. Ayo, turun aja lah. Ini orang ini kamu kepo ini. Bising kali Bikin kau, malu. woi. Oi, jangan bikin malu. Oi, Bikin malu kau, kampungan. bikin malu kau. Kampungan kau. Turun kau. Naik kau kepanasan kau. Oke. Masih ada yang perlu dibahas terkait ini? Berarti udah jelas ya, udah pas ya Desember itu ya. Apanya yang pas? Kan tadi kita udah ngitung bareng Gurunda masuk Gurunda mau Iya, mustain, iya. rugi kan. Sekarang yang jadi permasalahannya di sini, abangku, ada hal apa kemudian sehingga Anda mencocokkan hitungan kelahiran daripada Elizabeth Yom Kippur ini merujuk kepada Gregorian hanya untuk mencocok-cocokkan tanggal 25 Desember kan? Bukan Iya kan? mencocok-cocokkan. Lah, apalagi kalau tidak mencocok-cocokkan? Kenapa? Karena Kita kan bulan pengen tahu, kita kan belum Yom tahu Kippur itu Yesus kan lahir ini. ada 3 bulan yang menjadi kemudian acuannya. Kan begitu? Coba Nah, kalau bulan apa aja tuh. misalnya Yesus lahir di bulan Desember, berarti dia lahir di musim panas gitu atau musim dingin. Kok hubungannya musim panas musim dingin kan tadi kita itu udah konversikan bulan Enggak, ini ke kita bulan- ingin membuktikan ke kalender secara Gregorian. keadaan situasi Desember kan dia lahir. Kalau Desember dia lahir di Yerusalem itu, Desember itu musim apa? Musim panas atau musim dingin? Nah gini Gurunda, nah ya, kita itu deteksi dari bulannya dulu, makanya dari itu kita perlu konversi kalender Ibrani ke kalender Gregorian. Ya itu kan Gregorian itu kan muncul belakangan abangku. Untuk mencocokkan Desember ini Yesus harus lahir sama seperti lahirnya Dewa Matahari. Harus kudu kenanya ke 25 Desember. Maka kemudian apa yang menjadi rujukan untuk mempersamakan? Lahirlah Gregorian ini sebagai acuan untuk pembenaran. Kan begitu. Sedangkan kalau kita dudukkan dalil, kita nggak bisa lari dari hitungan Ibrani. Nah kalau kita menggunakan hitungan Ibrani, Kristen akan keteteran. Maka mengakal-akalinya dengan menggunakan hitungan Gregorian. Kan begitu abang. Sekarang untuk mendudukkan perkara lahir Yesus yaitu Desember atau tidak, Yesus ini lahir musim apa? Musim panas atau musim dingin? Itu penentunya. Kan tadi kan bukan bulan Desember itu kita nggak, kalau mau hitung pas tidak dengan Desember itu kita bukan hitung musimnya, hitung bulannya. Desember itu kan bulan bang, bukan musim. Tapi kan jelas itu untuk mengetahui Yesus itu lahir di bulan Desember, kita lihat Yesus lahir musim apa? Loh, Desember itu bukan musim bang, itu bulan. Saya ngerti saudaraku, tetapi bagi tanah Yerusalem
atau Itu tempat kan beda kelahiran kategori. Yesus. Itu macam kayak abang mau ngitung berat pakai meteran gitu kan, enggak. Oh, bukan. Ketika ada orang berkata bahwasanya Bang Suma lahir di bulan Desember di musim dingin, sedangkan Desember itu musim panas, itu udah keliru. Itu ada pemaksaan berarti di sana. Lah, dari perhitungan yang tadi kita udah ngitung sama-sama aja udah pas bulan Desember itu. Pas menurut hitungan Anda karena Anda menghitung menggunakan Gregorian kan? Lah, Iya kan? Tadi kan kita kan Iya, mau dapatnya saya Desember, ngikutin kan? kemauan saudara, tapi kan Yesusnya lahir berdasarkan hitungan Ibrani dong. Itu Iya, kan pakai cuman Ibrani. cocok-cocokan Tadi kan kita kan pakai Ibrani, India saja kan? supaya dicocokkan dengan Desember doang. Tadi kan kita ngitung pakai Ibrani kan, Gurunda. Kita Kalau ngitung pakai Ibrani nggak cocok saudaraku, karena dia belum bulan Elul itu Anda merubahnya ke Maret. Anda yang mau merubahnya ke Maret, buang. Itu faktanya. Itu menurut emang Anda. Kalau kita berbicara fakta, kita ceritakan dulu. Yesus itu lahir musim panas atau musim dingin. Itu. Loh, Ah. kan kita mau cari Desembernya kan, atau mau Lah, cari iya, karena musimnya? Anda ingin mencocokkan dengan Dewa Matahari. Paham saya kalau itu abang. Paham. Nggak ada, Saya ngerti. nggak ada. Itu perasaan Kenapa kemudian gerundaan menjadi aja itu, penangkalannya harus Gregorian supaya cocok dengan Desember. Karena siapa yang ingin ditiru di sana? Dewanya orang Roma, dewanya orang Yunani. Tidak akan mau kerajaan Romawi menjadikan Yesus kalau Yesus tidak bisa duduk sebagai sang terang dunia, menggantikan Horus. Tidak mungkin mereka menggantikan Horus dengan Yesus, Bang. Kalau mereka menggantikan hari ibadah mereka, hari raya mereka dengan hari-hari yang lain. Begitu saudaraku. Sekarang untuk mendudukkan perkara ini, Yesus itu lahir di musim dingin apa musim panas? Ada. Itu perasaan Gurunda aja. Itu kan tadi kita udah ngitung sama-sama pakai kalender itu Ibrani. Bukan. Setelah dikonversi dari kalender Ibrani, setelah dikonversi ke kalender Gregorian, pas Desember juga. Saudara, Mana si Gurunda? saya ngerti kalau itu, saya paham. Otak kalian itu saya udah paham. Ngerti saya. Tapi kan Yesus, ada yang lihat motif Yesus Gurunda diceritakan, dengarkan saya Bung. Yesus diceritakan lahir di musim dingin, bukan? Saya itu di mana itu musim dingin tuh? Ya, coba Anda baca kitab saudara. Yesus itu lahir di mana? Gembala-gembala tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Apakah itu musim dingin? Bentar ya, Yesus lahir di musim apa kita ya? Baca aja Lukas 2 nomor 8 itu Bang. Coba Anda baca. Oke, kita lihat. Ya. Oke, iklim Palestina ya. Lukas 2 nomor 8 Anda baca. Gembala-gembala masih tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada saat itu. Di malam hari lagi. Apakah itu Desember? Musim dingin. Di Yudea musim dingin di Yudea. Para gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternaknya pada waktu malam. Nah, itu Enggak, saya tanya, apakah orang bisa menggembalakan kemudian ternaknya di malam hari pada musim dingin? Atau itu musim gugur atau musim semi atau musim apa ya? Musim terik, kemarau. Itu kuncinya, di situ kuncinya Bang. Karena pada saat Yesus lahir, para gembala masih di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Di sana di Yerusalem, ya, tempat kelahiran Yesus. Ketika musim dingin abangku, orang nggak bisa menggembalakan, jangankan malam, siang aja kagak. Berarti Yesus lahir pada saat itu, artinya bukan Desember. Udah ya? Tapi dari perhitungan di kitab gimana tadi itu? Itu kan Gregorian yang Anda gunakan kan? Sedangkan Maria hamil berdasarkan hitungan Ibrani. Itu makanya saya katakan kita kan pakai Ibrani tadi ngitungnya sama-sama. Enggak. Kalau saya melihat
gereja mula-mula abad pertama itu mengikuti festival Romawi kuno, Natalis Solis Invicti kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka memperingati hari kelahiran putra matahari yang tak terkalahkan. Inilah yang menjadi titik balik, kemudian yang dijadikan sebagai dasar pijakan kudu Yesus kalau mau duduk menggantikan Horus wajib ikut tanggal 25 Desember dan perayaannya harus hari Minggu. Gitu. Minggu itu apa bang? Sunday, hari matahari. Mereka nggak bisa menjadi Kristen kalau dewa matahari mereka dibuang. Nggak mau orang-orang Roma Yunani menggantikan kerajaan mereka yang tadinya menyembah Horus kok tiba-tiba menjadi Kristen Katolik. Kalau dewa mereka mau dibuang, enggak. Makanya Paulus di Kisah Para Rasul 17 itu mengatakan, aku datang memperkenalkan dewa yang kalian sembah selama ini, yang kalian tidak kenal, dalam nama Yesus. Begitu abang. Itu tadi udah dihitung sama-sama, malah gurunda itu lagi itu menyangkal. Saudaraku, kalau hitungan Gregorian, saya ikuti irama Anda, itu belum tentu Desember juga, abang. Belum tentu. Karena itu bisa jadi Oktober, bisa jadi November atau Januari. Kalau kita menghitung secara akurat per tanggal ya. Kenapa? Setiap bulan itu, ketika kita berbicara Ibrani, dia menghitung tidak sesuai dengan bulan Masehi. Dia menghitung berdasarkan bulan dan pergerakan matahari juga, sama seperti di Islam. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang kelahiran Yesus, kan harus yang tertuang di dalam Bible kan? Iya, Lukas 2 nomor 8 itu, apa yang diceritakan di sana? Para gembala masih menggembalakan dombanya malam hari kok. Berarti bukan musim dingin. Berarti bukan Desember. Kan tadi kita udah ngitung sama-sama hari. Kalau iya, saya sudah katakan iya. Kalau Ibrani yang kita pakai sebagai penanggalan, maka Yesus lahir Desember. Dia lahirnya di bulan Adar. Artinya ketika dia lahir di bulan tersebut, berarti Yesus lahir prematur. Kalau Ibrani, Anda lari ke Gregorian. Oke, saya ikut ke sana. Tapi pada titik pertemuannya, Yesus dikatakan lahir pada saat gembala-gembala menggembalakan di padang rumput di malam hari. Apakah bisa ada domba di padang ketika malam hari di bulan Desember? Bukankah itu musim salju? Di sana ada musim salju, saya nggak tahu di sana ada musim salju. Wah, ini bahayanya ini. Sedangkan kalau kita lihat kemudian karikatur Natal itu kan menyertakan salju, abangku. Itu kan di Eropa. Lah, gimana ceritanya ini? Yang mana yang betul rujukannya ini? Eropa atau kan di Yerusalem? Kan Yesus lahir di Bethlehem di Palestina sana. Di Bethlehem lagi. Bethlehem Desember itu musim salju. Gimana ini? Udah lahirnya dia pakai ini lagi abangku. Jadi ini kita tidak saling menyudutkan. Kita hanya memberikan edukasi kepada anak bangsa ya. Terlepas dari benar tidaknya apa yang saya sampaikan, tergantung di dalam Lukas 2 nomor 8. Itu sih kuncinya. Nah ini, apakah turun salju? Memang bisa turun salju. Biasanya Januari sampai Februari di Bethlehem turun salju tuh. Umumnya hanya 1 sampai 2 hari lalu mencair. Bukan musim salju panjang seperti Eropa, tidak berbulan-bulan, tidak menutup wilayah lama, lebih sering hujan dingin daripada salju. Iyalah bang, iyalah nggak apa-apa lah abangku mau bilang turun salju atau turun kue dadar juga nggak masalah ya. Yang pasti Yesus lahir pada saat gembala sedang ada di padang menjaga kawanan ternaknya di malam hari lagi. Iya, artinya kan belum tentu salju waktu itu kan. Apalagi bulan Desember. Salju mungkin itu musim Januari sampai Februari. Desember tuh musim dingin. Kayak
radiator. Musim dingin Desember, apanya kau nih? Bisa nggak kau bayangkan? Di kandang domba, nggak pakai baju, bah bekul itulah. Wah, musim dingin itu, makanya kau. Betul. Sekarang kau tengok sekarang. Kau tengok sekarang musim dingin sekarang nih. Tengok aja. Musim dingin loh. Sama kan? Sekarang yang kau pikirkan lahirnya kenapa di kandang domba? Itu yang pikirkan. Kenapa bisa di kandang domba? Coba. Coba bini kau, bang, aduh bang sakit kali perutku bang, bawa rumah sakit. Ku bawa kandang domba ya ke bengkel ya, kau nggak dilepuk, kau pakai apa ya kan? Apa kursi roda? Tak katanya gitu kan? Coba. Nabi Isa lahir di apa? Ini bang, di bawah pohon kurma. Ya lebih keren itulah, lebih keren itu. Ini bukan soal keren-kerenan. Jadi apa? Jadi Maksudnya, apa? lahir itu kan artinya bisa di mana aja kan, apalagi Ya. emergency. Masalahnya kalian di sana penginapan ada, klinik nggak ada. Itu bingung aku kan. Kenapa penginapan ada, klinik kok nggak ada? Kenapa nggak dibawa ke klinik? Penginapan ada penuh, ya kan? Hah? Memang zaman dulu itu udah ada klinik bang. Loh, jadi kenapa nggak dibawa ke klinik? Kenapa kandang domba? Iya kan, apa ya? Ayo. Nggak ada yang mau terima gitu kan. Loh, Apalagi udah cuman pula nggak ada yang mau terima klinik? Nggak, tutup aja klinik itu, nggak mau terima orang mau hamil, nggak aja. Masa nggak terima? Orang mau ngapain coba? klinik itu udah ada dulu atau belum bang masalahnya. Tapi Itu jaringan saya atau Bang Klinik Blender ini jaringannya ini? Yang putus-putus bang. Ah, Abang setel monitor kok. putus-putus bang. Putus-putus. Iya. Udah, klinik ada. Klinik ada, klinik nggak, penginapan ada, klinik masa nggak ada? Ya Pak, Ya kan? kliniknya itu kayak gimana gitu? Bukan, kita jangan pakai kacamata sekarang gitu kliniknya. Oh itu apa udah bersih higienis gitu 24 jam gitu. Lu pernah ada klinik nggak ada? Apalah ini nggak aja? Ya kan? Penginapan ada Zaman kemarin, dulu kan penginapan nggak penuh. semodern sekarang. Iya, penginapan penuh. Kenapa dibawa ke kandang domba? Kenapa itu loh? Ini aku kalau Itu yang misalkan ada, aku ini, Bang. seandainya aku nih ya, aku pakliknya Usup itu ya, pakliknya atau apanya, uaknya, ku maki tuh, uaknya Bunda Maria. Enak aja kau tiril apa kemanaanku, kau tirin kandang domba, ya kan? Apa aja kau kemanaanku kau lahirkan kandang domba? Aku misalkan pakliknya kan, ketika keponakanku kemanakanku lahir di kandang domba, ku maki lah lakinya tuh, apanya kau ini, laki apanya kau ini? Membiarkan pula bini mulai di kandang domba kedinginan, ngarang aja kau, nggak kau bawa klinik ya kan, pasti marah lah kita ya kan. Masih mending kandang domba bang, ada tertutup sedikit apalagi musim dingin gitu kan, daripada di bawah pohon kurma bang. Bah, kalau pohon korma itu dengar kau ya, kelahiran Ibunda Maryam itu dikawal oleh ribuan malaikat, bukan kaleng-kaleng bos, ada datanya. Iya berarti Dikawal sama, ribuan malaikat. berarti sama dong. Dikawal, dijaga, dijaga Iya, dan berarti dipermudah. sama. Lu kok sama? Kenapa gak di klinik bang? Loh, dia saat itu lagi berjalan, terakhir kemudian dalam perjalanan kesakitan, mau melahirkan gitu loh. Ya udah kan memang diarahkan ada ke situ sama malaikat. penginapan, ada klinik. Loh, Kenapa dia gak di sendiri, Ibunda Maryam itu sendiri. Kalau Maria kau tuh sama Yusuf, oi lakinya sekarang, masa laki yang biarkan. Loh, dia sendiri. Kalau Ibunda Maryam ini sekarang lakinya, di mana tanggung jawab lakinya itu? Hah? Masa dibiarkan kandang domba ngarang aja? Itu masalahnya. Kau sendiri ya lah. Masa dia Karena kandang domba Bang dibiarkan? Blender Kok laki-laki macam apa itu? Ya kan masa kita mesti berantem gitu kan. Masa Yusuf mesti berantem gitu, harus wah kamu gak kasih itu penginapan penggal leher kan gak mungkin gitu kan. Aku nih, udah jelas ya tadi ya, udah jelas ya. Udah clear ya. Iya udah clear bang. Udah clear ya. Udah sepakat kau udah? Udah sepakat? Ya, saya sepakat. Tadi kita ngitung sama-sama dengan Bang Zuma kan.
Saya sepakat itu ngitungnya tuh tadi tuh. Oh. Udah sepakat kan berarti kan? Udah. Iya, udah sepakat. Ya udah. saya. Jadi kesimpulannya lahir bulan berapa? Ya, bulan Desember lah. Udah dari mana pun kau dapat bulan Desember itu nggak ngerti aku nih. Kan tadi udah ngitung sama-sama kita. Berani Komal. Iya, Muslim tahan dulu ya untuk permintaan. Mohon maaf untuk Muslim. Oke gitulah Bang Blender Gurunda, saya pamit dulu ya. Nanti kapan-kapan lagi saya masuk lagi. Saya follow Bang Blender dulu lah. Oke, saudara, thank you ya. Oke, terima kasih banyak Gurunda Bang Blender. Sama-sama saudara. Sehat selalu ya. Ya, pagi. Ya. Ya, aduh. Monitor. Yang Muslim tahan ya, berat Komal banyak kali permintaan Muslim minta naik. Iya, ini untuk sortirnya agak berat. Iwan Villa, mohon bantuannya untuk permintaan. Oten aja yang minta ya. Mohon kerjasamanya. Momot cuma satu, Bah. Yang lain nyungsep. Mohon bantuannya, guys. Yang ngoten aja, yang ngoten. Tadi banyak ngoten di bawah. Aduh, berat Komal. Sabar ya. Os. Muslimnya tahan permintaan dulu ya. Jadi harus buka profile jadinya. Mohon kerjasamanya untuk Muslim Iwan Villa.
Aduh mak. Aduh, yang muslim tahan dulu teman-teman ya. Berat handphone bah, nggak bisa bergerak handphone gua, banyak kali permintaan yang muslim. Yang muslim kalau minta ditolakkan saja teman-teman ya. Error, berat kali HP, nggak bisa bergerak. Berat. Yang muslim begitu minta permintaan, mohon dibatalkan aja. Ya, goyang Komal, banyak kali permintaan yang muslim. Aduh mak. Oten aja kita cari ya, sabar ya. Yang muslim ya, tolak aja ya, tolak ya. Sabar dulu. Ya, kalaupun terpijit, dibatalin aja teman-teman. Oleng Komal. Kita naikkan Oten dulu naikkan dulu. Ya, monitor. Ops Mada. Andi. Yang masih ini Andi. ngomong lagi ya. Kemarin nggak ngomong apa, kasihan Nina. Andi. Ngomong naon. Hei. Dia doh. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, izin di bawah ya bang. Ya oke. Turunin aja. Aduh. Ya, kita di sini berusaha santun teman-teman ya. Kita berusaha santun, Oten semakin punah, kita melihat ya. Tapi Oten tengok, naik nggak pernah ada adab. 1-2 yang santun. Satu yang santun tadi pun berpura-pura dia. Biar supaya nggak dicekek. Biar supaya nggak dicekek. Pura-pura tadi dia kan. Hah? Naik lemah lembut biar supaya nggak dikit. Tapi degilnya ujubillah. Gak ada yang cobalah kita berusaha bang, cuma berusaha santun menghadapinya, sabar. Tapi Oten memang, aduh ampun kali aku Oten. Tony naik kok Tony, naik kok Tony, naik, jangan cuma di bawah saja tapping, naik. Kalau dari tadi kami santun kali, tapi memang Oten nampak kali Kristennya. Nah, aduh. Ini gara-gara Oten semua nih. Oten yang buat masalah nih. Sinyal pun nggak beres gara-gara Oten. Mungkin telepon Tuhannya nggak ngerti. Yo, teman-teman Kristen, buktikan kebenaran ajaran kalian, ya. Jangan nanti ketika bersahadat baru sibuk len bang. Mengecil bang suara bang. Tapi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya. Sekarang sudah lebih banyak anak-anak remaja umur 15 tahun, 16 tahun. Mereka sekarang sudah mendapatkan kebenaran. Berapa hari ini saya melihat banyak ya anak-anak umur 15 tahun, 16 tahun sudah dapat kebenaran. Banyak bertanya tentang Islam. Nah, penyebabnya apa? Apa penyebabnya? Penyebabnya mereka penasaran ketika didoktrin oleh orang tuanya kebencian terhadap Islam. Itu dia. Itu. Jadi banyak anak-anak remaja ya sekarang ini di bawah usia 20 tahun ya, 20 tahun banyak naik ke Komal. Saya kemarin ada 3 orang saya mendapatkan. Nah, itu semua dari Kristen, Katolik. Mereka mendapatkan kebenaran ketika orang tuanya mendoktrin kebencian. Jangan kau bergaul sama Islam, jangan kau bergaul sama Islam. Ya, artinya didoktrin kebencian lah. Makanya saya penasaran, apa sih salah Islam di mata Kristen ini sehingga benci kali gitu loh? Apa? Yang membuat saya penasaran tuh apa sih salah Islam di mata kalian? Apa salah Nabi kami di mata kalian, Ten? Coba tanya. Ketika kalian didoktrin kebencian, tanya dulu. Emang salah apa sih Islam bilang? Emang salah apa sih Nabi Muhammad di mata kalian? Punya sejarah enggak gitu loh? Kenapa harus benci gitu loh?
Nah, ternyata setelah mereka menjalani, anak-anak remaja itu menjalani pertemanan sama Islam kepada teman yang Islam, jauh berbeda. Hubungan pertemanannya jauh berbeda. Kalau sama Kristen saling menghina, saling mengejek, tetapi sama Islam lebih lembut katanya. Itu alasan mereka loh. Itu alasan mereka. Anak-anak remaja itu alasan mereka. Setelah didoktrin tidak sesuai apa yang didoktrin orang tuanya, begitu menjalani hubungan pertemanan tidak sesuai. Makanya itulah yang membuat mereka penasaran. Apalagi masuk di komel-komel diskusi ini. Nah, kalian Kristen jangan salahkan kami. Di sini banyak yang menonton, anak remaja, bahkan bisa jadi anak kalian sendiri pun menonton. Ketika tidak ada yang bisa menjawab Bang Juma, tidak ada yang bisa membantah, dia pun berpikir, oh berarti ajaranku ini tidak benar ya. Kenapa nggak ada yang berani membantah? Padahal Kristen di bawah banyak gitu loh. Banyak Kristen di bawah. Tapi nggak ada yang berani naik. Kan itu dia. Kenapa Kristen banyak di bawah, tidak ada yang berani naik untuk membela imannya? Itulah yang membuat mereka penasaran. Rasa penasaran gitu loh. Oh iya. Kalau memang benar pasti berani naik dong, ya kan? Kalau memang benar naik dong, hadapin dong, ya kan? Ya kan? Gitu. Tapi karena tidak ada kebenaran, makanya mereka tidak berani naik. Taunya hanya menghujat. Jadi akhirnya apa? Oh, ternyata ajaran kasih tidak sesuai. Itu loh. Begitu akhirnya. Udah, kita berusaha jambak. Igolota nih nggak mau naik, dia cuman mau typing aja di bawah, lawan Gibran aja di bawah ya, lawan Gibran. Gas Gibran. Nggak ada yang mau naik tuh. Nggak ada bang, nggak mau. Diambak pun nggak. Ya nggak apa-apa. Kita oten, naik nggak naik, kita kan tetap menyampaikan kebenaran kan begitu. Yang penting mereka ada di bawah dan mendengar. Alhamdulillah. Justru lebih bagus mereka nggak naik, justru lebih bagus. Justru lebih bagus mereka nggak naik. Iya. Ada bang. Nih ada 1 ekor bang. Ada 1 ekor. Ya, selamat siang. Noise sekali bos, Gian. Selamat siang. Iya, selamat siang bang. Ya, Kristen bang. Kristen. Oh iya, noise sekali abang. Abang lagi di jalan. Ya lagi di jalan ini bang. Soalnya saya dengar tadi abang mengatakan kami benci sama kalian. Justru sebaliknya, kalian yang benci sama kami. Oke, begini bang, saya dapat informasi itu dari orang Kristen sendiri, anak remajanya, mereka yang mengatakan itu masih Kristen loh bang. Mereka mengatakan bahwasanya orang tua mendoktrin kami bang katanya. Itu loh, mendoktrin kami bang katanya. Iya kan terbukti sendiri kan bang, kalian benci sama kami kan, terbukti kan. Misalnya gereja kalian pecahkan, kan begitu. Janganlah menjadi umat fitnah bang, jangan gini loh, jangan cepat menelan semua aduan, jangan begitu. Sebagaimana kalian menelan tentang keimanan kalian, apa yang disampaikan Bapak Pendeta, kalian telan. Mute dulu bang, bising kali bang. Jangan gitu bang, gini loh, apa yang disampaikan Bapak Pendeta kepada kalian telan ikut. Jangan begitu juga bang. Jangan, jadi apapun itu jangan dulu langsung ditelan. Telaah dulu bang, telaah baik-baik, dibuktikan dulu baru ngambil kesimpulan. Ini kalian belum bisa membuktikan tapi ngikut aja. Sebagaimana Pak Pendeta pun mengajarkan kepada kalian kayak gitu. Coba lebih kritis kalian, lebih kritis lagi coba. Saya mau tanya dulu, ketika diajarkan kebencian, apa masalah Islam sama kalian gitu? Apa? Kalian minoritas loh, tapi kalian tengok, aman kalian kan? Aman kan? Aman kalian loh. Jadi jangan begitu, jangan memprovokasi, jangan memfitnah saja taunya. Jangan jadi umat pengikut. Kabur. Jangan begitu. Kalian memprovokasi aja. Jangan kayak ini, jangan kayak demon itu kan gitu. Woi, demo yuk sana ikut. Nggak tahu permasalahan ikut aja. Jangan kayak gitu. Yuk ada demo ikut demo kan kayak gitu, ngikut aja.
Janganlah, telah asik punya akal kok. Gimana kami membencinya gitu loh. Ini kan menurut pendapat, menurut yang kami dengar selama ini. Dari Oten juga didoktrin kebencian dari kecil, jangan bergaul sama Islam. Islam itu tukang kawin, apalah macam lah, itu loh. Bagaimana STT Nias itu? STT Nias itu bagaimana? Kalau kalian mengatakan kami benci sama kalian, buktikan di mana kebencian kami. Pernahkah kami di fakultas di kampus-kampus mempelajari tentang agama kalian yang ini, yang jelek-jelek? Pernahkah? Tapi kalau STT udah jelas terbukti tuh. Terbukti. STT. Iya. Itu aja udah terbukti kan, kalian hina-hina Nabi kami. Jangan begitulah. Jangan, makanya naik sampaikan. Kalau gini loh, kalau diskusi itu teman-teman Kristen ya, kalau diskusi itu jangan bawa kebencian lah, jangan bawa kebencian. Mari diskusi, sampaikan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan bawa kebencian. Kalau bawa kebencian ribut kita bos. Ya, jangan bawa kebencian. Diskusi gitu loh. Buktikan saja. Paham kan? Jangan kalian mau ngamuk-ngamuk, saya ngamuk aja. Ini lah. Yang di bawah nanti kan kalau Bang Juma kan di hello, ya istirahat sebentar gantian teman-teman. Di bawah pun bising juga inilah. Nanti kan Bang Juma kan kalau udah ada kasih, slow lah. Ini kayaknya Stanley ini. Mbak M. Stanley monitor. Stanley. Mbak M. Stanley. Mbak M. Stanley turun. Mbak M. Aduh, yang Muslim tahan. Yang Islam begitu dipencet batalin aja ya. Begitu kepencet batalin aja ya, berat Komal. Iya, mesti 2 perangkat baru bisa buka. Nggak bisa satu perangkat. Monitor. Yang ini coba. Ngaplang. Astaga ya Allah. Bagajes. Bajega. Monitor. Bajega. Aduh. Ya Aljamel. Muslim ini. Aljamel monitor. Muslim Mbak Jamel. Aljamel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi Salam. Muslim. Iya. Maaf. Iya bang. Iya izin ya bang. Gepeng monitor. Golgota di bawah Gigolo Kota Jamba nggak berani menurut cakap. Nggak mau di Jambak nggak mau. Bisukan aja kalau Jamba nggak mau, bisukan aja kalau nggak mau. Nggak aja. Cuma makanya Oten ini cuma menang di kandang aja, menang ini. Ya. Pas lempar batu sembunyi tangan, habis lempar lari. Lah apa macam mama aku tengok Oten ini, macam mama pengecut kali ya kan, pengecut. Pengecut itu gila lagi nih. Pengecut, lemah mereka nih, lemah Oten nih. Gas aja Oten ini lemah. Gepeng monitor. Gepeng. Awan biru. Halo, assalamualaikum. Aduh. Awan biru. Iya. Mohon maaf ya bang ya. Ya. Pendegar sejati.
Halo, selamat pagi. Pagi. Oke, pagi. Pendekar apa namanya? Pendekar sejati ya? Oh, bukan pendekar ya? Bukan Pendengar. Pendengar. Oh, pendengar Oh, sejati. pendengar, Bang, pendengar. 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 Kakak Islam Medan. Kristen. Islam Kristen Kak. Kristen ya. Kristen apa Kak? Katolik ya? Kristen. Kristen Katolik Kak? Protestan. Bukan. Protestan. Oh, Protestan. Tritunggal. Kakak mungkin ada yang mau ditanya atau apa gimana Kak? Saya cuma mau menanggapi yang tadi. Maaf, ini saya dubbing. Waktu namanya siapa ini? Abang Official. Waktu Abang Official bilang, tolonglah untuk Oten jangan istilahnya jangan membenci atau membenci agama Islam. Abang Official secara tidak langsung abang ini entah abang mengerti atau tidak, karena agama abang adalah agama mayoritas yang banyak sekali, ya. Masa iya sih untuk kaum mayoritas merasa dihina atau dilecehkan sama kami yang dari kaum minoritas? Abang dengar sekali ya. Saya keliling dari room muslim ke muslim, ya. Saya banyak rekodnya. Siapa yang menghujat, siapa yang menghina. Saya bukan hanya dari room muslim ke muslim, saya juga dari room Kristen ke Kristen. Oke? Jadi kalau Abang Official bilang kaum minoritas menghina kaum mayoritas, abang salah. Mungkin saya harus kumpulkan dulu semua record saya, baru nanti saya naik lagi ke rumah abang, bisa saya pendengarkan buktinya. Oke, thank you abang, makasih. Ya, bisa ditangkap. Ya lari bah. Curhat Mama Dede. Oh ya, curhat Papa, curhat Papi. Curhat, aduh cuma gitu aja ya. Cuman gitu aja bisanya kan, cuman gitu aja bisa gitu aja training. Nggak bertanggung jawab. Oke. Sedang Oten Muslim. Oh lama. Sedang. Oi. Adelio. Izin ya bang. Nah, ini Royal. Leku. Blender. Royal. Hey. Selamat sore. Oren. Selamat dalam Tuhan Yesus. Selamat tahun baru 2026. Mantap. Masih sehat ya. Masih sehat ya. Ya. Semoga 2026 ini Royal berganti Tuhan. Amin. Mungkin jangan singgung Bang Juma lah. Bang Juma sudah pasti 2026 kan Tuhannya sudah lain. Jangan masih singgung orang. Ya kan kami mendoakan. Iya, artinya kan kalau orang ganti Tuhan jangan singgung-singgung lah. Ya kan mudah-mudahan jadi Tuhan baru. Semua kan baru. Baju baru, rumah baru. Tuhan juga harus baru lah, ya kan? Ya kan? Cocok. Iya, ini kenapa ini Musnah Ahmad 5364 ini kok 364 kok lari ke Kristen ini bagaimana ceritanya ini Blender? Apa itu? Apa? Temanya Oten menyembah batu. Musnah Ahmad 5364. Kenapa lari ke Oten? Tadi sudah dijelaskan tadi sama Bang Juma. Udah kisah para Rasul 4 nomor 11.
Itu loh. Karena kan selama ini kan Kristen yang memframing kami menyembah batu. Makanya aku buat temanya seperti ini, biar sadar siapa yang menyembah batu gitu loh. Jadi jangan hanya framing saja. Masa isi Al-Quran kok lari ke Alkitab, kan aneh ini. Loh, Bang, isi Al-Quran di mana kami menyembah batu? Itu di mana tertulis? Di mana tertulis di Al-Quran kami menyembah batu? Ya itu yang saya bilang tadi, Musnah Ahmad 5. Itu hadis. Oh, hadis itu ya. Hadis itu. Berarti itu firman manusia ya? Kok firman manusia? Cumananya kau nih. Enggak, sekarang di mana? Hanya hadis kan itu kan manusia yang ngomong. Iya, kan mengikuti Al-Quran, ya kan? Nah, di Al-Quran tidak ada menyembah batu. Gimana sih kamu? Bukan, nggak ada. Makanya aku juga terkejut. Tapi kenapa Oten-Oten mengatakan kami menyembah batu? Ternyata ya kan, di dalam Bible-nya Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu bangunan yang dibuang oleh tukang bangunan gitu loh. Ya kan? Benar nggak? Yesaya 26 nomor 4, percayalah kepada saya Tuhan. belum baca ayat itu, belum baca saya. Bacalah. Nah, jadi dipelajari, nanti saya pelajari dulu ya. Sekarang lah. Janganlah bahas yang lain dulu lah. Bahas tentang Tuhan baru 2026 ini enak. Tarik ini. Bang Juma. Putus-putus bang. Putus-putus bang. Bang Juma. Enggak, Bang Juma. Monitor bang. Oh belum. Ya kemana si Royal? Oke. Turun dia tadi si Royal. Turun dia. Mana dia Royal tadi? Oh lompat dia. Lari dia. Royal. Loncat. Lari dia. Loncat dia. Mana Royal tadi? Namanya siapa? Dora. Royal bang, Royal. Kenal sama bang dia. Royal. Oh Royal. Kirain Dora. Kemana dia loncat tadi nih? Ya, permintaan lagi Royal. Mau ganti Tuhan baru dia, mau bahas Tuhan baru, loncat dia. Aduh tadi. Mana Royal tadi? Republik. Tadi ada pun curhat bang, curhat katanya kebencian. Kita curhat membenci Kristen. Aduh, aku enggak nih Oten inilah. Tapi memang gitu ya bang ya. Mereka cuma bisa framing aja bang ya. Apa itu? Oten memframing Islam membenci Kristen. Iya enggak lah. Justru kedatangan Islam itu untuk menyelamatkan bukan hanya kepada orang non-muslim tetapi juga alam semesta. Makanya Al-Quran datang kemudian memuliakan orang yang kemudian mereka hinakan berdasarkan apa yang ada dalam kitab yang mereka sucikan. Islamnya datang meluruskan itu semua. Makanya di awal tadi saya menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW menerima pemberitaan bukan mencari pemberitaan tapi menerima. Nabi Muhammad seketika menerima bukan mencari, menyelidiki dan seterusnya. Berbeda dengan saudara kita, memang itu dikumpulkan berita-berita itu. Sedangkan di Islam hanya menerima dalam proses pewahyuan, lantas kemudian disampaikan. Termasuk terkait dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam, lahir di bawah pohon kurma, sehingga dia terhindar dari berita-berita yang dikatakan lahir di tempat yang jorok atau apapun itu. Islam datang meluruskan kemudian.
Adapun ibunya yang kemudian sedih, bersedih hati dengan keadaan yang menimpa dirinya, Roh Kudus pun mengatakan, jangan kau bersedih. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Nah, kenapa Ibunda Maryam ini sedih? Dikarenakan beliau tahu bahwasanya kedatangannya bersama anaknya akan menjadi satu yang besar di tengah-tengah kaumnya. Makanya dikatakan, qalat ya laitani mitu qabla haza. Sekiranya alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan. Kenapa Siti Maryam mengatakan hal tersebut? Karena beliau menyadari bahwa ketika Bunda Maryam ini tahu akan keberadaan dirinya dan anaknya, maka akan menjadi cobaan yang besar baginya dan juga putranya. Karena orang-orang tidak akan mempercayai cerita yang akan disampaikan kepada kaumnya yang mana beliau melahirkan seorang anak tanpa ayah. Beliau tahu bahwasanya sebelum peristiwa kehamilannya yang tanpa ayah ini, beliau adalah seorang yang rajin ibadah, disegani oleh orang banyak pada masa itu. Namun ketika ia mengandung, orang-orang mulai menghina, orang-orang meninggalkan kemudian dia, sampai seolah-olah Bunda Maryam ini tidak pernah hidup bersama dengan mereka. Jadi beliau sudah tahu anaknya kelak akan ditolak, anaknya kelak akan mengalami hal-hal yang di luar daripada sesuatu yang wajar, sampai kepada pencobaan pembunuhan. Nah, jadi proses inilah yang sampai kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian sampai kepada kita, bahwa apa yang diceritakan kaum terdahulu terkait dengan kelahirannya, terkait dengan ibunya yang dituduh sebagai pesina dan seterusnya, Al-Quran datang meluruskan hal tersebut. Maka berbanggalah kita umat Islam ini ketika diceritakan di dalam Yohanes 16 bahwasanya ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dia akan memuliakan aku. Dan itu hanya berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa ayah, yang dituduh sebagai anak dari hasil zina, kemudian dituduh sebagai orang yang mati terkutuk di atas salib. Nah, Islam datang memuliakan bahwa semua itu tidak terjadi terhadap Nabi mulia tersebut. Saya kira begitu. Terhadap Nabi mulia tersebut. Saya kira begitu. Izin Gurunda. Silakan. Ini ada tamu. Wih, noise. Ini ada tamu. Jaya noise dan SY Muslim apa Oten? Ini minder Oten ini. Oten minder. Halo, ya Oten. Iya. Bukan Islam. Oke, Oten. Ya. Oke, iya, oke. Sebentar ya, saya sapa dulu nih yang sebelah. SY. Wey. Enggak, oke. Ya, minder mau ditanggapi apa mau apa nih? Oh, tanggapi lah. Ya tadi tanggapi Oke, yang tadi. ya. Tadi kan dikikan. Yang pertama, Yang pertama ya, hamil bulan Maret, melahirkan bulan Desember, selesai. Yang kedua, saya sarankan buat Gurunda Juma ya dan Komal. Ini memasuki tahun 2026. Saya sarankan berhentilah mengusil Alkitab dan iman Kristen. Lebih baik Gurunda mengajari umat yang 98% belum mengerti bahasa Arab. Begitu. Sesi curhat. Sesi curhat. Apa lagi? Mau bilang? Jangan curhat. Juma, Pak Juma itu nggak usah. Pak Juma,
Ibu Aminah itu melahirkan tahun berapa? Ya, Al-Quran itu bukan buku biografi yang menceritakan. Oh iya, dari dulu Anda punya alasan cuma itu. Kalau Ya, memang bukan begitu. ada beririsan dengan sejarah, itu mantra, Pak. Ya memang begitu kawanku. Iya, Tadi di awal, udahlah. kan saya sudah menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad itu menerima wahyu, bukan menyelidiki peristiwa, bukan wartawan nabiku itu. Wahyu? Wahyu Iya, dari Bang. mana, Pak? Kalau wartawan, wartawan Ya, itu benar. melakukan penyelidikan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Kalau wartawan melakukan penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa sehingga kisah itu kemudian diceritakannya secara runut berdasarkan hasil penyelidikannya dia. Tapi kalau di Islam enggak, Nabi Muhammad itu menerima pemberitaan berdasarkan apa yang datang kepadanya, yang disampaikan kepadanya itulah yang diucapkan. Sebagaimana yang dinubuatkan bahwa apa yang diberitakan dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan untuk ia ucapkan itulah yang disampaikan. Karena dia tidak menerima pemberitaan tentang ibunya seperti inilah tanggal sekian dan seterusnya. Maka Nabi Muhammad kemudian tidak memberikan satu informasi yang memang tidak diwahyukan oleh Allah kepadanya. Sederhana. Sekarang kalau pertanyaan yang sama saudaraku, saya pertanyakan kepada saudara, misalnya Lukas tahu Yesus disunat tanggal hari ke-8. Pertanyaan saya, dari mana Lukas tahu? Memang terjadi. Bukan masalah memang, Abang. Dari Memang mana Yesus? terjadi. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat hari ke-8? Lah itu dari bait suci itu. Dari mana? Apa ini? Ngomong apa Abang ini? Kok jadi Ngomong gelabah? apa-apa. Ditanya. Ada sejarahnya. Kenapa? Bukan kayak kalian. Enggak, dari mana Lukas saya mau tahu? bilang kau ya. Saudara, Di Alkitab. dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat hari ke-8? Di Alkitab. Di mana itu tertulis? Alkitab itu. Di mana Tanya tertulis aja. di Bible? Di mana? Bang? Tanya. Di mana? Justru saya Hari bertanya. ke-8 itu. Ya, itu Kan tertulis Yesus di mana? Bahwa sunat. Kalau kau sunat itu sunat hari tidak ada di ke-8 itu koran. di mana? Woi, Tahu dari mana, woi. Abang? Saya mau kasih tahu. Jangan emosi lah, santai aja napa. Di mana Lukas menerima pemberitaan Yesusnya sunat hari ke-8? Cuma jangan blunder. Nanti lama-lama orang murtad semua ini. Jangan blunder. Bang. Udahlah. Ngomongnya kau punya mulut licin kayak minyak bulus. Udah. Padahal saya cuma bertanya dari mana Lukas tahu. Saya cuma bertanya sederhana aja, dari mana Lukas tahu Yesus sunat hari ke-8? Kok jadi panik Abang, Bang? GNR Nyerah sendiri dia. iya kabur, nggak ada yang kick ya, nggak ada yang kick, kabur. GNR Iya, assalamualaikum. oh maaf ya bang. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Tabarakallah, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Sedikit masanya saya mau berborak santai dengan Bang Zuma ini. Seorang yang hebat, pejuang Islam, Masya Allah. Begini Bang Zuma, Iya, Bang. kenapa orang-orang Kristen ya membenci dengan Islam, membenci Rasulullah, malah menganggap Rasulullah itu tidak pernah wujud. Kalau kita bawakan sejarah, mereka ini tidak percaya, malah mereka mengatakan kita ini dongeng. Kalau kita membawa ke sejarah perang Azab, di mana ada Bani Khuraiza, Bani Kunaifa, Bani Nadir yang bergabung dengan orang Quraisy untuk menyerang Rasulullah di Madinah itu, mereka akan datang untuk menjumpai Nabi yang terakhir, sebab dalam kitab mereka mengetahui akan datangnya seorang Nabi. Namun mereka menolaknya setelah mereka mengetahui yang Nabi terakhir ini keturunan dari Ismail. Jadi situ ada sejarahnya. Di Madinah pun ada sejarahnya yang masih tertinggal. Pemukiman orang-orang Bani Yahudi ini masih ada di sana.
Tapi mereka tidak percaya. Malah mereka membenci Islam. Mungkinkah pengaruh perang azab itu sehingga mereka dendam sampai sekarang? Apakah akan terjadinya perang azab modern? Kita sama-sama berhati-hati dengan adanya apologet-apologet di Nusantara ini untuk memperjuangkan kehebatan Islam, untuk melawan fitnah mereka, hujatan mereka terhadap Islam. Ya, itu saja Bang Zuma. Mantap Bang Zuma. Iya abangku. Jadi kita harus tahu, dan memang kita sudah tahu, bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi mewahyukan Al-Quran sebagai pedoman bagi orang beriman. Satu pedoman yang baku, yang akan mengarahkan manusia berakal kepada kebahagiaan dunia, lebih-lebih akhirat. Maka tidaklah mungkin Allah Ta'ala mengarahkan kita sebagai orang yang berakal kepada perkara yang menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Tidak mungkin pula Allah akan membimbing manusia berakal kepada perkara yang merugikan kita sebagai orang atau manusia yang berakal, atau menjadikan kita menjadi hina di kehidupan dunia maupun di akhirat. Maka semua yang Allah beritakan dalam Al-Quran benar adanya dan tidak perlu kita sanksikan kemudian kebenarannya. Sehingga kalau kita bertanya kenapa orang-orang kafir ini tidak senang, ya karena itu tadi, kita mendapat petunjuk, mereka tidak mendapat petunjuk. Walan tarda'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallah wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Jadi wajar orang cemburu, orang iri, orang dengki, hasad terhadap Islam. Kenapa? Islam dinul agama penganutnya mendapatkan petunjuk dalam prosesi apapun. Hubungannya kepada Tuhannya ada petunjuknya, hubungannya kepada sesama makhluk ada petunjuknya, ibadahnya ada petunjuknya, hari-hari ibadah mereka ada petunjuknya, waktu-waktu ibadah mereka ada petunjuknya. Semua yang ada di dalam Islam mendapatkan petunjuk dari Allah. Sedangkan mereka, ibadah mereka mana petunjuknya? Agama mereka aja nggak ada petunjuk. Sesembahan yang mereka sembah aja tak ada petunjuk, kecuali mereka membuatnya sendiri. Ada. Ketika ada petunjuk di dalam kitab mereka merujuk kepada oknum yang wajib disembah, mereka tidak menyembah sesuai dengan petunjuk tersebut. Ketika di dalam kitab mereka ada petunjuk bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal, mereka menolak itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Islam datang, yang ada adalah kecemburuan. Kecemburuan akidah melahirkan kebencian. Kebenaran yang kemudian mutlak adanya pada Islam menjadikan mereka menjadi iri, dengki, dan seterusnya. Nah, ini jadi jangan heran kalau mereka itu dengki. Inilah yang biasa saya katakan kecemburuan akidah. Mereka cemburu dengan kesempurnaan akidah agama Islam. Seperti Bang, ya izin turun dah. Bang GNR, mohon maaf lahir batin, saya izin turunkan ya Bang. Mohon maaf Bang. Nah, ini ada guru saya ini. Sebentar. Buat teman-teman yang Islam ya, ketika ada seseorang dari teman kita Muslim ya Oten, janganlah narasi kalian dibawa kayak Oten turun. Itu sesama Muslim loh. Kita mengambil faedahnya apa yang dia sampaikan gitu loh. Jangan kita kayak Oten turun sama Muslim loh. Nggak boleh kayak gitu ya. Yang di bawah nggak boleh kayak gitu. Woi turun ini sama Muslim kita. Jangan buat kayak Oten lah. Belum ada Oten ya sabar lah. Ambil ilmunya ya. Iya Bang, mohon maaf moderator standby cuma satu only me. Jadi tolong ya netizen yang sangat solehah, luar biasa, pencinta gurunda, pecinta diskusi lintas iman, mohon pengertiannya. Ya, room debat kalau belum ada Otennya kalian aduh ya Allah. Ya silakan Bang Pak Guru Sanihu. Beliau guru kita. Oh ya. Assalamualaikum Gurunda, Masya Allah. Antum sehat?
Besok saya Alhamdulillah. Terputus kali ya. Ya besok saya operasi. Oh iya Gurunda, kami doakan semoga lancar dan kembali sehat seperti semula. Ini saya kagum sekali dengan penjelasan Bang Zuma ini tentang 25 Desember. Allahu Akbar. Iya. Masya Allah Gurunda, sehat selalu. Dan ini insya Allah akan berkembang terus dan menjadi besar. Amin. Bersaing nanti dengan Natal. Amin. Makasih Gurunda, sehat selalu. Beliau adalah seorang apologet senior. Belum ada sosmed waktu itu, beliau debat sampai ke Manila. Ya, beliau ini boleh dikatakan pakar teologi. Beliau Masya Allah. Saya banyak mendapat ilmu dari beliau. Oh, guru sedang sakit ya? Tidak juga, hanya enggak, lagi sehat. wasir. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Tetap semangat ya guru ya, tetap semangat ya. Syafakallah. Ada yang mau ditanyakan atau saya jelaskan sesuatu? Ini lagi ya, silakan. Sekarang. Yang ingin saya masih penasaran terkait ini Gurunda. Iya. Terkait sistem pemerintahan pada masa Yesus itu ada gitu kan ya. Yang ada pada zaman itu kan kekaisaran Roma yang menjadi asas pemerintahan. Nah, kehadiran Yesus di kancah pemerintahan Romawi pada saat itu apakah dipandang sebagai pahlawan oleh oleh kekaisaran Roma pada saat itu, atau dianggap sebagai pemberontak mungkin, atau orang yang kemudian menggalang kekuatan untuk melawan pemerintah yang ada pada saat itu? Yesus duduk sebagai pahlawan kah atau sebagai orang yang melawan pemerintahan? Mungkin ada ilmu sampai ke sana Gurunda, silakan. Ya jadi yang perlu ini mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kasih, ya. Jadi Yesus itu dihubungkan dengan kasih karena ceritanya sudah diblender menjadi orang yang lemah. Padahal Yesus ini adalah mujahid. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu bawa kasih, itu tidak benar. Itu adalah taktik licik dari Romawi untuk bagaimana caranya supaya Yesus yang mulai banyak penggemarnya ini dia tidak muncul ini kehidupannya sebagai mujahid. Oh, jadi Yesus boleh dikategorikan sebagai seorang pejuang yang sedang memperjuangkan akidah orang-orang Yahudi yang mungkin diobok-obok oleh kekaisaran atau apa gitu pada masa itu, atau mereka sendiri yang telah meninggalkan ajaran Nabi Musa sehingga Yesus datang untuk menegakkan kembali ajaran itu. Sehingga bukan ya. Jadi Gimana Gurunda? Jadi ini Yesus itu adalah saya ambilkan bukunya dulu. Gurunda ini mantan mualaf juga, Bang Juma? Enggak. Bukan. Ya, ahli Islam. Ya, beliau ini termasuk guru dari beberapa senior kita, termasuk
Eksan Mokoginta juga belajar dari buku-buku beliau. Iya, iya. Ya, sebelum ke situ, wadolah monitor, wadolah. Jadi ini karena saya mencari buku juga mungkin agak lama, saya ambilkan saja dari ketikan-ketikan saya. Apakah terindikasi Yesus itu seibarat seperti teroris bagi pemerintahan masa itu, Gurunda? Betul sekali. Jadi Yesus itu malah disebut teroris. Teroris itu dari caranya dia berjuang. Iya. Jadi Yesus ini sebenarnya punya anak buah hampir 100 barangkali, ya begitu. Dan pekerjaan mereka ini adalah mencegat konvoi logistik Romawi. Ya. Jadi kalau pasukan Romawi itu banyak, mereka sembunyi. Tetapi kalau misalnya seimbang atau malah lebih banyak ini para mujahid Yahudi ini, maka mereka akan menyerang dan membunuh tentara Romawi. Oleh sebab itu, maka pemerintah Romawi itu sangat mencari-cari Yesus ini untuk dibunuh. Tetapi kesulitannya, mereka tidak tahu Yesus itu seperti yang mana. Dia sudah tahu Yesus ini adalah pimpinan pemberontak. Malah oleh penulis buku itu disebut teroris. Iya. Tapi tentara Romawi tidak mengenal beliau secara wajahnya. Tidak mengenal. Tidak dikenal. Jadi itulah makanya cerita bahwa siapa itu bisa aja Yudas itu kan dia mengatakan, lihat saja kalau siapa yang saya cium, tangkap dia. Itu membuktikan bahwa tentara Romawi itu tidak kenal Yesus. Dia tahu bahwa Yesus ini adalah pimpinan pemberontak, tapi yang mana orangnya itu tidak ditahu. Makanya belum ada kamera waktu itu, belum ada foto. Iya. Belum ada kamera. Pantas aja ketika mereka kemudian sampai di tempat persembunyian, mereka ditanya sama seseorang, siapa yang kalian cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Orang itu mengaku, akulah dia. Oh gitu. Iya. Masuk akal. Iya. Jadi begitu. Jadi itu dalam buku itu ada dia mengatakan bahwa cara-cara yang ditempuh Yesus dalam menghadapi tentara Romawi itu dikategorikan sebagai teroris. Nah, itu. Jadi yang teroris ini bukan saya yang bilang, tetapi mereka. Ya, teroris bagi orang-orang Roma dan pengikutnya waktu itu, tapi pahlawan bagi orang-orang yang memperjuangkan ajaran Nabi Musa. Iya, betul. Iya. Oleh sebab itu kalau ada beberapa itu saya sudah banyak lupa ya. Artinya kalau ada yang dikatakan misalnya sayangilah musuhmu. Itu taktik yang disebarkan oleh tentara Romawi supaya jangan, kan ini ada perlawanan menghadapi teroris Yesus ini kelimpungan juga tentara Romawi. Karena mereka mau cari itu, dia bersembunyi di Qumran, dan di Qumran itu tidak susah sekali orang masuk di situ. Iya. Ya. Jadi yang dia cari ini tentang, nah itu juga siapa itu yang gubernur Pilatus. Ya, gubernur Pilatus dia mencari Yesus, tapi dia tidak tahu yang mana. Nah, begitu. Pantasan pada saat persidangan
beliau dijejal dengan pertanyaan, apakah engkau adalah Mesias, anak Elohim? Oh ya. Iya. Jadi itu banyak. Nah, versinya Kristen yang ajaran kasih ini itulah. Jadi kalau kalau ditempeleng pipi kananmu kasih lagi di pipi kirimu, itu tidak ada, itu cerita bohong itu. Masa mau Apakah data itu ditempeleng? penambahan? Ya bukan penambahan lah, karena kan memang itu kita tidak bisa, hampir semua penambahan itu kalau Alkitab itu. Iya. Artinya pipi kiri tampar, pipi kanan kasih, itu bukan ajaran Yesus atau gimana itu? Oh, bukan ajaran Yesus. Kalau bisa ditampar itu malah dibacok orangnya. Iya. Tetapi ini adalah ajaran-ajaran palsu yang disebarkan oleh tentara Romawi dan didukung lagi oleh para kelompok Yahudi yang Farisi. Farisi. Iya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, guru kita ini mulai beliau ada agak sedikit kesulitan untuk mengingat-ingat kembali materi-materinya. Karena beliau mungkin terlalu kebanyakan ilmu sampai beliau agak berat untuk mengingat-ingat. Tapi paling tidak apa yang beliau sampaikan itu bisa kita pahami. Ya, bukan begitu, Gurunda? Betul sekali. Jadi saya itu, misalnya saya berbicara, kemudian saya lupa sambungannya, itu sulit sekali untuk saya menyambung kembali. Nah itu dia. Usia berapa Gurunda kalau boleh tahu sekarang ini? 79. Masya Allah. Subhanallah. Keberkahan usia yang umur yang begitu luar biasa dari Allah. Masya Allah. Izin, ada tamu. Izin, Guru. Terus ada lagi yang saya mau sampaikan, yaitu jalan. Ini Kristen bangga sekali bahwa Yesus adalah jalan, the way, the truth, and the life, kebenaran dan hidup. Itu mereka tidak tahu bahwa jalan itu adalah ajaran para nabi. Ajaran para nabi. Dan mereka mengatakan menurut Kristen itu yang jalan itu hanyalah Yesus. Tidak. Semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah jalan. Iya. Itu bangga sekali Kristen itu. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada itu. Itu kena kepada semua nabi. Bukan hanya Yesus. Itu kekeliruan mereka. Iya. Bisa jadi ucapan itu, akulah jalan, akulah kebenaran, tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu berlaku bagi orang-orang yang ada pada zaman itu. Bisa jadi itu seperti itu. Bukan dari zaman itu, dari zamannya Yohanes Pembaptis itu sudah yang berseru-seru di gurun, luruskan jalan. Itu jalan itu ajaran Kristen, ajaran Yahudi yang kelompoknya para nabi itu. Iya. Masya Allah. Jadi beliau ini sahabat-sahabat sekalian, strata pendidikan beliau ini sudah sampai prof. Beliau ini adalah seorang profesor yang kemudian keilmuannya itu banyak digunakan, termasuk saya sendiri menjadikan referensi beliau itu sebagai kajian, termasuk Kodonditan juga itu banyak mendapatkan materi, kesimpulan materi kristologi itu juga kisi-kisinya salah satunya bersumber dari guru kita ini. Masya Allah. Selamat pagi. Jadi ini satu lagi saya sampaikan, ini penting ini. Ini ada di dalam buku The Decline and Fall of the Roman Empire.
pudarnya dan runtuhnya kerajaan Romawi. Di halaman 655. Saya bacakan. And 6 legislator of transcendent brightness, dan 6 pembawa hukum have announced to the world, to the mankind, telah mengumumkan kepada umat manusia the 6 successive revelation, 6 pesan-pesan dari Allah, the of various rights, dengan bahasa yang berbeda-beda, but one immutable religion, tetapi satu agama yang utuh. Ini tolong ini diperhatikan. Dikatakan ini 6 pembawa hukum membawakan ajaran untuk agama yang sama. The authority and station of Adam, otoritas Adam, Nuh, Abraham, Moses, Kristus dan Muhammad, Isa dan Nabi Muhammad SAW. Rise in just gradation above each other. Dari 6 pembawa hukum, yaitu Adam, Nuh, Abraham, Moses, Yesus dan Muhammad, rise in just gradation, datang silih berganti above each other, terhadap yang lainnya. But whoever hates or reject any one of them, tetapi ini perhatikan, tetapi barang siapa yang menolak atau membenci salah satu daripada mereka ini, dikategorikan sebagai orang kafir. Orang kafir yang menolak Nabi Muhammad adalah orang kafir. Yang menolak Isa atau Yesus orang kafir. Yang menolak Musa adalah orang kafir. Jadi harus diterima semua itu Nabi. Ini adalah dari Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, halaman 655. Jadi kalau sejarawan dunia ini tidak lengkap kenabian dan agama di dunia ini tanpa Nabi Muhammad SAW. Oke. Selamat pagi, selamat Natal dan tahun baru. Selamat pagi. Shalom, selamat Natal dan tahun baru. Selamat. Ya. Apa kabar Hot? Selamat Natal dan tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Blender. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Ustadz Sanihu Munir. Iya, selamat Natal Bunda Rahma, shalom. Oh, kau siapa pula? Itu pastor. Itu kan sudah meninggal itu yang fotomu itu. Mana kau ambil itu? Sudah meninggal itu. Iya, siapa itu Bun? Meninggal siapa? Itu pastor itu Gurunda ini yang gambarnya nih, yang si yang lawan lambe dan bilang ada mau yang Gurunda mau ganti dengan kulkas bekas. Bekas, iya bekas. Pastor Ben kan? Pastor Ben kan? Iya, udah meninggal itu Gurunda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita karesting Gurunda, kenapa dibacanya? Iya, enggak apa-apa. Untuk mengingati Pastor Ben. Oh, meninggal beliau. Iya, ini Pastor Ben. Ini lama nggak nampak dia. Sakit apa beliau itu? Ya, saya nggak tahu Bang. Iya, kanker tenggorokan apa itu ya? Enggak ada, bukan itu. Tumor di kapan? Kenapa kau tahu ke kawan? Tidak saja ada di grup.
Bunda Rahmat. Jadi apa aja Peng gara-gara sakit apa? Ya, mungkin karena Tuhan Yesus sayang dia. Yelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sakit bangunnya, tenggorokannya baru udah sampai ngomong awalnya tuh nggak bisa ngomong dia. Ya, Bang Ilyas, ada yang mau disampaikan Bang tadi? Ya Bang, tadi saya masuk liftnya orang yang lagi itu di gereja. Dia bilang agama kasih, terus saya komen, kasih dari mana? Bilang gini aku. Terus dia ngomongnya kalau agama Tuhannya nggak ada ya, cuman gimana? Dia mau ngancam saya, katanya mau dilaporkan gitu. Terus Abang di mana? ini aku SS Bang, aku mau kirim biar aku dari Jawa Timur. Enggak, maksudnya tadi abang di mana rupanya narasi kayak gitu? Ya kan aku kan lihat kalau malam itu saya lihat live Bang Zuma di YouTube itu. Saya aku mau DM aja ada Bang, mau kirim fotonya gitu. Soalnya saya nggak bisa menjelaskannya gitu. Jadi begini Bang, kalau nggak ada belum mumpuni berdiskusi, jangan naik di Komal Karesteng. Jadi Bikin sakit aku nggak perasaan. naik sama aku di bawah, aku tapping di bawah itu. Oh, terus kenapa mau dilapor? Enggak ada, dia kan bilang Allah itu. Aduh. Udah lanjut aja ke Pak Abigail, silakan. Iya. Silakan Abigail, kau belum sadar rupanya Abigail. Iya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tukang Abigail. Saya mau tanya dulu. Tanya mau ke Gurunda. Ada komal saya ini namanya komal Kristen. Abigail, saya tanya dulu kau ya. Ketika Ustadz Yahya Waloni meninggal, karesteng itu pada itu Ustadzmu ini. Padahal itu kan sudah ajalnya, sudah waktunya dipanggil Sang Maha Kuasa. Nah kau itu meninggal pastormu itu siapa yang ini? Nggak ada tuh yang menghujat-hujat. Itu namanya Kita sadar bahwa itu sudah ajalnya. Itu namanya politik agama. Politik agama pula. Silakan bertanya lah kau. Iya, jadi saya tidak ada di bagian itu. Aku nggak ada di bagian politik agama ya. Aku ini netral. Netral. Apa itu politik agama Bang? Kalau di Islam itu politik agama itu nggak ada. Iya. Ilmu politik iya, tapi politik beragama itu di Islam nggak ada. Islam itu lurus, menyatakan hak itu hak, batil batil. Yang biasa menggunakan politik di dalam beragama itu yang selalu menggunakan istilah-istilah untuk menjebak orang lain, yaitu politik dalam beragama artinya mempolitiki seseorang untuk kemudian orang itu terjebak dalam sebuah kebinasaan yang kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu. Seperti itu adanya. Contoh misalnya ketika asal usulnya menyembah kepada dewa tapi kemudian ditutup-tutupi dengan nama Allah atau Allah. Nah, itu politik di dalam beragama sehingga orang bisa terjebak dalam keadaan tidak memahami bahwasanya Allah yang dimaksud itu sebenarnya adalah dewa atau theos. Betul sekali Bang Billy. Ini ada pesan untuk Bang Billy. Pesan Nama saya juga dirubah jadi Billy, ini juga politik agama ini. Bang Suma. Iya. Ada pesan dari Bang Billy. Katanya Bang Billy lilin 7. Kau bicara sama Suma, kau naik di komalnya. Langsung dibilang Bang Billy lilin 7. Abigail, kau tanya itu Suma. Nanti minggu depan dia mau dibaptis di hadapanku. Dari situ aja kamu politikmu kurang ajar banget. Saya nggak mana ada pernah cari Belilin. Tuh apa sih cari dia? Lah, kan Bang Suma kan pernah bilang kau panggil ke sini pendeta kamu. Jadi aku panggil pendeta. Oh, Belilin itu sudah jadi pendeta. Ya, iya, bagus. pendeta TikTok, sebatas TikTok. Di luar TikTok pendeta. Iya. Cuma di TikTok saja.
Ya udah panggil lah ke sini kalau memang dia mau berdiskusi. Oh, dia sudah jelek-jelekan namanya Bang Suma di apologet Kristen. Dia bilang itu Bang Suma akan mau bertobat. Iya. Mungkin katanya nanti dia di mana ada kalau Bang Suma berani. Iyalah, suruh aja ke sini Bang. Kata dia selalu dia di mobil. Sama kau aja lah. Abigail sama kau aja lah. Kenapa kau nggak berani? Hah? Ini Bang Billy itu dia gak bisa dia tinggal ke mobilnya. Soalnya mobilnya Kau itu bela lah mahal. firman Tuhan itu. Tuh kau bela. Jadi ya Billy Lin itu sibuk sekarang perang argumen dengan yang beda sekte gitu. iya karena pendapatnya kan berbeda-beda pendapat. Ya kata juga Bang Billy. Dia sibuk itu untuk memerangi yang beda sekte. Soalnya juga Bang Billy nih dia semangat kalau ada wanita, ada perempuan naik. Semangat Giliran sih. Iya, giliran laki-laki Nggak semangat. bukan nggak semangat. Apa Ji? Dong ya. Iya. Itu bagus, itu normal. Kalau yang naik laki-laki dia jadi loyo, kalau dia naik perempuan dia jadi kuat. Itu strong namanya, itu normal. Kalau kau ya, kalau laki-laki yang naik semangat kok. Bukan masalah tuhnya kan orang kan kita sekali ini Bang Billy bahwa Bang Billy ini lale. Iya kan? Kita sekali ini Bang Billy ini lale. Masa jadi dia selalu birahi gitu kalau sama betina. Iya, ya. Masa orang generasi. Aduh, Bang Billy kasihan banget. Iya, kamu suara saya nih, kamu rekam suara saya. Iya, tapi janganlah kau bilang gitu. Kau ceritakan orang itu jelek itu. Emang kenyataannya udah banyak nggak ikuti dia. Mana dia naik mobil, lagi pula mobil cicilan nggak dibayar. Apa pula mobilnya orang kau bahas di sini? Beda memang sama Bang Sumo selalu nggak menyombongkan harta atau kendaraan. Aduh, apa pula yang disanjung ini? Kalau Bang Billy itu kan dia menyombongkan mobil. Biar nggak digas nih. Biar nggak digas ini ya. Kok kesanjung pula mau cuma dari Bililin. Cuman kau nih. Dia suka sama aku, Bang Blandar. Dia ini kurang satu on, Bang Blender. Kurang satu on ya, kurang satu on. Oh iya dulu kurang satu on ya, yang hidungnya kembang itu ya, kembang. Ketawa dia. Tapi saudara Abigail ini anaknya baik kok. Tidak pernah makan sabun. Iya kan Abigail? Enggak, aku tanya Bang Sume ini kan keluarganya Pak Yusuf Kalla. Saya juga keluarganya Pak Yusuf Kalla. Jadi kita keluarga. Mati ya. Satu rumpun gitu Pak. Iya. Makanya kenapa kita beda agama tak? ya, Kenapa kita ikuti? Mungkin karena Faktor apa? Kawin dengan faktor perkawinan kan? Oh gitu. Jadi kita jadi keturunan. Ya. Waalaikumsalam. Tapi bukan cuman beda agama kan? Iya, beda agama tetap. Oh, bagaimana kalau kita samakan agama kita saja? Mesti harus diperbincangkan itu adat ke adat. Itu. Larinya ke adat juga rupanya. Iya. Karena adat kan nggak bisa berbicara kalau nggak potong kerbau atau babi. Harus potong. Begitu. Iya. Kalau di Toraja, Abigail ini di mana di Toraja? Di Sidrap? Ya. Di mana Ki kalau di Toraja Ki? Di Sidrap? Kalau saya itu di Toraja kadang-kadang di Pindrang. Mana ada mamaknya Gurunda, mana ada mamaknya cerai mamaknya dengan bapaknya. Jadi dia ikut mamaknya ke Resteng, Manado. Katanya waktu itu orang Toraja dia. Kamu caranya Bunda Ahmad. Apa Manado.
Teh tahu Kau aja bilang. Toraja. Kau bilang madado ko. Teka mo Solat tak dia mai teh. belum bolong. Solat tak dia Toraja. Samanya kita ini anak-anak ambek. Kita ini satu Sulawesi, Bunda Ahmad dan Bang Suma. Cuman beda Tuhan kita kan ya. Iya. Tapi satu tujuan, ke surga. Iya. Oke, Beda surga. Beda surga kita. Itu urusannya yang di atas. Bah, urusanmu itu. Enggak aja urusan di atas. Urusanmu. Iya. Sekian dan terima kasih. Saya pamit dulu ya. Lebih iya boleh. Bukan itu apa ya bukan deh. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum pula. Ini dia kembarannya dengan segar-segar. Oh segar ya. Iya. Cuman ini jarang nyerang beliau. Dulu menghujat dia. Iya pernah sih menghujat. Kalau udah sadar dia. Ya, Baron monitor. Baron. Hadir. Assalamualaikum. Kau ini sekarang mau bersahadat atau gimana? Syahadat di mana lagi? Kamu bersahadat Sahadat di sini aja. Kami semua bisa menyaksikan kamu sahadat. Jangan dimain-maini. Apanya yang dimain-maini? Sekarang coba. Enggak, kamu Baron, cobalah kau pastikan. Kau kalau memang masih Kristen, Islam, nggak usah. Komal Islam ini bukan seperti komal Kristen. Aku Kami Muslim. Muslim kepala bapak, kau tuh Muslim. Kau yang pasti. Jangan menipu-nipu. Aku tipu siapa? Nggak pernah aku menipu. Enggak, kau gini loh. Kalau memang kau masih Kristen, nggak apa-apa. Kita masih berteman, nggak ada masalah. Cuman kau jangan nipu-nipu kayak gini, jangan nyamar-nyamar, pura-pura. Tananya aku bilang assalamualaikum. Enggak, kau udah sadar atau belum? Aku syahadat lah. Kapan? Hari malas toh. Hah? Kapan kau sadar? Kau nggak ikut saksi. Iya, kapan? Di mana kau sadarnya? Suaranya seksi sebab. Di mana kau sadarnya? Salam kenal benar mas. Iya, salam kenal juga. Apakah Yesus utusan? Kau percaya Yesus utusan? Kau interogasi tadi. Ya, Yesus utusan. Yesus utusan, bukan Tuhan. Dia utusan ya. Jadi siapa Tuhanmu sekarang? Bapaknya Yesus. Kalau ada bapaknya Yesus, berarti ada anaknya, ada tantenya, ada opungnya juga. Bukan kayak gitu lah, nggak boleh gitu. Yesus tidak punya bapak, Yesus punya Tuhan. Janganlah kita bahas agama lain, agama aja kita aja. Boleh. Langsung ini ya. Kenapa? Kenapa Bang Suma tadi salah lagi dulu pernah ngomong sama aku Yesus itu beda dengan Isa tapi. Nah ini tadi bagus, sekarang ngunyah kelereng. Biasa aja kali. Iya. Tadi bagus. Sekarang ngunyah kelereng, giliran mau diskusi sama aku ngunyah kelereng. Tapi Abang Guru Dasuma dulu bilang Yesus beda sama Isa tapi kok sekarang sama lagi. Apanya itu? Yesus sama Isa. Yesus sama Isya. Nabi Isa. Nabi Isya. Ya. Isya billah. Isya billah. Kamu ini kenapa Baron?
Aku pernah naik Om Loading aku dikit. Aku cuma tanya kalau aku masuk Islam, aku bercita-cita ingin dapat 72 bidadari, boleh tidak? Aku langsung diludahi. Kenapa tidak? Enggak, aku situ kalau aku sama Loading diludahi dah. Oh, mungkin Anda di situ ngaku perempuan. Bukan. Jadi? Aku tanya baik. Jadi apa Dan? Apa itu Dan? Apa Dan? Saudara Barun ini mau bahas apa? Aku dengar tausiahnya Bang Sum aja. Oh, ya udahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru membaca tadi tentang kupasan Bang Zuma tentang Hari Mu'alaf Sedunia. Luar biasa. Itu penjelasan yang sangat-sangat praktis dan efektif. Sekarang kita tinggal menunggu kapan nanti Natal pudar dan Hari Mu'alaf Sedunia berkibar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah Abang. Gurunda insya Allah. Bang Suma. Iya. Tapi kalau kita pakai kalender Masehi, otomatis kita akui Yesus itu lahir. Ini kayaknya Dari udah mana ilmunya? Iya kayak Kalender habis Masehi dia ngomong. Dari mana ilmunya? Ilmunya di mana? Masehi itu Isa lahir. Mana? Itu kan kalau di Kristen itu namanya hari Tuhan, hari kelahiran Tuhan. Ya di Al-Quran mana ada kelahiran Tuhan? Kelahiran Isa ada, surah Maryam 33, aku tahu tuh. Oh iya mah biasa mah itu. Kalau cuman kelahiran Nabi Isa alaihissalam biasa di Islam. Iya bagus itu. Seharusnya kita rayakan juga karena di situ pada hari lahirku ucapkan hari selamat hari lahirku gitu kan. Gak ada umat Islam memperingati lahirnya Nabi Isa, itu gak ada. Harusnya adil nih sih, kalau Nabi Baginda Nabi Muhammad dirayakan, Isa juga dirayakan. Nah yang tercatat itu Nabi Isa yang ada hari lahirnya di Al-Quran, kalau Muhammad yang ada. Nabi Isa kan? Nabi Isa diceritakan lahir karena dianggap Tuhan. Segala sesuatu yang lahir itu bukan Tuhan. Itu untuk menepis sanggahan bahwa ada Tuhan lahir. Menurut saudara Baron ini bisa enggak Tuhan itu dilahirkan? Tuhan lahir. Tuhan dalam artian apa dulu? Kalau Tuhan pencipta Kalau di Islam, kalau dalam Islam berbicara Tuhan itu cuma satu, nggak berbicara Tuhan dalam perspektif apa lagi. Tapi di Al-Quran kok ada itu. Kenapa di Al-Quran? Hawa nafsu juga Tuhan. Oh, orang yang melakukan aktivitas kehidupannya dengan bersandar kepada nafsunya. Maksudnya mempertuhankan, menjunjung tinggi nafsu, menjadikan nafsu sebagai pedomannya dalam hidupnya. Semua yang dia lakukan berlandaskan terhadap nafsunya. Itu mempertuhankan, artinya menghambakan diri kepada hawa nafsu. Nah itu berarti hawa nafsu juga Tuhan roh itu. Nah itu, betul itu. Oleh karena itulah kita nggak boleh mempertuhankan selain daripada Allah. Termasuk mempertuhankan hawa nafsu itu nggak boleh. Apalagi mempertuhankan makhluk yang keluar dari kubur. Itu nggak boleh. Betul itu. Nah, boleh. Jadi jangan berlaku musyrik. Ya. Gitu. Yes, itu sih Gurunda. Mohon maaf kalau ada yang salah. Jabe mulai jabe lame-lame ya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Sehat-sehat Ki, selalu Gurunda ya. Iya, kita juga sehat-sehat Ki. Orang mana nikah? Bulan April aku mau ikut ada itu nikahan apa itu?
nikahan ada debater Islam juga di Makassar. Boleh Ki datang di Boleh Tonji. Orang mana kita? di dalam masjid. Orang di dalam masjid. Haji kita. Kita orang mana Ki? Orang mana Ki? Orang Toraja kah atau orang mana? Saya Medan, saya di Sisingamangaraja Medan. Apa tuh mai kau? Apa lagi? Nah, ngapa nasi? Gigi tinggal berapa Gigi? Gigi tinggal berapa Gigi? Baron Gigi. Gigi tinggal berapa? Tinggal. Gigi tinggal. Balon. Gigi tinggal berapa balon? Berunda semua. Ini berunda. Ini berunda. Itu kan lagi di kanan nikmat paling tertinggi itu kan melihat wajah Allah SWT ya. Ya, aku ditanya kalau melihat wajahnya berarti wujud itu. Gonte Gonte tidak dinas. Berani ke botol. Kalau lihat mukanya kan berarti ada wujudnya. Allah itu kan memang wujud. Allah itu wujud itu kan bahasa Arab. Wujud itu artinya ada gitu loh. Wujud itu artinya ada. Jadi ketika dikatakan melihat wajah Allah Azza wa Jalla, ini adalah bahwasanya kita sebagai hamba Allah akan melihat kebesaran Allah, melihat kemuliaannya. Tidak bisa kemudian kita mensifati sifat Allah seperti sifat makhluk, di mana kemudian bahwasanya melihat wajah Allah berarti melihat muka makhluk. Enggak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya gimana tuh? Ya, melihat kemuliaan kebenaran akidah Islam itu, wah ternyata selama ini yang saya imani itu adalah benar. Bahwa selama ini yang aku yakini bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah laisa kamitslihi syai', itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Akhirnya pada saat kemudian orang-orang beriman melihat kemudian wajah Allah, itu melihat kebenaran imannya. Bahwa ternyata Allah itu laisa kamitslihi syai'. Benar-benar Allah itu tidak serupa dengan apapun. Bukan melihat wajah Allah, melihat wajah wujud makhluk. Enggak. Itu enggak dipahami dalam Islam. Oh itu. Ya. Masuk apa itu? Pengetahuan apa namanya itu? Itu makrifat, itu lari ke makrifat. Oh iya. Bagus juga ya. Bisa lihat wajah tapi berwujud. Ya ini dia, inilah keindahan Islam. Makanya nikmatnya Islam itu di situ. Ketika dikatakan Islam itu benar, kaidah-kaidah yang Islam itu benar terkait dengan konsep bertuhan itu benar, maka ketika di akhir kehidupan dunia menuju kepada akhirat di jannah, orang-orang beriman itu melihat wajah Allah, melihat kebenaran Allah. Nah itu maksudnya. Gitu ya. Ya. Oke lah. Nantilah kita ketemu di sana, kita saksi sama-sama rame-rame lihat ya. Iya, kalau Anda sudah sunat baru bisa masuk ke situ. Sudah aku. Sudah. Alhamdulillah sudah Bang. Alhamdulillah. Karena hanya orang-orang kudus yang bisa masuk ke jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alex Muslim ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ya sedikit mungkin sama Gurunda. Assalamualaikum Bang Rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saja, ada yang terganjal-ganjal gitu. Saya bingung menjawab dari kawan Oten masalah ke eksistensi dari mulai lahir Nabi Isa alaihissalam sampai dia diangkat ke langit. Jadi eksistensi dia selama itu apa aja tuh Gurunda?
Kenapa? Eksistensi dari Nabi Isa alaihissalam sejak Iya. lahir, Iya. kemudian dia dewasa, apakah yang disebut Yesus itu, apakah dia sementara kawan di sebelah dia nggak mau disama-samakan Yesus dengan Isa. Mohon pencerahannya, Bunda. Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai eksistensi sebagai Muslim, Nabi Muhammad itu tahu dari mana tentang Nabi Isa? Kan Nabi Muhammad tidak hidup sesama dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Muhammad SAW itu kan tidak bisa membaca kitab-kitab selain Al-Quran. Tidak pernah baca Torah, nggak bisa baca Injil dalam bahasa di luar dari bahasa Arab. Itu kan Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab selain daripada Al-Quran itu sendiri. Artinya bahwa pemberitaan yang muncul kepada baginda Rasulullah ketika dikatakan zalika natsluhu alaika minal ayati wa zikril hakim, Nabi Isa alaihissalam dikisahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai bukti kebenaran kerasulan beliau dan peringatan yang penuh hikmat dalam Al-Quranul Karim. Artinya bahwa eksistensi Nabi Isa alaihissalam itu mutlak benar adanya karena diceritakan melalui pewahyuan dari langit. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika berita-berita tentang oknum yang datang dari manusia biasa diceritakan tentang sosok yang mereka sebut Yesus. Apakah cerita mereka itu benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan atau seperti apa adanya? Artinya bahwa ketika mereka mengatakan Nabi Isa dan Yesus itu beda, kita tidak boleh memaksa, harus sama. Kenapa? Al-Quran menceritakan ada dua sosok, Nabi Isa dan pengganti Nabi Isa. Di kitab mereka juga menceritakan beberapa sosok. Ada Yesus anak Maria, ada Yesus yang bukan anak manusia, dan bahkan Yesus sendiri menceritakan munculnya penyesat yang juga memakai namanya. Jadi tidak bisa dijadikan sandaran eksistensi Nabi Isa tolak ukurnya adalah Bible. Itu nggak bisa. Bible, Al-Quran justru datang untuk meluruskan cerita-cerita yang datang tentang Nabi Isa alaihissalam yang mungkin menurut pandangan kita ditulis berdasarkan ya hanya angan-angan. Jadi lebih eksis, lebih benar Nabi Isa alaihissalam dibandingkan yang di luar daripada Nabi Isa alaihissalam. Buktinya sederhana, Nabi Isa alaihissalam diimani oleh umat Islam. Nabi Isa alaihissalam yang diimani oleh umat Islam tidak pernah disandarkan kepada cerita-cerita di luar di luar daripada Quran. Sedangkan mereka yang menolak Nabi Isa alaihissalam, anehnya menolak Nabi Isa alaihissalam tapi menyandarkan istilah-istilah yang berhubungan langsung dengan Nabi Isa kepada sosok yang mereka sebut Yesus. Nah, ini yang aneh. Contoh, Yesus disebut menerima Injil. Nah, Injil ini Nabi Isa punya. Yesus diceritakan di dalam Alkitab. Alkitab ini Nabi Isa punya. Yesus disebut sebagai anak Allah. Allah ini Nabi Isa punya. Seperti itu, Bang. Ya, dulu kan ada istilah gereja Isa Al-Masih. Nah, itu dia. Udah nggak ada lagi kan. Iya, makanya. Modal congor kok cuma. Ya, nggak apa-apa, Bang. Daripada modal imani saja. Baik. Terima kasih, Bunda. Minimal apa yang saya sampaikan ada datanya kan gitu, Tunggu Bang. Bang Alex, biar saya ngomong sama dia. Yuk, tunjukkan. Silakan. Akhlaknya Bang baru naik. Ya Bang Alex terima kasih banyak ya. Ada yang mau disampaikan Terima kasih. Biar saya monitor di bawah. Oke Bang Alex terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Gigit ini Kristen atau Muslim? Dari narasinya udah ketahuan, nggak perlu ditanya. Ketahuan. Iya. Silakan mau diskusi apa? Ayo, Bima. Akhlaknya diperlihatkan dong. Nabi Isa Assalamu itu mana buktinya? Yuk, mana Bibelnya? Kau bilang. Nabi Isa alaihissalam itu kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Isa alaihissalam datang menceritakan tentang Injil kan gitu ya Bang ya. Itu Al-Quran saya yang menarasikan itu Bang.
Iya, Lalu mana kemudian Injilnya? Tunjukkan. sabar dulu. Ya, tunjukkan Wa sekarang, yu'allimuhumul tunjukkan dulu. kitaba wal hikmah wat Saya tidak- Tawrah wal Injil. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, diceritakan tugas beliau adalah menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi menyembunyikan kitab-kitab terdahulu. Nah, mungkin menurut pandangan saudara, nabiku Iya, salah. dalilnya sekarang. Oke, Dalilnya baik. mana? Saya baca dalilnya, Bang, ya. Di dalam Al-Quran diceritakan kemudian, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi Nabi kami, Nabi Muhammad telah datang kepadamu untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kamu sembunyikan, kata Quran. Kan gitu, Bang. Nah, sekarang Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad datang menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan. Nah, kalau Al-Quran ini keliru, berarti Injil itu ada. Tapi kalau Al-Quran ini benar, maka Injil itu tidak ada. Boleh nggak saya mencari dan bertanya kepada saudara, mana Injil Yesus, Bang? Yang diceritakan dalam Markus 1 nomor 14. Sebenarnya Tolong tunjukkan saya yang Injil bertanya Yesus. sama kamu. Injil yang kau bilang Isa As-Salam itu mana ada? Buktinya mana? Al-Quran Tunjukkan sama mengatakan, saya. Al-Quran Saya mualaf mengatakan, nanti Zuma. Saya mualaf nanti. Yuk tunjukkan sama saya. Yuk. saudara, Injil yang Ya. dibahas dalam Al-Quran itu adalah ketetapan Allah yang diberikan kepada Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel. Berarti pemiliknya adalah Bani Israel, bukan saya. Inilah kau Zuma. Kau sekarang ditanya ketika tanya. sekarang ketika Anda meminta kepada saya, kan aneh gitu loh. Injil itu kepada Bani Israel, bukan kepada saya. Bang. Waduh, di Al-Quranmu sendiri kalian disuruh belajar sama kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran saya menceritakan bahwa Injil itu sudah disembunyikan. Juma. Nah, sekarang kalau Injil itu tidak disembunyikan, pasti abang ini bisa menunjukkan Injilnya Yesus. Boleh nggak saya minta Injilnya Yesus mana, Bang? Bukankah buku Al-Quran kalian disuruh kalian mempelajari Alkitab Oh, nggak ada begitu, nggak ada. Saya buka ayatnya. Iya, silakan. Iya, boleh, silakan. Saya buka. Silakan, abang. Kamu yakin? Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Kalian disuruh belajar. Silakan Anda tunjukkan dalilnya di mana kami diperintah belajar kepada kitab-kitab sebelumnya. Di mana dalilnya? Ya. Iya, tunjukkan. Ayo, semangat, Bang, semangat. Belajar sama kitab-kitab sebelumnya. Iya, silakan tunjukkan dalilnya. Ayo. Silakan. Mana dalilnya? Silakan. Makanya kalian cuma ini kalian jangan segitu percaya aja, abang. sama cuman begitu aja. Iya, begitu justru aja. Kalian percaya sama kitab-kitab. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Apa? Celakalah orang yang menulis kitab sebelum Al-Quran. Celaka. Jadi Al-Quran justru mengatakan celakalah orang yang menulis kitab sebelum Al-Quran, abangku. Sekarang Anda menuduh kami disuruh untuk belajar. Gimana kami mau belajar? Tidak ada perintah seperti itu. Ini dalam 1000 Al-Quran, orang Bang. yang nonton ini. Kau yang menyesatkan Islam. Sekarang Anda menuduh kami disuruh belajar kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Iya. Iya kan ya? Mana dalilnya? Anda nggak bisa tunjukkan Kau kepada disuruh kami. imani. Ya. Kalau beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, betul kami beriman kepada Torah, kepada Injil, ya betul itu. Iya. Tapi bukan beriman kepada buku Lukas, buku Markus, Galatia, Filipi. Bukannya justru Al-Quran itu tau nggak buku dongeng sebenarnya itu. Oh iya. Anda bisa baca? Ngapain awak baca? Oh iya. Jadi Anda mengatakan sesuatu yang Anda sendiri nggak tahu. Bagus itu. Kembangkan, abangku. Kembangkan. Sebenarnya kalian itu gimana ya? Hanya tahu membaca, imani aja. Tahu Kalau membaca, Anda tahu membaca nggak? aja. Anda tahu membaca nggak? Kitab Torah Anda tahu baca? Tahu dong, ya. Oke. Coba bacakan saya kitab Torahnya orang Yahudi. Kami diajari untuk memahami, tahu kau, ya? Oh. Kami diajari memahami. Iya. Coba kita uji, Bang, boleh ya, Bang, ya? Iya, betul. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Apa yang Anda pahami di situ, abangku? Jelas kami pahami dong. Beda kalian, hanya tahu membaca. Tapi Enggak. Coba. Jangan kami nggak paham. Anda lah yang paham. Jangan salah kau Juma. Oke, ketika Yesus mengatakan banyak hidup umat kekal Islam. itu
Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Maksudnya apa itu, Bang? Yang harus dipahami di situ apa, Bang? Hanya bisa Untuk baca mendapatkan Al-Quran, hidup tapi tidak kekal, tahu isinya. memahami Tidak tahu Yesus sebagai artinya. utusan Tuhan atau memahami Yesus sebagai Tuhan? Ada artinya, ya. Banyak Islam tokoh. Jangan bicara sendiri, abangku. Jangan berlandaskan kebencian, abang. Kami hanya ingin tahu pemahaman abang ini ketika Yesus mengatakan hidup kekal. Hidup kekal itu kan masuk surga, Bang. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Pertanyaan saya, Bang. Satu-satunya Tuhan yang harus dikenal itu yang mana, abangku? Jawab. Yang penting bukan Allah, ya. Yang satu itu yang mana, abangku? Oh, membaca aja kan nggak tahu. Yang satu itu yang mana, Bang? Yang satu itu yang mana, abangku? Ayo, abangku yang ganteng. Pastinya bukan Allah. Iya, saya tidak tanya itu. Itu kan sudah ditolak Allah itu oleh saudara kan ya. Yang saya tanya, di abad pertama Yesus memperkenalkan satu Tuhan yang benar-benar satu Tuhan itu yang mana, Bang? Satu Tuhan yang mana? Bukannya 72 kalian ada bidadari. Berat, Bang, ya, berat. Jadi sudah nggak ngerti Ibrani, nggak ngerti bahasa Yunani, nggak ngerti bahasa Aram. Yang kedua terjemahan pun Anda nggak ngerti gitu. Saya dari kamu. Jadi gimana? Ibrani tidak paham, Aram nggak paham, Yunani nggak paham, bahasa Indonesia pun nggak paham. Jadi Anda beragama ini, agama apa ini namanya, abangku? Agama apa? Saya bertanya. Yesus mengatakan hidup kekal itu, kalau mengikuti nabi palsu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Nah, satu-satunya Tuhan yang dimaksud engkau di situ siapa, Bang? Tahu nggak, abangku yang ganteng, abangku yang baik hati, saudaraku yang saya kasihi, satu-satunya Tuhan yang ingin dikenal untuk memperoleh hidup kekal itu siapa, Bang? Ayo. Ibrani sudah nggak paham, Aramaik nggak paham, bahasa Yunani nggak paham, Indonesia juga nggak paham. Terus Anda mengatakan kami bukan umat hafalan, tapi kami umat paham. Maksudnya apa yang Anda paham? Apa yang Anda paham, abangku? Sempak bolong gitu yang Anda paham? Ah, bolongnya di belakang apa di depan ini? Ayo. Semangat belajar. Komit kau. Ya, semangat belajarnya, Bang. Inilah kalau Islam, tahu di rumah Islam kita sering dimiliki. Aduh, jangan cuman memaki. Jangan memaki, Bang. Kalau mau memaki di tetangga aja, di tetangga. Anda keluar dari kamar, keluar dari rumah, Anda maki di tetangga Anda itu sudah dapat lawan. Kalau di sini nggak usah maki. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, satu-satunya Tuhan yang benar yang harus dikenal Bani Israel itu yang mana, Bang? Kalian itu Tuhan. Ya Allah ya Karim. Ini kenapa ini? Tuhan dari. Waduh. Aku kasih napas kau, Bang, di sini, Bang. Nggak bakal. Kebencian aja yang ada dalam hatimu, Bang. Sebegitu bencinya kau kepada kami umat Islam ini. Pertanyaan saya sederhana, lu. Berdasarkan pernyataan saudara, umat Islam itu nggak paham. Yang paham Anda itu. Saya bertanya, hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Nah, satu-satunya Tuhan yang mau dikenal ini yang mana, abangku? Ini bukan Allah. Ya Allah, Raja Iblis jangan. Terus yang satu-satunya itu yang Allahu Akbar, Masya Allah.
Afwan, untuk Iwan Villa di bawah, Muslim mohon ditahan untuk permintaannya, berat sekali. Kasihan Bang Blender. Mohon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau, bisa tidak saya bertanya di sini? Ya, kan kemarin aku dipaksa murtad sama mertua saya. Apakah saya dosa meninggalkan suami saya demi membela agamaku Islam? Saya tidak mau pindah agama. Bang Zuma? Iya. Ya, ini ada pertanyaan dari mamanya Desma, apakah saya dosa meninggalkan suami saya karena saya dipaksa untuk masuk Kristen gitu ya, mamanya Desma ya? Iya Kak. Ya, Enggak dosa. Meninggalkan kedua orang tua aja enggak? Iya. Demi kebenaran Islam. Kemarin ada yang mengusulkan memang kalau bisa sharing-sharing sama Bansuma, makanya setiap ada live-nya Bansuma aku ikut, tapi baru di sini saya ini bisa utarakan. Sampai saya mau agamaku mau dibeli lah dengan uang, dijanjikan lah untuk ini. Saya masih punya anak satu, dalam keadaan sakit pada waktu itu saya bawa lah pulang ke kampungku di Sulawesi. Dalam keadaan hari itu saya tidak punya apa-apa sama sekali. Saya ditolong sama Basnas yang di tempat suamiku untuk pulang ke kampung. Terus? Pokoknya aku dibilangin apa dalam imam itu pokoknya nggak ada lah bagusnya Islam. Saya pun nggak mau, maksudnya saya nggak mau banyak bicara karena aku dari lahir Islam, keluargaku ndak ada namanya Kristen. Suamiku sudah sebelum nikah sama saya, bukan saya yang paksa dia mualaf. Tapi setelah sampai di tempatnya orang tuanya, katanya trauma mualaf. Ya, makanya dia murtad. Dia tidak, makanya aku bilang, kau takut dosa sama kedua orang tuamu karena tidak ada penerus dalam keluargamu, tapi kau tidak pikir anakmu kayak apa ke depannya. Kau tidak takut dosa sama anak, kau telantarkan anakmu. Ya, jadi bagi kita Islam itu adalah harga mati. Akidah kita itu nggak bisa ditawar-tawar dengan apapun ya. Karena dunia ini kan sifatnya sementara. Perintah Al-Quran kan jelas. Perintah untuk menjaga diri kita dulu, lalu kemudian keluarga, wa ahlikum. Jadi kita dulu nih yang harus pertama kita selamatkan diri kita dulu. Apalah artinya kemegahan dunia, pangkat, ya dan seterusnya, kalau sifatnya hanya sifat duniawi saja. Jadi jangan takut untuk ngambil langkah. Kita kudu wajib memegang teguh akidah kita Islam. Mati pun taruhannya. Apatah lagi kalau cuman sekedar ancaman-ancaman dan seterusnya. Jadi saya mendukung sahabat saya ini untuk berpegang teguh kepada agama Islam. Kalau masalah suami, ya itu hanya sifatnya duniawi, apalagi beda akidah. Iman yang harus lebih dulu dikuatkan. Masih banyak kok laki-laki lain yang seakidah dengan kita, yang ya bisa jadi Allah tunjukkan jodoh yang lebih baik. Ibu sama suaminya masih serumah? Masih. Mamanya Desma. Sinyal mungkin.
misionaris lagi nih Oten. Waduh, ngeri kali Oten nih, Bang. Bang Putra ini Putra si ini sebelahku. Nangis dia. Misionaris ini Oten nih Putra nih. Misionaris itulah ya teman-teman ya. Ya. Harus kita sopan ya, kita orang Kristen tuh enggak terlalu menyakiti hati orang Islam gitu. Udah dari sananya gitu. Dari sananya Tuhan kami kalian pakai dengan bahasa yang tidak pas di kitab kalian tuh udah nyakitin kita. Ya, kalau Tuhan kalian punya Tuhan, ya pakai aja nggak apa-apa. Sebab itu semua baik ya Bang semua. Maksudnya apa ini Bang? Katanya Tuhan kita pakai Tuhanmu. Gimana? Kita kan sembah Allah, bukan sembah Allah gitu. Karena bahasa Indonesianya Allah, yang jelas Allah. Iya, itu nyatanya Allah. Kan abang bilang ALLAH itu bukan bahasa Indonesia Banggo. Alamak, itu adalah huruf Latin dari nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam dengan sebutan Allah. Sudah nggak zaman lagi kita memperbodoh diri gitu. Tahu mengerti bahasa Palestina dengan bahasa Indonesia enggak? Jangan Palestina pula, Palestina gimana bahasa Palestina? Maksudnya apa ini? Apa sih susahnya untuk jujur? Gitu. Latin ALLAH itu adalah bersumber dari bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Iya, sudah sadar toh Bang Suma? Berarti begitu sih. Aku pula yang ditanya. Ya udahlah, aku sadar. Iya betul. Iya. Itu semua bisa terjadi. Kenapa teman-teman sekalian? Karena ketika kita sampaikan kebenaran itu, kata Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Itu jawaban mereka. Apabila diajak mereka kemudian untuk menuju kepada apa yang diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, mereka menjawab tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Sudah jelas-jelas di situ huruf ALLAH itu menuju kepada Allah, mereka akan menepis tidak. Itu beda, bukan Allah tapi Allah. Itu senantiasa akan mereka goyangkan lidahnya untuk menghindari kebenaran itu. Kenapa mereka seperti itu? Walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wala yahtadun. Nah ini yang terjadi. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun yang tidak, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Kalau ditanya neneknya orang ini, Putra, nenekmu namanya siapa? Putri. Nenek Putri, kau menyebut Tuhanmu itu dengan sebutan Allah, itu informasi dari mana? Enggak tahu juga. Oh, ikut-ikutan aja dengan tetangga gitu. Begitu bertemu dengan para apologet Islam menjelaskan tentang konsekuensi penyebutan nama dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan seterusnya, ternyata Allah ini tidak pernah berubah. Sedangkan yang berubah itu Theos, berubah menjadi Allah. Nah, Allah di Indonesia dipakai oleh saudara kita Kristen itu rupa-rupanya karena berlandaskan terhadap ucapan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan ditolongkan oleh keinginan yang luhur supaya terima kasih Bang Suma. Nah, ternyata itu merujuk kepada sembahan mayoritas penduduk Indonesia gitu loh. Bang Suma, yang saya mau tanya gini Bang Suma, kan diartikan sebagai Tuhan sesuai perjanjian terhadap bangsa Israel tentang tanah perjanjian keluar dari Palestina. Terus ya gini Bang Suma, kebenarannya itu datangnya dari mana, dan tempat tinggalnya orang-orang yang di zaman Abraham itu sekarang tinggalnya di mana, tentang tanah perjanjiannya itu di mana, semuanya itu di mana. Karena itu kekal, tidak bisa seorang pun dari bangsa lain untuk
mengambil dari situ yang sudah diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel gitu. Ya, apa yang Anda pertanyakan ini maksudnya apa? Ya, maksudnya tadi kan tentang bangsa-bangsa, tentang perjalanannya sesuatu orang-orang benar gitu. Yang tentang penggenapan hukum Taurat dari tanah perjanjian sampai ke tanah kelahiran. Hah? Oh, Bang Suma belum mengerti juga ya. Kalau dalam kaidah Islam, Abang, dalam kaidah Islam. Bang lahir kan di ini aja di Maluku. Abang nih orang Maluku. Orang NTT saja, bayangkan aja. Ya, orang NTT, saya orang NTT. Nah, terus? Jadi abang ini mendapatkan suatu perintah dari abang punya bapak nih. Kau akan pulang ke tanah kelahiran engkau dan engkau akan menetapkan diri di sana dan engkau akan melahirkan dan beranak cucu. Berarti itu abang harus kembali ke tempat kelahiran abang atau tenang di tempat orang gitu. Tanah perjanjian tentang nenek moyang gitu. Ya, kalau dalam kaidah Islam itu jelas, kami di Islam itu bagaimana Nabi Musa alaihissalam diperjanjikan oleh Allah melalui petunjuk Torah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya Bani Israel dijanjikan negeri yang indah, diberi petunjuk oleh Allah kepada mereka. Lalu kemudian mereka ingkar terhadap Nabi Musa alaihissalam. Itu di Islam jelas kok, jelas dalam kaidah Islam. Terus apa hubungannya dengan benar tentang penggenapan Mesias di setiap agama? Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah ketika berarti kemudian Mesias ini dianggap Tuhan. Bang Suma berarti benar ya, di Islam juga ada tentang ceritanya Yesus Kristus ini yang diurapi, yang diberikan kekudusan ini. Nabi Isa alaihissalam diceritakan sebagai Al-Masih di dalam Al-Quran, ya, sebagai jalan menuju kepada Allah kepada kaumnya Bani Israel. Kalau di agama Kristen, Isa Al-Masih lahir di palungan, di kandang domba. Kalau di Islam, Nabi Isa alaihissalam lahir di bawah pohon kurma yang udaranya asri, segar. Enggak ada ibunya enggak? Nabi Isa ibunya Maryam. Oh, Maryam. Diturunkan ya sama Tuhan, sama Yusuf. Enggak. Kalau di Islam ibunya Nabi Isa itu wanita suci, bukan wanita yang ternoda dengan bertunangan, mau diceraikan. Ibu Maria ya, benar ya? Iya. Berarti nggak jauh-jauh nih kita nih. Berarti orang Israel dengan orang Palestina nih saudara juga ini. Iya. Saudaraku, Bang Suma. Aku udah datang nih. Terus? Ya udah, kita imanin saja kita. Iya. Israel dengan Bani Ismail itu saudara. Yang jadi masalah ini Kristen. Kristen ini dari mana, Bangku? Saya juga tidak tahu Islam juga dari mana, sebab kan saudara kan Palestina dengan Israel saja gitu. Kan kalau sama. Islam itu berasal dari keturunan Nabi Ismail. Kalau Yahudi berasal dari keturunan Nabi Ishak. Kalau Kristen berasal dari mana, Bang? Bukan Yahudi, bukan dari Daud. Itu semuanya kan cuman klaim Islam. Bahkan semuanya diklaim Islam. Kristen kan datangnya dari pas pembagian ini bahasa di apa? Pertanyaan saya sederhana loh, Bang. Menara Babel. Kalau Islam ini dari Ismail, kalau Yahudi dari mana? Kristen dari mana? Iya, dari bukan klaim orang Islam. Bukan klaim itu secara historik kok. Itu histori dari mana? Mana yang meriwayatkan hal seperti itu? Nggak ada. Kristen Israel kan nggak ada. Tak perlu riwayat pun tak perlu, abangku.
Kenapa? Iya, Karena kenapa orang semua Arab gitu? itu memegang teguh kemudian silsilah mereka kan. Itu jelas. Apakah Allahnya begini? Mana Apakah ada Allahnya yang menyembah Indonesia orang Arab? Kristen Mana dan ada orang orang Yahudi Indonesia itu sama dengan Allahnya Arab? Pun bangsa kita bang, nggak boleh sama-sama. Ya, kalau saya paham ya, bahwasanya pencipta langit dan bumi itu adalah satu-satunya pencipta, tak ada yang lain. Yang kemudian di dalam kaidah Islam diajarkan bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi mengutus para nabi, termasuk mengutus kepada kaumnya Bani Israel. Nah, tidak ada Itu dalam kitab suci kami. Kami berislam berdasarkan Al-Quran. Sama pun Kami itu berdasarkan Al-Quran. Kami beriman itu berdasarkan Al-Quran. Kristen itu roh. Pakai bahasa sendiri aja. Tapi kalau di agama Yahudi mereka tidak menyembah roh. Karena roh itu adalah makhluk halus, Bang. Ya, jangan Orang Yahudi tidak menyembah roh. Bukan zat. Nggak masuk sekian. Kalian jangan paksakan. Ya nggak ada yang maksa, nggak ada yang maksa kok. Ya memang seperti itu faktanya. Yang memaksakan itu yang mengambil kitabnya orang Yahudi, Bang, menerjemahkan kitabnya orang Yahudi dalam bahasa yang mereka suka, gitu, Abangku. Kalau di Islam jelas kok Al-Quran bagi kami ya sudah cukup Al-Quran itu. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atha minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Udah selesai, final kami. Ya, Final bagi Islam itu sudah final. Bahwasanya pencipta langit dan bumi yang kami kenal dengan sebutan Allah dulu memilih Bani Israel sebagai bangsa yang dipilih, dan Allah mengatakan inni ma'akum. Akan tetapi setelah itu kemudian mereka ingkar, bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka kemudian orang Israel ini menolak ketika ada ajaran Tuhan yang datang kepada mereka melalui para nabi. Contoh, jangan kepada iman Islam, contoh kepada Yesus yang datang kepada kaum Israel kan ditolak. Berarti Al-Quran Berarti Al-Quran benar dengan mengatakan bahwa Bani Israel itu gemar kali menolak utusan Tuhan. Nah, Yesus diterima nggak bagi kaum Israel? Kan ditolak, bahkan berupaya untuk membunuh. Hasil pembunuhan inilah yang melahirkan agama Kristen dari Barat. Kan jelas itu, Bang. Maka saya katakan bahwasanya Nabi Ismail berdasarkan silsilah Nabi Muhammad SAW itu sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Abraham sampai kepada Adam alaihissalam. Nyata betul bahwa dari keturunan Ismail itu melahirkan sebuah konsep beragama namanya Islam. Dari Ishak keturunannya disebut Yudaism. Nah, Kristen ini dari mana, abangku? Ya, dari saat pembagian bahasa ya, di kejadian lama sana. Kristen itu sudah dari lama ya. Karena kalau kamu tahu, Israel itu satu. Pembagian bahasa menara Babel itu mereka menentang Tuhan Allah, dan bahasa mereka terpecah menjadi ribuan bahasa. Itulah sebabnya kenapa kita orang Indonesia ada di sini. Dan kita tidak mengenal justru begini, Bang. Manusia tidak punya kebenaran dalam diri. Jika kita mengimani ajaran Islam, bangsa ini tidak akan bisa maju, Bang. Bangsa ini akan diseret mundur ke zaman batu, baik itu aturan-aturan. Makanya bangsa ini miskin dan bodoh. Iya, itu faktanya. Iya, gitu ya. Karena kita memang didoktrin, diseret untuk mempelajari dan belajar melakukan hal-hal di zaman batu, di mana Islam dimunculkan. Contohnya aja pakai batu. Contohnya kamu melakukan poligami. Kapan bangsa bisa maju menciptakan teknologi, bukan menghafal. Kami datang untuk menyampaikan hal yang Jadi kalau mau menciptakan teknologi itu kita harus jadi Kristen dulu, Bang. Ya gitu. Bukan. Terus gimana? Terus gimana, Bang? Untuk menjadi penganut ajaran poligami harus jadi Islam gitu? Poligami itu ya, Bang, ya? Jangan pakai bahasa luar. Ini Putra kenapa dia ini kok baterainya nggak mau habis dia? Apa lobetnya orang ini yang satu? Coba dikasih lobet dulu beliau ini. Dicabut baterainya dulu. Coba baterainya dicabut dulu yang satu ya. Saudaraku, Anda mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa maju. Tidak bisa maju kalau berislam. Alhamdulillah presiden kita belum ada yang Kristen, Bang. Dari sejak Indonesia berdiri, Kristen bisa jadi maju. Oh, apa dasarnya? Apa dasarnya kalau jadi Kristen presidennya Indonesia bisa maju? Dasarnya kita apa? Tidak diseret untuk ritual-ritual di zaman batu. Oh
nggak diseret, tetapi menyembah makhluk gitu. Kita masuk ke rumah ibadah menyembah kepada makhluk Begini, gitu. orang gitu ya, mau Bang, ya? menyembah apa saja boleh Zuma. Mau menyembah Jadi sendal kalau presiden boleh. kita ini sudah Kristen, kita Indonesia ini akan disuruh menyembah kepada bukan saman batu, yaitu menyembah kepada anak orang gitu. Itu maksudnya. Begini Zuma, orang mau menyembah pohon, mau menyembah sendal jepit, mau menyembah gardu listrik, itu nggak masalah. Asalkan Tapi kan ketika menyembah Anda gardu menuduh listrik, Indonesia setelah terbelakang kamu karena buat menyembah orang kepada lain, itu Allah yang kan gitu. Dan Anda mengatakan ketika menyembah kepada selain daripada Allah akan maju Indonesia ini, yaitu menyembah kepada anak orang yang menjadi korban sembelihan yang dibunuh oleh orang Roma, kan gitu maksudnya kan? Indonesia akan maju kalau Indonesia menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan, begitu maksudnya. Supaya modern, maka Indonesia harus menyembah kepada makhluk kuburan. Supaya Indonesia itu modern, supaya Indonesia maju, supaya Indonesia itu berkembang, maka Indonesia harus meninggalkan ajaran paganisme, menuju kepada ajaran menyembah makhluk yang merangkak yang keluar dari kuburan. Begitu abangku? ya seperti inilah pola pikir orang beragama. Semakin beriman maka akan semakin bodohlah kita. Loh kok jadi curhat? Tadi katanya Islam membuat Indonesia tertinggal. Kan begitu. Nah, saya katakan kalau Indonesia tertinggal, faktanya Indonesia sudah beberapa presiden, semuanya Islam gitu loh. Dan semakin hari Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin makmur, Indonesia semakin sejahtera. Kalau Anda merasa Indonesia tidak maju, mungkin Anda aja yang mundur. Kami orang Indonesia merasa maju setiap saat. Indonesia selalu maju, Indonesia semakin sejahtera, presiden kita semakin wow keren kali. Nah sekarang kalau Anda merasa mundur di negara ini, lalu kita ingin presiden itu mengajak kita menyembah kepada makhluk kuburan gitu, biar Indonesia menjadi maju. Terus meneladani itu Nabi cabul itu diagungkan di Nusantara begitu. Wah. Siapa yang dicabuli nabiku, abang? Perasaan yang ada adalah di agama Anda yang pernah melakukan pencabulan terhadap Tuhannya dengan menelanjangi, mengambil kemuan pakaiannya, lalu menggantungnya, lalu yang kelihatan cuma tinggal sempak. Maaf saya, bang. Maafkan saya. Setahu saya yang disebut cabul itu ketika mempertontonkan sesuatu yang tidak seharusnya dipertontonkan. Belum pernah saya menemukan ada foto Nabi saya yang tinggal sempak doang. Nah sekarang kalau Anda ingin melihat Indonesia maju harus menyembah kepada makhluk yang tinggal sempak, lalu Anda mengatakan itu adalah sebuah kemajuan. Waduh, gimana ini ceritanya? Anda mengatakan Nabi saya cabul, tapi tidak ada data. Tapi kalau saya melihat Tuhan Anda di beberapa tempat itu benar-benar cabul karena tinggal sempak doang, bang. Maafkan saya kalau saya keliru ya. Mungkin ini pandangan saya pribadi. Saya tidak tahu kalau di gereja Anda mungkin dia menggunakan pakai jaska, disalib atau menggunakan piyama, atau dia menggunakan baju terusan. Wallahu alam bisawaf. Tapi yang saya tahu di rumah teman saya tuh yang Kristen, mohon maaf nih, ini fakta. Saya melihat dia menggunakan hanya secari kain bagian itunya doang. Nah kalau Nabi saya dikatakan cabul, apa dasarnya? Dia tidak pernah mencabuli orang. Dia tidak ada fotonya yang menggunakan pakaian bugil. Tapi kalau abang, ya maaf. Mungkin saya keliru. Mungkin patung yang ada di tempat abang mungkin pakai daster, atau pakai sarung, atau badannya dibungkus kain karung goni mungkin. Tapi yang saya lihat cuman tinggal sempak doang. Mungkin saya salah ya, maafkan kalau saya salah. Saya mau tanya nih sama teman-teman yang ada di sini. Pernah nggak kalian melihat seperti yang saya lihat bahwa ada Tuhannya teman kita yang modern ini, yang tidak tertinggal zaman ini, yang menyembah kepada sosok berbentuk manusia dan menggunakan sempak doang? Atau cuman Bang Suma yang pernah melihat yang begitu? Saya jujur bertanya. Lihat, aku lihat. Oh, saudari saya juga melihat. Bunda Rahma pernah lihat juga? Katanya kalau mau maju Indonesia ini harus menyembah kepada makhluk yang begitu, yang tinggal sempak doang digantung di ini. Iya, terus memuja Nabi amoral. Amoralnya yang mana, bangku? Setahu saya amoral itu adalah
yang amoral itu dia Tuhan Maha Pencipta, Maha Besar, Maha Dahsyat, tetapi kemudian turun ke bumi pecahkan perawan orang hanya untuk sekedar menjadi manusia. Saya melihat lebih hebat malaikat yang datang kepada Siti Maryam. Malaikat ini tidak perlu lahir jadi bayi, kemudian malaikat ini tidak perlu pecah perawan, tiba-tiba saja sang malaikat ini tampil dengan seorang wujud laki-laki yang ganteng kali, lalu kemudian berbicara kepada Siti Maryam, Assalamualaikum. Atau Gabriel yang datang kepada Maria yang kemudian dengan gagah berani nampak seperti laki-laki yang tambun. Atau kemudian yang datang kepada Abraham, seorang laki-laki yang tidak perlu melalui vagina, seorang laki-laki yang tiba-tiba saja datang kepada Abraham sudah dewasa, lalu kemudian mereka makan bersama Abraham. Dia tidak perlu turun ke bumi pecahkan perawan, kok nggak ada cabul-cabulnya gitu. Nah, sementara Anda menawarkan supaya maju harus mengikuti agama Anda, menyembah kepada makhluk yang turun usil, pecahkan perawan lah, segala macam, netek di orang lah, dan seterusnya. Kenapa nggak langsung dewasa aja kalau memang dia bisa jadi manusia? Itu serius, itu bertanya. Maaf kalau saya agak keliru pertanyaannya, tapi ya sebagai seorang muslim di luar akidah Anda wajar saya bertanya kan. Kalau Tuhan Anda itu bisa jadi manusia, kenapa nggak jadi manusia dewasa? Ngapain harus jadi bayi dulu? Untungnya jadi bayi apa? Sedangkan ketika dia jadi bayi usia 13 tahun sampai 29 pun sejarahnya nggak ada. Kenapa nggak langsung dewasa aja turun dari langit? Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun mengambil manusia. Kenapa harus jadi bayi? Kenapa harus pecahin perawan? Kenapa harus sesuai dengan tuduhan Anda kepada Nabi saya? Kalau Nabi saya melakukan hal seperti itu, saya rasa wajar lah ya kan ya. Karena banyak cerita-cerita bagaimana seorang tokoh-tokoh agama di luar Islam yang melakukan pencabulan juga kepada jemaatnya dan seterusnya kan gitu, itu wajar. Tapi kalau Tuhan justru harus mencahin perawan, ada aja. Gimana ceritanya? Kenapa nggak langsung dewasa aja, langsung berjenggot turun ke bumi? Kenapa harus jadi anak-anak? Kenapa harus isap-isap puting sih? Sebagai Tuhan kan hal seperti itu tidak pantas dilakukan gitu loh. Gimana tuh Bang? Narasi cuma cari remi cuma. Loh bukan, itu data saudaraku, itu data. Pada hari ini telah lahir. Ketika dia lahir dia lewat mana Bang? Apakah dengan lewat begitu perawan. Islam menjadi benar cuma? Kenapa harus jadi perawan dulu? Kenapa harus lewat perawan? Kenapa nggak lewat kuping gajah atau apa gitu? Keluarnya di mana kuping gajah lebih besar lagi? Kenapa harus cari lubang-lubang yang masih ada selaput darahnya belum pernah tersentuh oleh manusia lain? Kok dia harus lewat Era situ? digital, jejak keburukan Muhammad sudah terpampang di publik. Kenapa Apa kita itu, harus Bang? bohongi diri? Apa itu saudaraku? Apa itu Bang? Siapa Maria Hubia? Muhammad mengeluarkan petir. Ini kan seperti dongeng Gundala sih cuma. Kenapa kita harus percaya? Apapun hujatanmu terhadap nabiku, tuh kamu nggak pernah bisa baca kitabku kan gitu. Anda ketika berbicara mengenai Islam, satu, Anda harus baca sumbernya Al-Quran dan hadis sahih. Kamu percaya Muhammad Hadis-hadis sahih mengeluarkan itu, petir? saudaraku, hadis-hadis sahih itu kitab gundul. Anda bisa baca. Anda bisa baca. Buat apa baca hal seperti itu cuma? Itu dia masalahnya. Anda bernarasi tentang Islam hanya karena kebencian, bukan karena ilmu. Kalau Anda bernarasi kebencian tentang sih, Islam Zuma? tapi berdasarkan ilmu, Anda punya dasar. Anda bisa baca kitab gundul. Tak bisa Bang. Lalu Kita itu informasinya dari mengajak mana? bangsa ini. Dari orang-orang yang membenci Islam. Tapi Anda tidak mampu menunjukkan secara akurat bukti daripada apa yang Anda sampaikan tentang Nabiku mana? Ada? Nggak ada. Cuman dongeng doang yang Anda sampaikan. Sementara Bang Suma ketika bernarasi dalilnya jelas. Bagaimana Tuhan Anda itu keluar mencahin perawan. Kemudian dia netek sama wanita dewasa. Kemudian dia mati digantung lagi. Kemudian dan seterusnya. Dan dia mati dikutuk menebus dosa-dosa. Kan itu dalilnya lengkap Bang di dalam kitab saudara. Jadi kalau hanya karena kebencian terhadap Islam, sudah bukan zamannya. Sekarang 2026. Pelajarilah Islam itu dengan baik. Al-Quran Anda bisa beli di Gramedia. Anda bisa belajar Iqra, Alif, Ba, Ta, Za. Setelah Saya Anda tahu juga semua suka itu, Islam. setelah Anda tahu semua itu, dan Anda menemukan ada kejanggalan dalam Islam, baru Anda bisa paparkan. Tapi kalau hanya mendengarkan orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad, lantas Anda pamer, Anda tidak jadi menang. Anda tidak akan menjadi orang yang hebat di mata Islam maupun di mata Kristen. Anda hanya dikenal sebagai penghujat, penista, tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Sementara kalau Bang Suma yang berbicara,
Bang Suma berbicara berdasarkan data. Anda mau terima, Anda mau tidak terima, Anda sakit hati ataupun tidak, itulah fakta adanya. Tinggal Anda renungkan. Apakah yang disampaikan Bang Suma itu harus Anda imani sampai mati atau Anda tinggalkan? Karena itu tertulis, itu tertuang di dalam sebuah buku yang Anda anggap suci. Dan itu celakanya buku agama Anda sendiri, bukan agama saya punya buku itu. Gitu, di luar Islam itu tidak mengajarkan jihad, Zuma. Oh, salah. Mati dibilang syahid, Zuma. Jangan dibodohin bangsa ini. Yesus itu mengajarkan jihad, abangku. Yesus itu mengajarkan jihad. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Berarti Yesus mengajarkan jihad. Jihad itu jangan Anda salah artikan. Jihad itu adalah berjuang menuju kepada pencipta langit dan bumi, bukan hanya sekedar angkat pedang. Tidak, sebagaimana Yesus mengajarkan, jangan kau anggap aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Bukan begitu aja. Apakah tidak dengan sesederhana begitu itu aja. Islam menjadi benar? Yesus mengajarkan jihad itu Anda bisa baca di dalam data kitab Anda sendiri, Matius 5, dari data nomor 20, 21, 22, 23 dan seterusnya. Yesus mengajarkan jihad yang sesungguhnya. Itu abang. Maafkan aku bang, kalau saya lebih paham Bible daripada abang ini. Maaf ya bang ya. Karena saya belajar saudaraku, ketika saya melihat orang Kristen Indonesia memahami Bible hanya menggunakan bahasa Indonesia, Bang Suma hadir sebagai penolong kepada Anda. Saya pun membaca siang malam dalam bahasa Indonesia. Harusnya kalau Anda orang terpelajar, Anda lihat iman Islam ternyata berlandaskan terhadap original teksnya. Hadirlah sebagai pembawa kabar gembira kepada kami umat Islam dengan Anda bisa membaca Quran. Tapi faktanya enggak. Bagaimana mungkin Anda bisa menjelaskan Islam kepada kami, tentang Nabi Muhammad kepada kami? Anda tidak bisa baca kitab suci kami. Itu sama halnya adalah Anda sedang ingin mengajarkan ikan berenang sementara Anda adalah batu. Gak bisa, bang. Gak bisa. Orang Kristen membawa rangsel lalu meledakkan diri, Zuma. Saudaraku, kalau itu Anda jadikan sebagai acuan. Saudara, dengarkan saya. Boleh jadi apa yang Anda katakan itu benar, boleh jadi, tapi sayangnya memang tidak ada di dalam. Iya. Mau saya ungkap? Tapi sayangnya saudara. Mau saya ungkap? Itu dalilnya. Tapi sayangnya saudaraku, tidak ada di dalam kitab suci umat Islam itu yang mengajarkan hal demikian. Itu kerennya di situ. Kerennya itu di situ. Dalilnya, Justru saudara, di dalam kitab saudara lah, di dalam kitab saudara lah terjadi ajaran mulai seperti jadi itu. remis lagi, Contoh. Zuma. Oke. Sekarang Anda tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran, perintah untuk membunuh orang itu di mana dalilnya, Bang? Silakan. Itu kata penggal itu ada, Zuma, tetapi sudah diperhalus sama temenan. Ternyata enggak ada ya. Nah sekarang saya tunjukkan kepada saudara di dalam pukul di batang leher. Kitab yang Anda gunakan. Contoh di dalam kitab Ulangan 13. Saya ulang lah. Cari saya baca. Bukan. Kita berbicara mengenai skala kebenaran. Kita lihat, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang pengajar atau pemimpi yang memberitahukan kepadamu satu tanda dan mukjizat, dan apabila tanda mukjizat itu dikatakannya itu terjadi, lalu membujuk engkau untuk beribadah kepada Tuhan lain selain yang daripada aku perkenalkan, yaitu Tuhan yang tidak kau kenal, maka jangan engkau mendengarkan perkataan pemimpi tersebut, sebab Tuhan Elohim mencoba kamu untuk mengetahui apa yang sungguh-sungguh mengasihi, apakah engkau mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, di situ dikatakan bahwa kamu sendiri yang harus membunuh orang tersebut, meskipun itu adalah saudara laki-lakimu, meskipun itu adalah anak kandung ibumu, anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau saudara-saudaramu, atau istrimu, atau kerabatmu. Bila mengajak engkau menyembah kepada ilah lain, maka bunuhlah dia. Itu dalilnya ada, Bang. Kalau di Islam ada nggak perintah seperti itu? Tidak akan pernah Anda temukan. Kalau Anda mengatakan ada, mari kita buka dalilnya, silakan. Anda buka dalilnya kepada saya. Ada? Nggak ada. Jadi kalau ada orang Islam atau ayat 9, coba buka. Itu ayatnya itu penggal. Baik, kita baca At-Taubah data nomor 9, ayat nomor 9 katanya. Mungkin Anda salah data. Kita baca ya, Bang ya. Saya bantu untuk memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Istarau bi ayatillah
thamanan qalila fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan menuju kepada kebenaran. Sesungguhnya sangat buruk apa yang selalu mereka kerjakan. Mana, Bang? Perintah membunuhnya di mana, abangku? Mana perintah membunuhnya? Sedangkan kalau kita lihat di dalam kitab saudara, contoh, apabila orang tersebut tidak membenci ibunya, tidak membenci ayahnya, tidak membenci istrinya, tidak membenci, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu ada di dalam dalil kitab saudara. Itu di agama saudara. Yesus loh yang memerintahkan itu langsung. Harus membenci ibu kandung, harus membenci ayah kandung, harus membenci saudara, keluarga, sanak famili, sahabat untuk menjadi pengikut Yesus. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika ada seseorang beragama Islam, berKTP Islam, bawa ransel isinya bom, meledakkan kemudian rumah ibadah. Apakah Islam ajarkan? Tidak diajarkan. Tapi kalau ada yang beragama di luar Islam kemudian mempraktikkan isi Bible, ulangan 13, ulangan 20, bunuhlah, itu mereka sedang mempraktikkan Bible, abang. Contoh abangnya, kita lihat kita baca ulangan nomor 20, ulangan 20 nomor 10. Pelan-pelan saya baca kepada abang. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu, dan maka dibukakan pintu gerbangnya untukmu, maka haruslah semua orang yang ada di situ menjadi budakmu dan bekerja rodi untukmu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, tidak mau jadi budakmu, tidak mau bekerja rodi untukmu, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Elohim menyerahkan itu ke tanganmu, maka harus engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Jadi kalau saudara punya agama melakukan ini, ada dasar perintahnya di dalam Bible kan? Kalau ada Islam berKTP Islam meledakkan bom, tak ada perintahnya di Al-Quran. Tapi kalau Anda melakukan perbudakan, kerja rodi, membunuh semua laki-laki, ada perintahnya di dalam agama saudara. Ini bukan masalah kebencian, ini berbicara mengenai dalil. Ini berbicara mengenai dalil. Bukan masalah remis, ini malah nggak remis. Kenapa nggak remis? Karena nggak ada dalam Al-Quran perintah ngebom. Kalau di dalam Bible perintah mengepung, memperbudak, memenjarakan dan membunuh semua laki-laki ada. Bukan remis, Bang. Remis kalau ada perintahnya yang sama di Al-Quran. Sayangnya di Al-Quran nggak ada. Gitu loh. Dan kalau hanya sekedar korban, kita hitungnya di Sulawesi Selatan ada pemakaman 40.000 jiwa umat Islam, pelakunya beragama Kristen, dan itu ada di kampung saya. Coba tunjukkan di Indonesia ini ada pemakaman orang Kristen 40.000 jiwa, pelakunya Islam. Ada nggak, Bang? Bikin malu Kristen aja abangku ini, aduh. Jadi diskusi itu abang 2026 jangan berlandaskan kepada kebencian. Kita usung edukasi untuk mencerdaskan anak bangsa. Kita bantu negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa supaya mereka bisa memilih agama yang rasional, agama yang betul berasal dari Nabi. Menghafal ayat-ayat sampah di Zuma. Mencerdaskan anak bangsa. Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ayat-ayat sampah. Sampah buat saya, kenapa? Oh, buat Anda. Tetapi Paulus mengatakan hukum Taurat itu, ayat-ayat Taurat itu sampah, bukan Al-Quran, abang. Tidak, hukumnya benar. Musa mengatakan Taurat itu yang sampah. Paulus mengatakan Taurat itu sampah, tidak mengatakan Al-Quran itu sampah. Di dalam hukum Taurat itu jangan membunuh, itu ada. Tetapi di dalam Islam, di dalam surat Muhammad ayat 4, penggalah itu ada. Al-Quran surah Muhammad SAW Anda katakan ayat 4. Ayat 4. Oke, kita lihat ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya. Fa iza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab hatta iza athkhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu awzaraha dzalika walau yasha'ullah lan tasara minhum walakin liblu ba'dakum bi ba'd
walladzina qutilu fi sabilillahi a'malahum. Kenapa bang? Kupingnya panas? Kenapa? Panas apa? Anda kan mengatakan Al-Quran, berarti saya harus baca Quran kan gitu. Maka apabila kamu bertemu di medan perang dengan orang-orang kafir, tebaslah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. Hal itu berlaku sampai perang selesai. Demikianlah hukum Allah tentang mereka. Sekiranya Allah menghendaki, Dia menolong kamu dan dari mereka tanpa perang. Akan tetapi Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Orang-orang yang gugur di jalan Allah, Dia tidak menyia-nyiakan amalan-amalan. Ini berbicara mengenai perang atau berbicara damai? Kurungnya dihilangkan Suma. Meskipun saya hilangkan, saya tidak baca dalam kurung. Saya tidak baca dalam kurung, oke? Oke. Maka apabila kamu bertemu dengan orang yang kufur, tebaslah batang leher. Oke. Ini bercerita tentang perang atau bukan? Ini berbicara perang atau bukan? Ayo bang, jujur bang, jujur. Anda sedang membahas tentang Al-Quran, saya tanya, apakah ini berbicara mengenai perang atau tidak? Saya baca dalilnya. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'an hatta nada'al harbu awzaraha dzalika walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyablu ba'dakum bi ba'd. Ini masalah perang atau bukan? Udah kabur dia. Ini berbicara mengenai perang, abangku. Justru ayat ini sangat indah. Apa kata Allah? Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kufur, tebaslah batang leher mereka. Orang-orang kufur yang mana? Yang memerangi kita. Ya namanya perang kok, masa orang perang kok ketemu di medan perang tukaran kuaci. Yang namanya perang itu ya kalau bukan ente yang bunuhku, aku yang membunuhmu. Selanjutnya apabila kamu mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Kalau kau mengalahkan mereka, tawan mereka. Setelah itu kamu boleh membebaskan mereka. Wah, keren kali ayat suci Al-Quran ini. Tapi kalau di kitab tadi Ulangan 20 nomor 10 ada nggak? Bebaskan mereka, ada nggak? Bunuh semua laki-laki. Bunuh semua. Kalau di Islam dalam perang kamu boleh membebaskan mereka sampai perang selesai. Demikianlah hukum Allah tentang mereka. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menolong kamu dari mereka tanpa perang. Akan tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Adakah di antara kamu yang berani untuk berjihad, atau semuanya ketakutan untuk jihad? Malah takut kalau kita mengatakan hari mu'alam, takut kepada musuh. Dia menjadi kalomang, masuk ke dalam lubang kalomang. Hanya sekedar mengatakan selamat hari mu'alam, mundur dari perang. Allah ingin menguji siapa di antara kalian yang benar-benar imannya karena aku, bukan karena gift, bukan karena ketenaran, bukan karena dianggap pintar, bukan karena biar dianggap sarjana, mahasiswa, bukan. Makanya dikatakan apa kata Allah? Walladzina qutilu fi sabilillah fala yudil a'malahum. Allah ingin menguji siapa yang benar-benar pejuang dan siapa hanya ikut-ikutan. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Di sini sudah mau ibadah kami. Silakan diambil alih sementara. Terima kasih atas keberkahan yang diberikan, ruang yang diberikan, waktu yang diberikan. Mohon maaf jika saya mendominasi waktu yang ada di sini. Saya tidak memberikan waktu kepada Dinda Dewa dan seterusnya. Saya kuasai waktunya. Mohon maaf. Itu karena lagi semangatnya kan ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa mendapatkan sebuah nilai ibadah, khususnya kepada saya sebagai ilmu dan juga kepada teman-teman kita yang lain. Ingat kata Allah, walladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana daif. Orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Dan orang yang berjuang di jalan Allah itu tidak pernah setengah-setengah.
tidak mengenal kemunafikan, tidak mengenal kompromi di dalam menyebarkan agama Islam kepada orang-orang kafir yang jelas-jelas kemudian ingin mencederai dinul Islam. Keberadaan para apologet Islam ini bukan untuk menghina, bukan untuk menistakan, bukan untuk rasis, bukan intoleran, tetapi hanya bentuk perlawanan terhadap gerakan-gerakan pemurtadan kristenisasi doang. Ingat, sekali kita menancapkan kalimat tauhid, tak ada kata mundur selangkah, apalagi 2 langkah. Sekali mengudarakan selamat hari mu'allab sedunia, nyawa pun jadi taruhannya. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Mantap Bunda. Kencangnya tahu. Lanjut Maki Bunda, muka sembahyang dulu saya sebentar. Iya. Ada guru kita Dinda Dewa. Lanjut Maki. Iya, Guru Bandewa, silakan. Iya, apa yang mau ditanggapi? Dewa sendiri bingung, tadi gatal sebenarnya pengen naik ke atas gitu ya. Ini terakhir Bang Juma, Dewa ngelihat ada orang yang pakai kolor aja itu dipukulin, itu begal Bang Juma, bukan Tuhan ternyata. Dewa pikir itu Tuhan. Terus kemarin ngelihat lagi ini Adinda sebelum dia tinggal kolor kan lengkap tadinya, habis digebukin baru ini betul. Kalau dibegal jangan disamakan dong. Terus tadi ngelihat lagi yang pakai kolor aja, begal itu lengkap tadinya. Iya benar-benar. Nanti setelah digebukin baru tinggal kolor, jangan disama-samakan gitu loh. Atau memang sama, enggak kan? Iya. Terus tadi ngelihat lagi Bang, beda. Tadi ngelihat lagi, ada lagi yang pakai kolor gondrong. Ternyata pemain bokep itu Bang. Pemain bokep bukan Tuhan. Dewa pikir Tuhan kalau itu ya. Lanjut dengan Bang Bena, angkat tangan kalau itu. Ibadah dulu, saya ibadah zuhur dulu. Itu Bang Arman ini Kristen. Belakang Dewa. Iya, siap. Silakan Bang Arom, apa yang mau ditanyakan atau mau menanggapi tema Watan menyembah batu, tanda tanya itu ya. Ada juga tadi Bang Dewa, saya lihat orang gila di pasar nggak pakai baju, nggak pakai celana. Udah Bang Arom, masa Tuhan Bang Arom itu mau diumpamakan dengan itu, disamakan, kan nggak bagus juga seperti itu ya. Kita diskusi aja itu, silakan. Baik. Kan ngomongin ini kan sudah lewat dari tanggal 28 ya, sudah tanggal 3 ya sekarang. Betul. Ya, baik Bang Arom. Apalagi yang mesti dibahas mengenai soal Islam? Gini ya Bang Arom ya. Hidup itu memang yang namanya sulit untuk dimengerti, tetapi sulitnya hidup membuat kita banyak yang namanya mengerti. Orang itu akan sadar karena 2 hal. Yang pertama, mereka karena banyak belajar, dan yang kedua, mereka sudah banyak yang namanya terluka. Ketika yang namanya tadi berdiskusi antara Bang Juma dengan OTW Murtad yang jelas-jelas dia adalah penghujat, dia itu membaca Al-Quran itu. Nah, inilah kesalahan orang seperti dia ya. Kesalahan terbesar orang adalah ketika mendengar cuma setengah, mengerti cuma seperempat, mikirnya cuma 0, tapi kalau ngomong double-nya luar biasa. Berhadapan sama orang yang nggak pernah merasa salah, itu memang sia-sia. Logika nggak mempan, karena di kepalanya semua orang salah dan dia selalu benar. Begitu. Jadi seindah apapun yang namanya senja, itu memang akan sia-sia bagi orang yang buta. Semerdu apapun burung berkicau, itu pun akan sia-sia bagi orang yang tuli. Dan begitupun sederas apapun hujan, akan sia-sia bagi bunga yang sudah mati. Nah, di otaknya, di kepalanya, semua orang itu salah. Dialah yang benar. Makanya pada saat berdiskusi itu ya, dewasalah dalam berpikir, bijaklah dalam bertindak, hati-hati dalam berkata, karena tidak semua penyesalan bisa dibayar dengan kata maaf. Maka dari itu berpikirlah sebelum yang namanya berbicara. Silakan Bang Arom, apa yang mau ditanyakan mengenai soal Islam lagi? Masih menjual buku? Atau gimana Bang Arom? Udahlah, stop buku. Nggak ada duitnya juga.
Jangan berpikir seperti itu Bang Arom. Yang namanya berjuang itu, bekerja itu Bang Arom, jangan memikirkan uang dulu, nggak boleh. Nanti kita tukeran aja. Dewa juga kan ini bikin buku ya kan, bikin buku nikah sama Mbak Airin ini yang di atas nih, di atas Bang Arom nih. Ente di Jakarta kan, Bang Dewa? Ya Bang. Di Bogor, Dewa di Bogor. Bogor. Di Bogor. Oh sama si Kian Santang ya? Oh dia di Tangerang. Dewa di Bogor. Beda. Lah bukannya dia orang Sunda ya? Emang di Tangerang? Iya tinggal di Tangerang. Oh. Harusnya kemarin tuh ikut datang. Ya siap. Kita curhatnya udah beres. Ayo kita diskusi Bang Arom. Mau menanyakan soal Islam atau mau gimana? Lah kenapa? Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Ayo, apa yang mau dibahas mengenai soal kekristenan atau Islam? Tadi kan Bang Arom sudah mendengar ya, apa sih namanya percakapan antara Bang Juma dengan dia selalu mengatakan nyari remis. Nyari remis itu kalau perintah di Al-Quran itu ada gitu, baru itu dikatakan nyari remis. Tapi kalau perintah di Al-Quran itu tidak ada, jelas bukan nyari remis itu namanya. Ya Bang Arom, Dewa sih ingatkan ke Bang Arom, yang namanya aturan dalam hidup itu sederhana Bang Arom. Yang kotor itu akan bau, yang jujur itu akan kuat, dan yang licik dan berbohong itu akan lelah dalam menjaga topengnya. Bagaimanapun Kristen itu mempertahankan keimanan ya, tetap mereka itu lelah untuk menjelaskan kepada kami. Kenapa? Karena keimanan mereka itu rapuh. Mereka bisa dikatakan tidak punya iman. Semua orang-orang Kristen tidak punya iman, saya katakan itu. Jadi benar-benar sudah bobrok, benar-benar sudah rapuh. Nah sekarang tinggal Bang Arom, silakan. Dewa Bang Arom, bukannya Dewa bohong. Dewa itu mendoakan, salah satunya adalah Bang Arom. Pak Denny Dewa doakan, Bang Arom Dewa doakan, Pendeta Torosaki Dewa doakan. Setiap Dewa sholat, Dewa selalu menyebut mudah-mudahan saja bisa mendapatkan hidayah, dan kita nanti insya Allah bisa berkumpul nanti di surganya Allah. Ya, apa yang lagi mau tanyakan Bang Arom mengenai soal Islam? Silakan Bang Arom. Belum kelar kemarin sama Nora, Bang Dewa. Bang Arom jangan mencari orang yang tidak ada Bang Arom. Bukan, kemarin saya tanya itu Dewa, saya tanya yang apa namanya nggak boleh pakai atribut itu, kenapa gitu? Bang Arom, jangan menanyakan orang yang tidak ada. Ayo dengan Dewa aja di sini. Iya, aku tanya itu, kenapa nggak boleh pakai atribut? Kan buat cari atribut apa maksudnya? Atribut apa? Ya, kemarin acara tanggal 25 kemarin, kenapa nggak dibolehin pakai atribut? Kan cari nafkahnya orang-orang kerja di mall itu. Nggak tahu. Iya, nggak tahu Dewa di situ. Nanti tanya ke Bunda Nora. Sekarang dengan Dewa aja. Mau diskusi apa Bang Arom? Mau menanyakan apa? Tanya ke Bang Dewa ini. Kenapa orang yang di jalan lurus cari nafkah? Kenapa dianggap itu menyalahi aturan? Kenapa? Gitu. Ya kan nggak boleh, itu kan apa ya? Nah, kalau nggak boleh, dia nggak makan nanti, dipecat orang dia nanti nggak makan, keluarganya nggak makan. Sekarang undang-undang pemerintah nggak begitu, nggak ada pemaksaan sekarang. Di tempatku dulu, dengar ya. Buktinya di sini, kutemukan begitu. Kau bertanya, Arom, kau bertanya kan? Di tempatku dulu ya, dulu nih ya, zaman dulu, semua diwajibkan ya, kalau udah memasuki mau Natal gitu ya, pakai itu di kepala yang merah-merah itu ya, simbol Santa Claus itu dipakai. Tapi sekarang nggak bisa lagi, pemerintah daerah itu mengeluarkan peraturan, nggak bisa memaksakan itu. Itu kan orang Islam, ngapain harus pakai atribut karesteng? Kenapa memaksakan? Mereka kerja itu jeripayanya lah yang digaji, bukan untuk menjadi supaya pakai atribut. Itu kerjanya yang digaji. Apa promo momentum gitu kan, masa nggak boleh gitu kan? Nggak boleh, kenapa? Nggak boleh karena dia orang Islam. Masa memakai simbol karesteng? Simbol karesteng itu topi Santa Claus itu simbol Kristen.
Nggak boleh di tempatku tuh nggak bisa lagi dipaksakan. Kena ini perusahaannya atau supermarket atau mall-mall itu sekarang nggak bisa lagi. Paling saya lihat Ya, kenapa di sana nggak boleh, di sini masih dibolehin? nggak tahu ya. Berarti orang-orang di sana itu belum paham bahwa dengan memakai simbol karesteng itu ya kau menyerupai kaum itu. Jadi banyak orang yang nggak taat aja dia karena uang ya. Kenapa? Enggak juga, tetap gajian kok karena bukan yang dinilai itu hasil kerjanya kok. Iya, maksudnya banyak yang nggak taat gara-gara duit, jadi atribut pun disuruh pakai. Justru kalian ini orang-orang kafir, nggak tahu diri. Kalian minoritas tapi mau mengatur yang mayoritas. Kalian yang nggak tahu diri. Dia kerja. Kalian minoritas. Ya, apa kerja itu harus kita mengikut kemauanmu. Ya kalau nggak mau ikut ya tinggal silahkan kerja pergi. itu Tapi kan nggak mau pergi dia. Kerja itu bukan untuk mengikut keinginan bosmu, tapi supaya dia bekerja di perusahaan itu, ya itulah dia yang digaji, bukan untuk memakai atribut itu. Iya. Kenapa kau? Kami dengar ya, kami kalau Idul Fitri ya karesteng yang bekerja di perusahaan-perusahaaan Islam nggak dipaksa itu pakai simbol-simbol Islam. Kenapa kalian sih nggak pede dengan jati diri kalian? Kenapa harus kau ajak kami ikut-ikutan? Kenapa mesti? Percaya dirilah kau. Iya, berarti artinya berdosa lah mereka itu ya. Kenapa berdosa? Sementara Al-Quran kami melarang bahwa jangan mengikuti satu kaum. Karena kau akan menjadi bagian, diibaratkan kau menjadi bagian dari kaum itu. Masa orang Islam artinya gini, mengucapkan saja Natal, tahun baru kita dilarang. Haram. Mengucapkan Natal, mengucapkan tahun baru itu dilarang, nggak boleh. Apalagi memakai simbol itu. Tahu berarti fakta di lapangan yang menggunakan itu berarti berdosa lah mereka itu ya. Ya berdosa kalau dia tahu tapi dia lakukan. Kecuali dia nggak tahu harusnya tahu ya mereka ya. Ya nggak tahu mana kita tahu semua hati orang ya. Mungkin dia nggak belajar. Kalau kita belajar ini kita tahu. Sama aja kau itu ya. Kasihan kau di dalam Bibelmu dilarang babi, di Imamat babi haram, di Yesaya 66 pemakan babi harus dilenyapkan. Itu persembahan dewa-dewa, binatang menjijikan, tapi kan kau makan. Karesteng makan tuh, jadi aku juga bilang ya kasihan ya mereka ya. Udah tahu tapi dia makan. Beda kalau kau nggak tahu tuh. Misalnya yang masih pakai begitu dia nggak tahu aturan-aturan, nggak tahu apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa sih susahnya? Kalian tuh bersyukurlah hidup di negara mayoritas Islam. Kalian tuh bebas merdeka. Kalau di luar negeri ya, Amerika misalnya ya, kalau hari Idul Fitri itu nggak ada hari libur. Itu negara kafir. Kalau di sini kan libur kalian disamakan. Kami Idul Fitri, kalian pun libur. Ya toh. Jadi janganlah terlalu cengeng banyak protes ini itu. Penting kalian aman kan beribadah, bergereja. Begitu Bang Aram ya. Sepele kau ini. Sementara kau nggak bercermin di dalam. Lanjut Bang Dewa. Itu aja kali ya Bang Aram ya. Ya baik. Ya Bang Arom, jadi tadi dalilnya pun sudah disebutkan ya sama Bunda Rahma. Kita itu dalam Islam itu tidak boleh yang namanya mengikuti ya, tidak boleh. Itu sudah jelas. Kami ada pelarangan. Kalau toh mereka, sebentar Bang Arom ya, cobalah dari orang-orang Kristen itu kita saling menghargai lah satu sama lain. Islam menghargai Kristen, Kristen menghargai Islam, Islam dengan bulan bintangnya, Yahudi dengan turbinnya, sementara Kristen dengan salibnya. Kita saling menghargai aja satu sama lain. Bukankah yang namanya berdiri di atas keputusan sendiri itu lebih baik daripada berjalan di dalam setiran orang lain?
Sementara orang-orang yang seperti itu yang kata Bang Arom bilang mereka hanya mementingkan duit, jelas saya katakan beliau adalah penjilat. Jika pandai menjilat adalah syarat mendapatkan tempat terhormat, jangan heran jika para anjing adalah menjadi juaranya. Kami bukan seperti itu, Bang Arom. Ya, tolonglah saling menghargai kepada kami. Jangan memaksakan seperti itu. Jadilah diri sendiri tanpa meniru orang lain. Kenapa? Karena dokumen asli itu lebih penting daripada fotokopi. Ayolah kita saling menghargai, jangan memaksa. Kenapa? Karena yang namanya kami diperintahkan di dalam Al-Quran, jelas kami tidak boleh, Bang Arom. Tidak boleh, sekalinya tidak boleh, kami tidak boleh. Bahkan ketika yang namanya kami mengucapkan Natal, kami tidak boleh melakukan, mengertilah di situ. Ketika yang namanya umat Muslim melakukan Idul Fitri, silakan. Orang-orang Kristen jangan mengucapkan kami. Itu pun gak jadi masalah. Kenapa? Karena mulut berbahaya ini, Bang Arom. Orang bisa murtad hanya karena gara-gara mulut. Kita menghalalkan istri kita itu karena mulut. Bahkan kita mengharamkan istri kita itu karena mulut. Maka dari itu, ayo kita saling menghargai satu sama lain. Ya, silakan. Kristen dengan salibnya, Islam dengan bulan bintangnya, Yahudi dengan turbinnya, dan lain sebagainya. Ayo kita saling menghargai. Karena kita tahu antara Islam dan Kristen itu ibarat minyak dengan air. Kita tidak akan pernah bisa bersatu, tapi setidaknya kita masih bisa hidup berdampingan. Betul tidak? Ayo kita diskusi, Bang Arom. Apa yang mau dibahas? Silakan. Abang, sebelum diskusi aku mau sapa dulu ya Bang Sinaga Bonar ini Kristen atau Bang Sinaga? Ya, selamat siang. Saya Kristen, Kak. Baik Kristen ada dua ya Bang Dewa di sini, Bang Arom bersama Bang Sinaga. Silakan. Gantian ya Bang Sinaga ya. Silakan Bang Dewa. Ya, silakan Bang Arom. Ya, silakan. Apa yang mau dibahas, Bang Arom? Gananya yang tadi itu sebenarnya berarti kan berdosa lah mereka kan, tetap kan. Tergantung mereka belajar atau tidak, Bang Arom. Kalau mereka memahami, mereka pasti tidak akan ikut. Ya, berarti kalau mereka tidak tahu gitu. Kenapa? Lebih baik berhenti bekerjanya gitu. Kok lebih baik berhenti bekerja sih? Lebih baik kita menolak secara halus. Kalau misalkan itu sudah tahu. Tapi kalau misalkan kita dipaksa nih, Allah itu menciptakan manusia memiliki yang namanya hati, memiliki yang namanya kaki. Kalau misalkan hati sudah tidak dihargai, biarkan kaki untuk melangkah pergi. Andaikan itu saya pribadi, Bang Arom ya, yang diperintahkan seperti itu, Bang Arom, saya dipaksa, saya tidak akan mau. Lebih baik saya berhenti. Kenapa harus takut kita kehilangan uang? Kenapa kita harus takut kehilangan rezeki? Allah sudah menjamin rezeki kita, tetapi Allah tidak menjamin ibadah kita. Itu jelas di dalam Islam seperti itu. Sudah, jangan diulangi lagi. Udah, stop. Ayo kita diskusi aja udah. Ya, Dewa sudah menjelaskan. Sudah keluar sifat karismatik ini ya. Lanjut diskusi. Enggak. Ya, deh. Iya. Bunda Rahma, minta waktu 10 menit bisa nggak? Ini ajan bentar lagi. 15 menit. Teruskan dulu ya, 15 menit aja. Ya. Oke, Bang Arom, apa sekiranya yang mau Oten dibahas nih? Atau Sinaga? Enggak mau sama saya diskusi, Bang Arom. Sinaga, silakan. Saya ini tarik nengok apanya ini, temanya ini, maksudnya ini bagaimana ini? Temanya ini Oten menyembah batu. Itu tanda tanya. Oten menyembah batu. Ya, saya juga bertanya gitu. Kenapa tema seperti ini? Nah, itu tanggung jawabnya host. Bang Blender. Ya kalau kita baca di Biblemu, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang tukang-tukang bangunan. Berarti kau Tuhan kan batu kayaknya ya. Kabur Arom. Salah pemahaman lah berarti di situ, Bunda Rahma. Salah ya. Coba Bang dijelaskan. Kalau dalam Alkitab itu banyak istilahnya kayak perumpamaan gitu. Seperti pohon
pohon ara, taunya Bunda Rahma pohon ara itu pernah baca Bible? Iya tahu, ketika berpuasa Yesus selesai puasa lapar dia kan, dia lihat pohon ara tuh, dia pikir pohonnya berbuah, ternyata nggak, kena prank. Marah-marah kan itu. Terus Seperti itulah contohnya perumpamaan, dibilang pohon ara terkutuklah jadinya, dia bilang. Itu istilahnya manusia banyak ininya, baik ininya, tapi nggak berbuah gitulah. Buah kan maksudnya, buah ini kan hasil gitu. Apalagi untuk Tuhan. Tapi kan dia Tuhan, Bang. Itu tanda bukti bahwa Yesus bukan Tuhan, karena dia tidak tahu pohon itu berbuah apa enggak. Sementara kalau kita lihat definisi Tuhan, Tuhan itu maha tahu. Bukan cuma tahu, tapi maha tahu. Di dalam lubuk hatimu pun yang tersembunyi dia tahu. Apalagi pohon-pohon kan. Dia ini Tuhan. Itu menandakan Yesus bukan Tuhan. Dia nggak tahu buah, musim buah. Harusnya aku berpikir situ, Bang, bahwa ya Yesus itu nggak cocok lah dia kalau kalian Tuhan kan. Karena dia manusia. Ya kan? Betul. Tapi Bunda percaya nggak Tuhan itu sama seperti manusia, bentuk dan rupanya? Ya masa Tuhan sama seperti manusia, Bang? Bentuk dan rupanya aku tanya ini. Nggak ada, Bang. Kalau kita merujuk, aku bertanya, Bun. Dalam Islam itu ayat pertama lah contohnya. di dalam Islam ya? itu Tuhan itu laisa kamislihi sayun. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Di luar daripada Tuhan itu adalah makhluk. Tidak serupa itu Tuhan dengan makhluk. Nggak bisa digambarkan, nggak bisa dilukiskan, nggak bisa. Tidak serupa dengan apapun Tuhan itu. Beda dengan keimananmu ya, Tuhanmu serupa dengan manusia. Tuhanmu manusia ya. Maksudku pas penciptaan Adam lah, bagaimana yang ayat suci yang tertera di dalam Quran itu yang aku tanya ini. Kalau dalam kami kan gini, pas penciptaan manusia Tuhan menciptakan manusia serupa bentuk tubuhnya, segambar tubuh kan, iya segambar, itulah segambar. Tapi contohnya masalah kuasa kan nggak sama, bentuknya aja yang sama. Tapi Bang, sayangnya Bang, yang punya kitab itu kan punya Yahudi kan, Torah kan, kitab Kejadian toh. Yang punya kitab tidak memahami seperti yang kau pahami. Pemahaman Yahudi itu tidak mengimani Tuhan jadi manusia. Padahal kitab Kejadian ketika di situ Tuhan berfirman, marilah kita menjadikan manusia segambar dengan kita. Tafsiran orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi tidak seperti yang kalian pahami. Yang punya kitab loh, nggak seperti yang kalian pahami bahwa Tuhan segambar dengan manusia, maka ya Yesus itu manusia, ya itulah Tuhan. Seperti itu. Beda tafsiran para rabi. Padahal yang punya kitab loh, kalian kan cuma ngambil punya orang Bang. Ngambil bagaimana itu maksudnya? Tidak, ini lembut sekali Pak Sinagen, yang nggak tega gue. Enggak, ini kan bukan lembut ya, memang kalau bisa lembut kenapa harus kasar gitu ya kan? Iya bagus bagus Bang. Kenapa? Dia mengambil kitab semana gitu, maksudku bagaimana ngambil kitabnya, maksudnya colong kitab gitu. Iya, perjanjian lama itu Bang, yang nempel di Bibelmu itu, Bibel kan itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu ya itu kitab tanah, kitab Torah Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu punya Musa untuk Bani Israel, untuk Yahudi. Ya, pas betul. Nah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kitab Musa diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, disebut Septuaginta. Diterjemahkan ke dalam, jadilah menjadi perjanjian lama. Itu kitab Yahudi itu yang menceritakan Kejadian, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Itu punya Yahudi. Tapi pemahaman atau tafsiran rabi-rabi Yahudi, ulama-ulama Yahudi, tidak seperti apa yang Kristen pahami, berbeda. Mereka tidak mengimani Tuhan itu seperti manusia, beda dengan Kristen yang Tuhannya manusia toh. Tapi inilah, kalau begitu
istilahnya kan Bunda berarti udah tahu Bible tadi kan. Iya, Bunda tahu kita baca. percaya nggak bahwa Israel itu tanah pilihan Tuhan? Contohnya secara logika lah, Israel kan kecilnya ini tapi susah kali lah dihancurkan gitu. Percaya nggak itu bahwa itu di balik itu ada Tuhan gitu? Di balik itu ada Tuhan. Di istilahnya orang belakangnya itulah contohnya yang melindungi lah gitu kan. Masa Tahu nggak kecil bagaimana? Kau sudah baca sejarah Israel? Sudah baca? Sudah. Bagaimana dulu Israel ini kan tadinya tidak ada tempat, tidak ada tanahnya ya, tidak ada negaranya. Dia jadi budak di Mesir. Sama, kemudian kemana-kemana, akhirnya dia mencaplok tanah wilayah orang. Itu kita kalau ke situ ya, ini sudah berbicara politik ya. Saya nggak ke situ. Tapi Ya, dulu ya ketika Umar bin Khattab menguasai Israel sana, ya Khalifah Umar, sahabat Rasulullah, itu pernah menguasai Israel sana, Yerusalem sana. Tapi bagaimana kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab itu? Dia memberi kebebasan kepada pemeluk agama Yahudi. Tidak seperti ketika Kristen berkuasa di perang salib, ya semua harus menjadi Kristen. Tapi saya nggak ke situ ya. Kita ini berdiskusi ketuhanan. Dan kalau kita di dalam baca di dalam Al-Quran ya, bagaimana Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi ini, karena ketegar-tengkukannya itulah maka apa ya aku bilang ya, orang-orang Yahudi tegar tengkuk, bahkan dia membunuh para nabi. Nabi Isa pun kan dibunuh oleh mereka itu. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mereka semua itu pembunuh para nabi. Yang kau tuhankan itu kan dibunuh oleh mereka. Pengganti Nabi Isa ya, Nabi Isa kan diangkat. Tapi kita bahas konsep ketuhananmu. Sebenarnya gini Bang ya, kau itu nggak usah bahas terlalu jauh tentang Bani Israel, karena nggak nyambung itu Kristen dengan Bani Israel ya. Kalian itu Bani apa ya? Bani Paulus ya, nggak nyambung. Kalau Bani Israel itu ya, nih Abraham punya anak dua kan, Ishak, Ismail. Ishak ini mempunyai anak Yakub dan Esau. Yakub ini anaknya Ishak mempunyai anak 12 dari 4 istri. Salah satunya namanya anaknya Yehuda. Yehuda inilah yang menurunkan 12 suku Israel. Salah, Bunda salah di situ. Anak Yakub ini yang menurunkan 12 suku Israel. Salah satu anaknya namanya Yehuda, makanya disebut Bani orang Yahudi. Anak Yakub itu 12 dari 4 istri. Nah itu dulu kau pahami bahwa Kristen yang kau imani itu nggak nyambung, karena ajaranmu itu tidak berdasarkan apa yang diajarkan oleh para nabi, baik Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Nuh, Nabi Isa atau Yesus, nggak ada. Yang kalian itu saudara imani ajaran Paulus. Kalian itu sejatinya pengikut Paulus. Ajaran Paulus ditolak oleh para murid Yesus. Dibawalah ajaran Paulus ini ke Roma Yunani sana. Jadilah pusat Kristen di Vatikan Roma sana, dengan kepala pemerintahnya itu Paus toh. Itulah. Makanya Bibelmu bahasa Yunani saudara. Nggak nyambung dengan Yesus. Yesus sudah terangkat baru ada Kristen. Begitu kawan. Tapi ginilah, kan banyak orang mengatakan Yesus itu dalam orang Islam terutama kan dikutuk, mati terkutuk karena disalib kan. Bukan orang Islam ya Allah. Bibelmu Bang, Galatia 3:13. Orang Islam itu memuliakan. Di Al-Quran kami tuh Nabi Isa itu dimuliakan. Iya, di Bibelmu itu tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa punya tulisan itu Galatia? Paulus. Jadi Paulus itu mengutuk Yesus.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Makanya keimanan kalian dengan keimanan orang Yahudi sana, di Israel sana nggak nyambung. Karena menurut Yahudi salib itu lambang kutukan, sementara Kristen mengimani salib itu lambang keselamatan. Begitu Bang, nyambung. Oke, tapi Bunda ini udah baca Alkitab lah berarti. Maksudku, Yesus di salib itu ada nggak dia berbuat salah makanya di salib? Itu yang aku tanya. Ada apa? Coba Bang. Ada nggak kesalahan Yesus pas hidupnya lah aku bilang. Makanya Yesus disalib. Gitu. Makanya itu Nabi Isa atau Yesus itu tidak disalib, diangkat. Enggak, bukan. Aku mau kutanya. Yang disalib itu ya yang menjual Yesus. Bentar bu. Kutanya kan ibu ini sudah baca Bibel kan? Nah, di dalam itu ada nggak kesalahan di Yesus? Contohnya kan kita di Indonesia aja lah. Kalau berbuat baru dihukum. Di dalam itu makanya dia disalib. Ada nggak kesalahan dia? Makanya justru karena dia nggak ada kesalahan makanya dia diselamatkan. Nah, dengar doanya ya, dengar di Ibrani ya. Karena gini, dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Dia soleh itu taat, orang taat kepada perintah Tuhan, orang soleh. Karena kesolehannya doanya didengarkan, artinya dia diselamatkan. Benar kata Al-Quran itu kan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyal. Mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, melainkan dibunuh itu yang diserupakan. Ada pembunuhan, tapi bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat, yang disalib itu yang diserupakan. Bentar Bun, ini aku tanya tadi pakai Bibel. Kau kan mengaku juga Yesus tidak ada salah toh? Kau setuju? Ya, bentar Bu, setuju. Bentar mau aku tanya. Aku bertanya secara Bibel, Ibu menyelesaikannya dengan Bibel juga nya maksudku. Ini kan Ibu saya lari ke Al-Quran bahwa dalam Al-Quran itu Allah berfirman wa ma qataluhu, itu Al-Quran, wa ma salabuhu walakin subyalau. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan dibunuh itu yang diserupakan. Kau sudah mengakui Yesus tidak ada salah. Ketika kita baca Ibrani, karena kesolehannya doanya didengarkan, berarti dia soleh, doanya didengarkan, diselamatkanlah dia kalau didengarkan. Oke Bu, sekarang di situ berarti kita kesalahpahaman kita ini orang antara saya dan Ibu tadi misal. Sekarang kau mengakui apa? Kenapa Yesus itu? Apa kesalahannya Yesus sehingga harus mati terkutuk? Apa kesalahan? Dia istilahnya membuktikan bahwa memang dia betul Tuhan karena dia mati mengalahkan kematian. Jadi kau pikir Tuhan mati? Coba di mana datanya Tuhan mati? Kan setelah Yesus mati disalib, itulah datanya kan memang ada ditulis Yesus mati di berarti yang mati ini Tuhan. Berarti kau berpikir Tuhan mati. Bentar, ada lagi lanjutannya bukan? Tapi dia bangkit lagi, disitulah mengalahkan kematian itu maksudnya. Jadi saya tanya kau mengimani Tuhan mati? Iya, tapi kan bangkit lagi gitu. Itu memang aku imani itu. Apapun makanannya, testosteron minumannya, apapun ceritamu, dia mati toh. Masalahnya di Bibelmu tertulis. Lagi. Masalahnya di Bibelmu tertulis Tuhan itu tidak mati. Tuhan itu kekal, tidak mengalami kematian. Baca di Bibelmu itu biar kau pintarlah sedikit. Iya, betul itu. Terus kenapa kau imani Tuhan mati, Bang? Kan mati tapi hidup lagi, telah mengalahkan kematian. Biarpun dia hidup, tapi kan mati Bang, mati 3 hari katanya mati ya. Iya. Yang penting dia mati tuh. Padahal di Bibelmu Tuhan tidak mengalami kematian. Coba baca itu ya, baca di. Iya memang semua istilahnya manusia pun, bentar Bu, Bunda. Manusia pun mati, badannya ada yang mati kan, Ibu percaya nggak itu? Ya masa kau manusia memanglah. Setiap yang bernyawa itu pasti mengalami kematian. Tapi kalau Tuhan, coba Tuhan, matikah Tuhan itu? Kalau kita baca Bibelmu, Tuhan itu tidak terhampiri maut.
Tak terhampiri, apalagi mati. Berarti yang mati itu bukan Tuhan, Bang. Simple kok kalau kau baca Bible. Itu ya, dikalahkannya kematian, membuktikan. Kan banyaknya secara logikanya kan banyak lah nggak percaya, kayak ibu lah nggak percaya juga nih ibu manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia kan. Ya karena nggak ada katanya Tuhan jadi manusia, berarti kau imani Tuhanmu jadi-jadian ya? Bukan, mula-mulanya firman, dan firman itu telah menjadi manusia, memang begitu.